Oh ya, selamat malam Bang Juma. Semangat malam Ibu Ito. Apa Iya, kabar Ibu? baik. Ya, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf di sini hujan. Mudah-mudahan di sana juga hujan. Biar kita pada kehujanan. Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin. Ini Ito ini, Bang Juma, Ye, beliau sudah diterangkan banyak. Kalau mulai ingin belajar, sudah bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Sudah bisa Alhamdulillah. membedakan mana yang layak disalib, mana yang tidak. Cuman masih terpengaruh dengan doktrin-doktrin gereja. Gitu. Tapi kalau sudah menyadari itu artinya ada perkembangan lah. Minimal mendengarkan apa yang Yesus sampaikan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang setelah dia terangkat ke langit, di mana penyesat itu juga namanya Yesus Kristus. Jadi ada penyesat menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat ke langit, mengaku bernama Yesus dan menyebut dirinya sebagai Kristus atau Mesias. Nah, memang Yesus sudah menubuatkan itu baik di dalam Markus 13 maupun di dalam Matius 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias, waktunya sudah dekat, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah tuh, jadi ada Yesus penyesat, ada juga Yesus yang Nabi, Rasul. Ibrani 3 nomor 1, Yesus adalah Rasul dan imam besar. Nah itu Yesus yang benar itu. Tapi ada juga yang Yesus yang penyesat, yang nanti datang setelah Yesus terangkat dan menyesatkan banyak orang. Nah inilah yang diikuti oleh saudara-saudara kita Kristen hari ini. Seperti itu, Ibu Nora, silakan. Iya, tadi saya sudah banyak mendengar penjelasan dari Pak Ustadz, ya. Sama Kak Handi juga ya. Ya Kak ya. Maksudnya Ya. tidak menutup diri, hanya terfokus kepada ajaran Kristen kan, nggak juga. Namanya kita harus membuka diri ya Kak. Harus Ya belajar. betul, Iya. benar Iya. sekali. Seperti Ya. kami juga Islam membuka diri untuk belajar tentang Kristen. Karena agama Islam dan agama Kristen ini dua-duanya agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada orang lain. Makanya kami umat Islam juga belajar tentang agama Kristen. Karena agama Kristen itu diajarkan untuk kemudian supaya diberitakan kepada seluruh makhluk. Bahkan di dalam Matius 28 nomor 19 dikatakan, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Artinya orang Kristen harus menjadikan bangsa Indonesia ini juga, dalam hal ini penduduk Indonesia, menjadi pengikut Yesus. Nah oleh karena itulah kami umat Islam sebelum kemudian memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, ya kami harus buka diri untuk belajar. Pelajari tentang ajaran Kristen ini kan gitu. Nah begitu juga terhadap saudari saya, ketika di Islam diajarkan kemudian untuk menuju kepada kebenaran, menjadikan Al-Quran itu sebagai jalan keselamatan menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, maka ibu juga harus membuka diri untuk mempelajari itu. Jadi sama-sama kita mempelajari dua agama ini. Iman Islam dan iman Kristen masing-masing mengakui dirinya benar. Nah, tolak ukurnya kemudian benar tidaknya sebuah agama itu, kita lihat kemudian siapa di antara kedua iman ini, iman Islam atau iman Kristen, yang selaras dengan akal sehat.
Kan gitu. Intinya sih di situ. Iya. Sebenarnya saya jujur ya, Bang Suma ya. Iya, Ibu. Saya grogi juga ya diajak ngomong sama Bang Suma. Kan terkenal ya. Enggak, santai aja, Ibu. Saya Iya. panggil kakak aja atau panggil Mbak atau panggil Ibu ya. Oke. Iya. Silakan. Iya, mohon maaf baterai saya sisa 11%-nya memang udah diskusi dari tadi. Iya. Oh, Terima iya, kasih nggak banyak apa-apa. untuk waktunya. Iya. Iya, makasih itu. Selamat malam. Ya, Malam. Ya. Selamat malam, Lainora. Apa kabar? Dengan Ito Daus. Piye kabari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mulai saya warahmatullahi bang. Saya wabarakatuh. bukan laki-laki bang. Mulai. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya ada Muhammad Fidar daripada Malaysia. Iya, saudara Daus ini di Malaysia. Iya, Ustaz, betul. Syukur Alhamdulillah. Kalau saudara Yosua ini di Galimpong Kalomang, Afrika Utara. Akibat hujan ya bang. Jadi Hujan. agak sedikit apa ya. Akibat hujan kayaknya kita nih bang. Hujan. Benar. Benar sekali. Batu Rock ini Saudara- siapa nih Batu Rock? Buka mic dia nggak ngomong. Silakan lain orang. Kan like lah. Itu baru betul. Kalau like nggak mau aku. Lai itu Batu Rocky. Ada Lai itu untuk laki-laki. Oh iya, sip. Jadi nggak boleh ya disematkan kemudian kepada cewek istilah lai itu. Bagaimana pula orang yang menobatkan kemudian manusia dengan sematan Tuhan. Perempuan dipanggil laki, laki dipanggil perempuan aja. Itu sudah membuat otak kita tergelitik. Bagaimana pula anak bayi dipanggil Tuhan? Bayi ajaib. Aduh. Ya, bayi ayah ajaib betul. Galimpong Kalora. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini Batu Rock ini siapa? Batu Rock? Batu? Iya. Oh Batu. Ya, Iya, aku sama- udah jadi batu sih sekarang. Nggak bisa Selamat ngomong. malam agama apa bang? Muslim, Islam. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Enggak lah, aku cuma mau dengar-dengar aja. Ya, aku dari Singapura ya. Cuma mau di numpang-numpang Singapura. dengar aja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar. Bang Batu, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Yalah, aku sudah bilang tadi ya, aku cuma mau numpang dengar, mau numpang nyari ilmu sedikit-dikit. Terlalu kencang ya gerimisnya di sana ya? Enggak kan ya? Kayak bunyi apa ya bang? Kayak bunyi ciki-ciki yang Pesawat. di krek gitu loh. Ciki-ciki krek gitu loh bang. Oh Nah, kayak iya gitu, iya. Bang.
Ya udah, sambut tamunya dulu. Mas Baim, selamat pagi. Zuma jangan digedekan, nanti kena tombak. Sama aja. Sama aja. Oh, Bunda Nora ada rencana nggak mau baptis ulang? Hah? Nauzubillah. Enggak lah bang. Nauzubillah. Dulu kan masih ingat kan dicelupkan di tong. Oh, Saya nggak ditong bang. Saya seperti kayak di danau buatan gitu loh bang. Oh, danau. Saya nggak ditong. airnya butak dong. Ini butek loh bang. Asli butek. Gua takutnya ada ikan nyelinap masuk gitu loh. Enggak ya? Ya udah sambut tamu dulu lah. Bunda Nora yang sambut tamu lah. Ini kalau udah nama kayak di bawah ini Zuma berbulu domba ini malas aku. Aku nggak suka orang yang kayak gini. Turunkan aja. Sakti. Delas. Sakti Delas. Pada naik kok jadi pada diem. Delas sama Master. Kaifia. Delas. Silakan. Diam-diam baik. Kenapa sih pada takut sama Banyuma ya? Kalau Banyuma ada, enggan kita naik. Nora ada salam dari mualaf Bang Dino. Salam balik buat beliau. Bang Dino kan? Iya. Katanya Bunda Nora ini bercahaya wajahnya. Kayak kaca spion motor. Selamat malam para rekan seiman dan seakidah. Katanya Bunda Nora kalau mau maharnya butuh apa? Maharnya apa? Mau butuh mahar. Jangan Bang Handi. Mau dihalalkan, mau dihalalkan. Nih dengerin. Nora, Assalamualaikum Bunda Nora. Sini di Malaysia. Bisakah saya lamar Bunda Nora? Berapa maharnya? Saya yang kasih. Mau nggak dengan Bang Andi? Kenapa saya dijodohin? Ada aja nih. Merona, memang merah wajah saya. Iya, Ya. ya. Ada lagi nih coba. Mumpung nggak ada hoten ya, santai dulu ya. Saya lamar bagi pihak Bang Andi. Bisa nggak? Bunda Nora, cantik sekali itu saya lihat. Kenapa? Ada aja nih Bang Dino. Maharnya seperangkat ini kok naik turun, kenapa sih pada takut? Naik aja, mau bertanya silakan.
Ayo bertanya aja. Apa nih, Tiau Lia, silakan. Ki, silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sambut dia supaya ini. Ayolah. Saya dari Madura, Bang. Mau nanya. Halo Bang, boleh nanya ya Bang? Saya dari Madura. Silakan Bang, nanya apa? Nanti dijawab. Mbak Noranya Mbak Noranya perempuan, Pak. Seratus persen Mbak Nora itu perempuan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rio Bakara, Rio. mau nanya sama Bang Andi boleh nggak, Mbak Nora? Kan itu Bang Andi, silakan. Ya Bang, silakan Bang. Kalau mau bertanya silakan Bang. Mau bertanya apa Bang? Kita mau diskusi di sini Bang. Oh, ini kan saya ikuti udah lama nih, berapa 3 tahunan kali. Cuman belum bisa masuk ke API nih. Mana Bang Andi? Kalau saya tinggal di Bekasi Bang Andi, Harapan Indah, masuk di mana ya? Jabodetabek Bang. Kirim KTP. Oh ya udah. Jabodetabek kan ada tuh API Jabodetabek tuh Bang. Sering-sering aja gabung-gabung Bang, ngobrol di sana kalau buka komannya ya. Oke. Ntar aja kalau saya pulang, saya masih di Sri Lanka. Siap Bang. Makasih. Andi bau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bener Nora dengerin nih, bener Nora, bener nih, serius ini nih. Bener-bener saya lihat cantik, bener Nora, betul. Untuk Bang Andiku. Enggak. Satu alfat bisa, satu alfat. Maharnya satu alfat. 1 biji alfat. Ya bunda, diterima dong. Parah. Parah ya man. Ya itu ada Rio Muslim apa Kristen Rio? Bang, Akang cemburu, makanya langsung kayak gitu Bang Andi. Langsung bilang Rio tuh, ada Rio. Cemburunya Akang cemburu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. semuanya. Kang, saya izin Ya. malam ini perjalanan pulang. Oh siap, hati-hati di jalan Ustadz Alif. Hati-hati Ustadz, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rio kok nggak ada suara dari tadi ya Rio. Ini ada Hunter. Ya, selamat malam Bang. Ya malam. Masih ya. Kristen ya Bang Hunter ini ya. Padahal udah Ya. lama kita diskusi loh. Bener Bang. Jadi Kristen itu memang keselamatan Bang ya. Tidak ada jalan ke surga kalau tidak orang datang dari surga naik lagi ke surga Bang, yang membawa kita keselamatan. Emang Yesus di sorga ya? Ya surga lah, di mana lagi? Coba mana? Dapat. Enggak, kalau di Al-Quran memang tidak ada, di Alkitab Nah, ada. di Bible kamu, di kitab kamu. Kan hanya kitab kamu yang mengatakan, sebentar. Hanya Betul. kitab kamu yang mengatakan bahwa posisi Tuhan tuh ada di sorga. Setahu saya Betul. sorga itu ciptaan. Kenapa bisa Tuhan ada di tempat ciptaannya? Ya, jadi gini Mbak, itu kan narasi hasil Enggak, pemikiran Mbak. saya membaca. minta datanya. Ya. Yesus ada di sorga tuh di mana, Bang?
Ayo, biar Ya, kita jelas lihat dulu. apa di surga. Memang dia di Di mana surga, di Mbak. surga? Iya, di mana datanya? Jadi Yesus itu, Tunggu Mbak, dulu. dia tuh Tuhan. Saya monitor dulu, Bang Zuma, Ya. Abang, guruku, Bang. Masuk, Bang. Yesus berasal dari surga, turun ke bumi jadi manusia. Jadi Iya, dia Bang. Tuhan. Ya. Kok sama ceritanya Krishna? Mirip. Bang, abang nggak sampai ke sana pemikirannya, Bang. Ya, coba. Karena begini, Bang, abang kan dari Ajarin. kaum dari terjemahan dari Arab. Itu loh, Ya, Bang. coba. Abang kan nggak. Ya, jadi gini, Bang, itu iman Kristen, Bang. Sama Iya, kayak iya. abang imannya Islam, menyembah-nyembah dan mendoai Muhammad yang di dalam kuburan. Bener dah, Bang? Allahu Akbar, Masya Allah. Betul nggak, Bang? Kalau saya mendoakan kemudian Nabi saya itu salah. Iya, sekarang Muhammad udah mati apa masih hidup? Udah mati secara Nah. fisik, sudah mati. Tuh. Terus? Tapi kok, Bang, Nabi minta tolong sama Muhammad, sama umatnya didoain itu loh yang nggak nyambungnya saya gitu loh, Bang. Dalilnya di mana Nabi Muhammad minta didoakan? Jangan bohong diri, Bang. Jangan pembohong, Bang. Saya Kalian memang bertanya, boleh berbohong di kita, mana? Di Betul. mana di dalam Islam itu Nabi Muhammad didoakan itu di mana? Kan saya bertanya, kawan. Saya kan bertanya. Maka sejatinya Anda yang menuduh menunjukkan data dong. Kan gitu. Ya kan? Sama seperti kalian mendoakan Yesus supaya diselamatkan. Ya begitulah adanya. Abang jangan dua narasi, Bang. Satu aja, Bang. Iya, Yesus pun didoakan pun dia Hosana anak Daud. Ngerti nggak arti Hosana? Sekarang saya tanya. Bentuk Allah Abang itu yang bagaimana? Kata Yesus, tak ada Loh, manusia yang kok pernah Yesus melihat lagi? Allah. Loh, Abang bisa diskusi itu, nggak, Bang Zuma? Yesus itu kan bertuhan. Saya Yesus nanya- bertuhan. Kutanya saya dulu. nanya iman Abang. Kutanya dulu. Yesus Ya. itu bertuhan atau tidak? Yesus itu bertuhan nggak atau dia ateis? Ayo dong, semangat dong. Yesus bertuhan atau dia ateis? Kalau sudah main mute itu artinya kepanasan, betul nggak? Enggak ada yang panas. Enggak, Iya, karena saya cuman di-mute terus. tidak ingin kita tabrakan aja ngomongnya. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu boleh. bertuhan nggak? Abang salah, Bang. Yesus itu adalah sendiri Tuhan, Bang. Kamu yang salah. Saya bertanya, Yesus itu bertuhan nggak? Jauh sebelum Islam ada, Kristen itu duluan sudah ada, Bang. Saya Ya. tidak tanya itu Jadi kapan kalian Kristen hanya ada. mengklaim dan Yang saya mengklaim aja tanya, tujuannya. Yesus itu bertuhan tidak? Sekali Jangan lagi gila saya dong. jawab, Bang. Sekali lagi Jangan saya jawab, gila Bang. dong. Yesus Jangan adalah gila dong. Tuhan. Itu Kalian, iman Bang, jangan Kristen. gila, Bang. Saya tidak tanya iman Kristen, yang saya tanya Yesusnya. Yesus bertuhan kagak? Itu saya bilang tadi, Bang. Yesus itu Apa? adalah Tuhan. Itu iman Anda. Yang saya Betul. tanya Yesusnya. Yesus itu bertuhan kagak? Memang, Bang, kata kitab kami, jangan pernah kasih firman ke dalam mulut babi. Lah, kok jadi ingat pernyataan Yesus kepada orang Kristen ini? Yesus berkata seperti itu kepada murid-muridnya orang Yahudi, supaya tidak memberikan mutiara kepada mulut Kristen, babi. Kok jadi saya yang babi? Yang makan babi rupanya siapa? Anda atau saya? Kan Anda yang makan babi, berarti Anda yang babi dong. Nggak Yesus lucu, pada Bang. saat itu, nggak lucu emang. Yesus Lucu. pada saat itu berbicara dengan muridnya Bani Israel, bukan dengan Kristen. Yang disebut jangan kau buang mutiara ke mulut babi, maksudnya jangan buang mutiara yang itu ke ngasih ke Kristen. Abang. Kan Kayak yang ngasih ke berkontak Abang, langsung Bang. dengan Yesus itu orang Kristen. Main nakut. Saya bertanya serius loh. Ya, Yesus boleh, itu boleh, Bang. bertuhan atau tidak bertuhan? Ini pertanyaan saya sederhana pun. Oke, Yesus saya itu tadi kan sudah bertuhan jawab. Abang atau ada kuping tidak apa bertuhan? tidak? Abang ada kuping apa tidak? Gitu loh. Kalau abang ada kuping, saya cukup. Turunin lah orang kayak gini, Itu adalah nggak mau Tuhan. diskusi dia. Yesus itu adalah Tuhan.
turunin aja nggak? Ditanya apa jawab? Bikin emosi aja doang Banyu. Iya. Nggak mau Anda diskusi. tidak ya? bisa menjawab pertanyaan saya. Anda hanya mau menipu seperti Paulus. Iya kan ya? Kan sudah dijelaskan di dalam 1 Filipi 1 nomor 18 terkait Yesus mau diberitakan dengan cara menipu, cara mengelabui, cara berbohong, atau dengan cara jujur. Aku Paulus rasulnya Kristen tetap bersuka cita. Tuh. Wajarlah kalau kalian itu memberitakan Yesus dengan cara tipu-tipu, dengan cara mengelabui, karena memang ada dalilnya di dalam Filipi 1 nomor 18. Kalian dalam memberitakan Yesus boleh nipu, boleh mengelabui. Kenapa? Ada dalilnya. Kalau Anda mengatakan dalam Islam dibolehkan berbohong dalam 3 hal. Apa itu? Untuk mendamaikan saudaranya yang lagi berseteru. Apalagi menyenangkan hati istri. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Saya jadi lupa yang ketiga, karena saya tidak pernah berbohong. Mendamaikan orang yang bertikai, menyenangkan hati istrinya. Kemudian yang ketiga, apa dibolehkan dalam Islam? Terancam nyawa. Apa? Bukan. Dalam keadaan perang, ya betul. Itu boleh. Dalam strategi perang boleh. Nah, itu adalah hal yang paling kemudian lemah di antara kehidupan manusia ini. Sementara di Kristen, jangankan hal-hal yang kayak 3 ini, untuk mengatakan Yesus itu Tuhan saja bisa berbohong. Mana dalilnya? Filipi 1 nomor 18. Kan begitu. Kalau di Islam selain dari yang 3 itu nggak boleh. Kalau di Kristen, Tuhannya dewa, sembahannya teos. Bisa nggak mereka mengelabui kita dengan menyebutnya Allah? Bisa. Kitabnya Bible. Bisa nggak mereka mengelabui kita dengan mengatakan kitabnya itu Alkitab? Bisa. Ayo. Bisa. Apapun bisa dilakukan kalau orang sudah jadi Kristen. Apapun. Semuanya halal. Semuanya boleh. Itu di Kristen. Nah, sementara di Islam, yang paling kemudian paling buruknya, berbohong 3 hal yang tadi. Dalam keadaan perang. Boleh. Ya kan? Misalnya nih, saya diutus untuk memata-matai musuh. Saya menggunakan seragam petani atau pakaian petani, padahal saya adalah TNI misalnya. Saya boleh merasuk ke dalam di pertahanan musuh dengan pura-pura menjadi apa? Menjadi petani atau penjual sayur. Boleh. Itu berbohong itu, tapi dibolehkan. Dibolehkan. Yang kedua, ketika kemudian menyenangkan hati istri, masak, udah capek-capek dia masak tengah malam, kemudian untuk kita sahur. Ya, udah capek, udah lelah dia, kemudian habis itu keasinan, udah lelah terkantuk-kantuk, mana dia menggendong bayinya sementara masak. Kemudian begitu kita ditanya, bagaimana ayah, apakah masakannya enak? Kita boleh mengatakan enak, boleh. Menyenangkan hati istri, tidak apa-apa. Itu dibolehkan. Coba. Apalagi berseteru, ada yang berseteru. Misalnya Bang Handi ribut dengan Pak Bom-Bom. Saya datang nih, Bang Handi. Pak Bom-Bom itu kayaknya sudah menyesali perbuatannya. Dia nggak mau lagi makan teh sapi campur bakso. Oh, masa sih? Iya. Oh, kasihan dia ya? Iya, Bang Handi, kasihan kali dia. Dia sudah merasa bersalah gitu, menghabiskan teh sapi yang ada di kandang Bang Zuma. Diam dulu, tikus, diam. Diam, tikus, diam dulu, tikus.
Tikus diam dulu kawan. Ini pemakan tikus diam dulu. Bang Handi kayaknya Pak Bom Bom itu sudah mulai dia mau minta maaf. Tai sapi yang habis di belakang rumah Bang itu udah dia katakan dia salah kan gitu. Nah saya datang pula ke Pak Bom Bom. Pak Bom Bom, kelihatannya Bang Handi sudah memaafkan tai sapinya yang Anda makan setiap hari itu diikhlaskan. Ah masa sih? Bang Handi baik banget ya. Bang Handi juga mengatakan, masa sih Bang? Bom Bom itu sudah minta maaf sama aku gara-gara tai sapi itu. Ya udah, ketemu mereka rangkulan, pelukan. Boleh. Demi untuk mendamaikan orang ini boleh. Hanya gara-gara tai sapi boleh mereka didamaikan, tidak apa-apa. Di Islam itu begitu. Lah kalau kalian yang keluar dari rahimnya Maria itu mimim cucu mama, mimim cucu. Apa itu? Tuhan katamu. Koplak, oncom. Mana bisa kayak gitu-gitu. Boleh kalian itu berdusta dengan apapun. Dalam kelicikanku, aku menjerat kalian dengan tipu daya. Boleh. Coba. Boleh nggak orang Kristen mengatakan Maria melahirkan Tuhan? Boleh. Bohong nggak itu? Bohong nggak itu? Bohong nggak? Bohong nggak? Hei, bohong nggak itu? Boleh nggak Kristen mengatakan yang dilahirkan oleh Maria itu Tuhan? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Bohong nggak itu? Bohong nggak? Bohong nggak? Bohong. 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 Jadi lucu kalian ini. Hal-hal yang sepele kalian permasalahkan. Tapi dalam agamamu, coba. Siapa yang mati dibunuh oleh tentara Romawi? Apa kata Kristen? Boleh nggak mereka berkata Tuhan? Boleh. Boleh. Bohong nggak itu? Kalau yang dibunuh itu Tuhan? Bohong. Bohong. Tapi boleh. Di Kristen boleh. Nah itulah hebatnya Kristen. Kan lucu. Sama seperti tadi saya tanya, Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan? Apa jawabannya? Boleh nggak orang Kristen mengatakan Yesus tidak bertuhan? Boleh nggak? Boleh. Padahal jelas-jelas Yesus siang dan malam bertuhan. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu, orang Kristen Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa taat kepada Bapa dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Wah, cantik kali. Tapi boleh nggak? Sekali lagi, boleh nggak Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, sekarang Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Boleh nggak Kristen mengatakan Yesus juga Tuhan? Boleh. Yesus mengatakan hidup kekal mengenal aku sebagai utusan. Yohanes 17:3. Boleh nggak Kristen mengatakan Yesus juga adalah Tuhan? Boleh. Boleh. Berarti semuanya dibolehkan. Berbohong boleh, berdusta boleh, licik boleh, picik boleh. Semuanya boleh. Boleh. Apa coba yang tidak boleh di dalam agama Kristen? Boleh semuanya. Segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu boleh untukku. Tidak ada yang kemudian tidak boleh di dalam agama Kristen. Semuanya boleh. Tolong tunjukkan nih. Ini Ade Nora. Tolong tunjukkan di dalam agama Kristen yang diharamkan itu apa. Silakan. Satu aja. Nggak ada. Ada bang. Tidak ada. Tidak ada satupun yang haram. Nggak ada bang. Semuanya halal kecuali yang keluar dari mulut kita katanya. Yang keluar dari mulut itu haram. Kalau dia keluar, misalnya nih, saya muntah, itu najis. Enggak, Bang. Najis. Tidak. Kan keluar. Tidak. Segala sesuatu yang masuk tidak, yang keluar kan najis. Betul? Betul. Jadi kalau saya muntah, muntah saya itu najis. Betul? Kan keluar. Segala sesuatu yang masuk itu halal. Yang keluar itulah yang menajiskan. Betul? Kalau saya muntahnya simpan di mangkok, habis itu masuk lagi ke dalam mulut bom-bom. Haram gak itu?
Haram lah. Hah? Lo kok jadi haram? Kenapa bisa? Halal. Kan segala sesuatu Halal. yang masuk ke mulutnya orang Kristen halal. 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 Ketika hotel. sesuatu Halalmu yang dari Hong Kong si Suma. Oh, buat iya hotel kan, halal. dalilnya kan Halalmu begitu. dari Hong Kong beko ceke semuntamu. Matius 15 segala sesuatu yang jangan masuk selom- ke dalam mulut itu halal. Yang haram itu, yang menajiskan itu yang keluar. Nah, ketika keluar kemudian muntahan dari mulutku, ku taruh di mangkok, masuk ke mulutmu, halal. Halalnya kom tai di situ. Kom tai Banyak si Juma. cerita. Dalilnya begitu. Tunjukin jangan asal Oke. ngomong di mulut doang. Oke, kita tunjukkan Matius 15 Kamu jelas. biasa kasih ayat-ayat palsu kamu. Enggak. Kita baca. Jangan. Kamu Kita baca. biasa kasih ayat-ayat palsu kamu. Siapa Zuma, bilang? Zuma. Apa? Matius Apa? 15 Kamu ini, Pak. nomor berapa bang? Diam dulu, biar Macam- dibacakan datanya sama kau. Matius 15 berapa bang? Itu hari kamu bilang mana Tuhan mau mengatakan Diam itu dulu adalah kau. Diam dulu. Matius 15 itu ya? Matius 15 atau Matius 12? Sebentar. Mengapa? Halo? Matius 15 ya? Atau Matius 12? Ada yang ingat nggak? kamu yang kasih ayat kok goblok gitu sih Juma. Bukan, saya sementara cari. Belarnya ke goblok, jangan kayak gitulah kawan. Jangan berdusta semua, jangan berdusta semua. Kamu Matius biasa kasih ayat 15. goblok juga. Ya. Matius 15 10 sampai 11. Nah itu tinggal Baca dijawab situ. pun. Ya, sebentar saya bacakan sama kau. Lalu Bila perlu Yesus memanggil, tunjukin dulu. Diam dulu kau. Kau diam Matius dulu. 15. Ini saya baca. Matius 15 nomor 10 ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau saya muntah, terus muntahan saya itu masuk ke mulut Anda makan, najis enggak itu? Biar kau makan kamu. Loh, Tidak. Tidak. Dalilnya jelas itu. Jelas, makanya aku bilang di situ dikatakan oleh Yesus yang keluar dengar dan dari mulutnya camkanlah. Yesus itu adalah Yang keluar dari mulut itu mulutnya yang Yesus itu adalah menajiskan. firman, bukanlah mutamu. Menajiskan. Yang keluar Bukan dari yang mulut masuk ke Yesus dalam itu adalah mulutmu. firman, bukan muntahmu. Bukan yang cuma. masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Begitu. Jadi kalau saya muntah, kamu makan kembali muntahan saya, itu boleh. Goblok gini, goblok Zuma. Yang keluar dari mulutnya Yesus itu adalah firman, yang kata-katanya Bukan Yesus di muntamu. situ. Bukan Itu tidak muntamu, berbicara baru kau makan mengenai muntamu sendiri. Itu tidak berbicara Cuma. mengenai Yesus. Saya sudah Ini berbicara saya sudah mengenai tahu makan sifat kamu. minum. Ini berbicara mengenai makan minum. Kata Yesus, bukan yang menajiskan yang masuk, yang keluarlah yang menajiskan, begitu. Jadi kalau misalnya saya makan, terus saya muntah, lalu kau makan muntahanku, itu nggak apa-apa, boleh. Boleh, nggak apa-apa, makan, masalah. Makan. Nah, Dapat. Kalau babi yang muntah, Dia semua yang makan itu. kalau Dia babi semua yang muntah gimana? Kalau babi yang muntah boleh dong dimakan sama dia. ya boleh, kenapa tidak? Jangankan babi, ontainya aja dimakan kok. Bang Juma. Iya, gimana saudara Aris Lase? Masih adanya kau rupanya kawan. Gimana? Di agama Anda yang haram itu ada nggak? Nggak ada sih. Ya itu makanya aku bilang tidak ada yang haram di agama Kristen. Tidak salah aku bilang. Yesus mengatakan memang bahwa penyesat itu akan menghalalkan segala makanan. 1 Korintus 10:23 segala sesuatu diperbolehkan. Itu di dalam agamamu. Jadi di agama Kristen itu tidak ada yang haram, semuanya halal.
Kenapa? Kenapa nggak ada yang haram di agama Anda? Kenapa? Kenapa diam? Kenapa nggak ada yang haram di agama Anda? Kok bisa semuanya halal? Kalau mau makan semuanya apa namanya bang? Omnivora. Omnivora. Ini, iya. Kalau monyet ada nggak yang diharamkan untuk monyet? Diharamkan bagi monyet untuk makan jambu monyet. Ada nggak bang? Gak ada bang. Nggak ada. Kalau bagi babi ada nggak yang haram bagi babi? Nggak ada. Nggak ada. Kalau bagi Kristen ada nggak yang haram? Sepertinya nggak ada. Bedanya apa? Bedanya dengan tadi yang babi itu apa? Bang Juma, saudaraku. Saudara, dengarkan saya. Yohanes 4 nomor 34 kata Yesus, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus tunduk kepada kehendak Bapa. Berarti Yesus melakukan hukum Taurat. Yohanes 6:38, sebab aku turun dari langit bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 9 nomor 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan Allah mendengarkan orang-orang yang soleh dan melakukan kehendaknya. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa di agama Kristen kemudian semuanya halal dan tidak ada yang diharamkan? Jawab. Dia nggak bisa diskusi dia bang. Biar aja dia sebagai penari lantar boleh dia, mana tahu dapat hidayah. Saya sambut yang satu lagi dulu bang, boleh? Iya. Saya sapa dulu ya. Gabriel. Ya, selamat malam bang. Agama Halo. apa bang? Ya, selamat malam. Agama apa? Agama Kristen Kristen ya bang? Oh ya, oke. Saya sapa dulu ini. Ya, Sang Kekasih. Wih, nama Sang Kekasih pula. Sang Song. Sung. Ya, Iya, halo. namanya Sang Kekasih bang, nggak enak. Ya, Ya, selamat malam bang. Abang agama Selamat apa malam. Kekasih? Islam. Ya, kami diskusi dulu ya bang, di bawah dulu ya. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Melki. Ya, Melki. Halo Melki. Oh, ya. Karena berhubung Bang Aris mungkin lagi menikmati pertanyaan Bang Zuma, dia mencari-cari dulu. Ya kita serahkan kepada Bang Gabriel ya. Saya sapa dulu ini Hanzo. Woi. Moderator gak usah dinaikin lagi dulu. Ya, nggak enak. Dia naik nanti jadi apa? Silakan Bang Gabriel. Itu temanya tadi yang dipertanyakan Bang Zuma sama ke Bang Aris, cuman beliau tidak mau jawab. Bang Gabriel yang menjawab. Oke? Bang Gabriel. Biar hatu-hatu dulu Bang Gabriel sama Gulunda Juma Utinora. Iya, nggak usah dulu dinaikkan yang lain. Gabriel. Halo Bang. Oi. Ya. Bang. Ya. Halo. Monitor Bang. Oi. Ya, monitor Bang. Iya. Oi, monitor apa? Monitor. Iya. Oke. Ya. Dengar nggak Bang ini? Zuma, dengar Bang. Lagi. Apa Delay pertanyaan mungkin, masalah Bang. apa tadi? Masalah haram tadi ya?
Iya, apakah di Kristen ada Masalah yang haram tadi? Apakah Kristen ada haram? Iya, iya bang, iya bang. Ya lanjut. Mana? Jadi masalahnya apa itu? Masalah haram-haram itu? Iya. Ada masalah Apakah situ. ada sesuatu yang haram di dalam agama Kristen? Itu pertanyaannya, Bang. Ini setauku ya. Ya. Ya, nggak apa-apanya itu. Jadi haram atau tidak haram itu sebelumnya itu di hukum Tauratnya itu. Jadi Iya, di agama Kristen saya nggak tanya turun Taurat, Bang. Mesias, datang Mesias. Di Kristen ada nggak yang Aku haram? terangkan dulu lah, kau langsung kau potongnya tuh. Enggak, pertanyaan saya di Kristen ada nggak yang haram? Yang keluar dari, iya, ada. Apa yang haram di Kristen, Adalah. Bang? Apa itu? Apa yang keluar dari mulutmu itu yang haram. Di mana dalilnya? Kalau nggak salah aku tadi Galatianya itu Paulus yang menyatakan itu. Jadi nggak ada yang haram. Penglihatan Petrus. Penglihatan Petrus waktu ada dari langit semacam ada hewan-hewan yang di kain putih itu. Tapi lagi nggak bisa kubuka ayatnya, baru kubuka laptop. Jadi nggak ada yang haram di agama Itu aja kan? Ya gitu aja. Iya, berarti nggak ada yang haram di Kristen. Haramnya seperti di hukum Taurat itu udah nggak berlaku lagi haram di hukum Taurat itu. Nggak seperti itu lagi konsepnya. Iya, berarti nggak ada yang haram di Kristen. Apa yang najis itu apa yang keluar dari mulutmu? Bukan berbicara najis, yang haram. Najis haram beda. Penting tentang yang haram nggak haram itu. Loh, kok nggak penting pula firman Tuhan? Kok dibilang nggak penting? Pentingnya. Memang kalian ini pengikut setan karena Tuhan mengharamkan, kok kalian mengatakan tidak penting. Bang Juma. Loh, sesuatu yang diharamkan Anda katakan tidak penting, gimana? Apa bedanya dengan iblis? Ketika kemudian Tuhan mengatakan jangan kau makan, lantas kemudian Anda mengatakan boleh dimakan, berarti Anda dengan iblis sama berarti. Bang Juma. Iya, Paman. Gini Juma, kalaupun nggak cocok dengan kau, nggak boleh bilang orang lain pengikut setan. Pantang itu. Lo gimana saudara ini? Kalau saya Bang, kalau saya nggak keberatan dibilang pengikut setan. Nah itu, jadi begini saudara. Saya kan Saya kan bertanya, apakah ada yang haram di dalam agama Kristen? Jawaban Anda tidak ada. Nah, apa bedanya? Hidup seperti babi kalau begitu. Babi juga tidak ada yang diharamkan, anjing juga nggak ada yang diharamkan. Begitu juga kemudian monyet. Bedanya di mana? Bedanya di mana coba? Bedanya gini Juma, mungkin kalau kami mungkin nggak bisa dibilang kayak kau bilang tadi, muntah kau bisa makan. Apa yang keluar dinajiskan yang keluar dari mulut. Jadi kalau ada muntah nggak bisa dimakan, yang itu keluar, dinajiskan itu. yang Najis keluar dari mulut itu najis. itu. Tapi ketika Anda makan sesuatu yang najis itu masuk ke dalam mulut Anda, jadi halal kan? Babi aja, babi aja yang nyata-nyata haram, begitu masuk ke dalam mulutnya Kristen jadi halal kan? Apalagi yang hanya level najis. Gimana? Di hukum Taurat itu haram, tapi ya haram. Tapi begitu masuk ke mulutmu jadi halal kan? Enggak begitulah, salah kau itu anak muda. Lu kok salah pula? Yesus berkata di dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Langit sudah lenyap apa belum? Belum. Berarti masih haram babi itu. Tapi karena kalian sama dengan tipikal iblis, menghalalkan yang diharamkan Tuhan.
Makanya Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa babi itu jadi halal? Ada nggak dalilnya? Ayo. Disinilah Juma sebentar Hendy. Disinilah pentingnya pendidikan itu, biar jangan salah tafsir. Coba Jadi kau kan nggak jelaskan. mendapatkan pendidikan Ya, normal. silakan. Ya. Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Seketika jadi halal itu gimana? Siapa perintahkan? Itu kan Silakan. perjanjian lama yang Silakan. kau udah paham. Silakan. Perjanjian Kamu lama terangkan berlaku lagi. di mana Tuhan yang berfirman di Imamat kembali menghalalkan apa yang diharamkan di Imamat 11 itu. Tunjukkan dalilnya. Silakan. Secara ilmu. Kenapa kau tanya imamat perjanjian lama sudah nggak berlaku lagi? Bang Juma itu Siapa yang membuatnya tidak berlaku? Untuk dia hukum Taurat yang seperti halal haram itu nggak lagi dipakai. Siapa yang menyatakan itu tidak berlaku lagi? Siapa yang ngajarin? Sedangkan Yesus berkata Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Apa yang dikatakan Yesus itu bukan seperti kau membalik telapak tangan memahaminya. Iya, justru itu terangkan. Bagaimana sesuatu yang haram kok tiba-tiba jadi halal? Coba kamu terangkan, silakan. Makanya ada sarjana teologi, ada universitas. Untuk kalau kayak kau semua untuk menggoda orang untuk menjadi pembohong, gitu. Ada sekolah STT untuk mengentaskan para pembohong, gitu. Pendidikan formal, tapi saatnya Anda kemudian menjelaskan ke kita di sini. Di sini ada 5.000 orang. Ketika Tuhan kemudian memproklamirkan, jangan engkau makan babi, haram itu bagimu. Kristen muncul menghalalkan. Tolong, nggak ada cerita perjanjian lama, tuyul. Yang mengatakan itu perjanjian lama siapa? Siapa yang mengatakan itu perjanjian lama? Nggak kau baca rupanya perjanjian lama itu. Siapa yang mengajarkan ente bahwa larangan makan babi itu perjanjian lama? Siapa yang ngajari? Para rasul. Rasul dari Hong Kong. Siapa rasul kau itu? Siapa rasul yang ngajarin itu? Ayo. Justru yang Anda saudara, dengarkan dulu saudara. Sekarang yang kau maksud gimana? Apalah yang sekarang kesimpulannya, saya katakan kepada saudara, ketika seekor babi tidak ada hukum haram baginya, seekor kerah tidak ada hukum haram baginya, apa bedanya dengan Anda? Seekor kerah dengan Anda bedanya apa? Sama-sama tidak memiliki hukum haram. Apa bedanya? Al-Quran saya mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih hina, lebih rendah, lebih nista daripada seekor binatang. Tidak diharamkannya makanan kepada babi karena dia babi, tak berakal. Haramnya makanan kepada manusia karena mereka punya akal. Ini yang dicobai oleh iblis untuk dihilangkan. Apa yang diperintahkan Tuhan, melihat sisi lemahnya manusia, perut manusia itu senantiasa ingin diisi. Iblis datang ke situ. Ketika Tuhan mengatakan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan ini, iblisnya datang, makan aja. Ketika Tuhan datang, jangan kau makan babi, iblisnya datang, makan aja. Itu yang terjadi kan? Maka muncul pertanyaan, siapa yang mengatakan babi itu halal? Mana dalilnya? Tunjukkan ke kita, biar kita pelajarin. Ada enggak? Tak akan ada. Yesus mengatakan Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi, setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Pakai tasdid. Ayo, mau kemana kalian? Ayo, mau kemana? Maksud ini. Gimana tertulis tadi kau bilang bahwa Allah memerintahkan kepada Adam jangan memakan buah terlarang ini. Ada di Al-Quran kayak gitu? Ada di dalam kitab Kejadian.
Jangan ke Al-Quran. Jangan kau pakai kitab kami tahu. Juma jangan kau pakai kitab kami. Itu bukan kitab dengar. Cak Kangkung, itu kitabnya Yahudi. Malu kau nanti Berarti berarti imamat tadi Cak Kangkung itu kitab Yahudi, nggak berlaku untuk Kristen. Kitab ya emang betul. makanya saya mengatakan dengar. Imamat kitab Yahudi Juma. Bukan punya Kristen. Kenapa kau suruh kami mematuhi imamat itu punya Yahudi? Baik, lalu kenapa Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus kalian dari hukum Taurat? Untuk menebus dosa kami loh. Nenekmu kiper di dalam Galatia 3 nomor 13. Untuk itulah Kristus mati, untuk menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Ternyata hukum Taurat bukan untuk kalian. Lalu kenapa Yesus mati untuk kalian di atas untuk membunuh Taurat? Untuk apa? Kenapa? Ayo. Kenapa Yesus mati di atas pohon? Yesus mati. Mana di atas pohon dia? Kau ngarang-ngarang aja kau. Loh, bahasa Yunaninya sulam itu artinya terlalu cerdas tuh, Bang Juma tuh terlalu cerdas. Jadi Juma, sekolah dulu teologi Juma agar jangan salah tafsir. Artinya Juma, saya kan tidak perlu sekolah kalau tujuannya untuk nipu-nipu orang, nggak perlu. Bukan menipu, agar jangan salah. Jadi Juma, kalian ini nggak menghargai etika keilmuan. Bang Juma, jangan salah pasangannya. Etika keilmuan gimana? Di dalam agama jadi Jumat sarjana teologi ya STH 6 tahun loh untuk membahas ini, bukan kayak kau baca-baca lalu menafsir suka perutmu. Nggak boleh kayak gitu. Nggak ada etika keilmuanmu. Asal kau ini namanya penyesatan. Kawan, untuk apa cerdas apanya? Kok cerdas pula si Juma ini? Ngomong. Saudara, Gabriel. Jangan merepet ya, jangan merepet. Kamu mengatakan 6 tahun. Para sarjana teologi melakukan kajian, melakukan penelitian. Tapi apa endingnya? Mengajarkan kemudian menyembah kepada anak bayi. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kayak gitu? Lagian nih, saya sampaikan kepada kalian. Di dalam kitab saudara doktrin Paulus mengatakan 2 Korintus 10 nomor 5. Dikatakan bahwa aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan. Itu jelas itu di dalam kitab kalian. 1 Korintus 1 nomor 19. Karena ada tertulis, aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dalil. Jadi percumanya kalian itu sekolah tinggi-tinggi. Makanya tidak ada satu disiplin ilmu yang dihasilkan dari Bible yang kemudian fungsinya untuk kemaslahatan kehidupan kita manusia ini, nggak ada. Anda mau ngulik-ngulik Bible sampai Anda bungkuk, Anda tidak akan pernah menemukan satu ilmu yang bermanfaat untuk manusia di dalam Bible untuk kemaslahatan umat manusia. Tak ada, kecuali dogma dan doktrin saja. Oke, pahami itu. Makanya kita kembali kepada yang tadi. Kenapa di dalam agama Kristen tidak ada yang haram? Kok sama seperti kerah? Kerah tidak ada aturan dari Tuhan. Kerah, ya paman, jangan kau makan babi ya. Kerah, ya paman, jangan kau tidak bersunat ya. Tidak ada aturan itu pada kerah. Kenapa? Kerah tidak kemudian dilengkapi dengan akal. Oh, kalian ada akal, kok hidupnya kayak kerah? Itu loh pertanyaan saya. Apa kayak kerah Juma? Lah, Yesus berkata. Kenapa lah? Apa yang Yesus di berkata, komunitas api itu? Yesus berkata, Matius 5 nomor 20. Dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Bagaimana mungkin kemudian orang Kristen lebih baik daripada hukum Taurat? Sedangkan di Kristen sudah tak ada lagi haram, semuanya halal. Ayo. Jadi kalau halal, kenapa jadi kau yang marah-marah kalau kami halalkan itu? Loh, ini diskusi lintas agama, Cak Ayu. Iya. Agama Kristen itu agama misi. Agama misi. Agama yang diajarkan supaya orang halalkan juga menganut agama itu. Kenapa rupanya? Kan tidak boleh. Islam. Orang Indonesia harus paham. Kau bilang nggak boleh. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kalau agama Kristen itu agama tradisi,
atau agama silsilah, tak apa-apa, silakan aja. Tapi masalahnya agama Kristen itu agama yang disiarkan kepada orang yang sudah beragama. Jadikanlah seluruh manusia di atas muka bumi ini menjadi pengikutku. Kami nggak mau. Supaya yang lain tidak jadi korban untuk menjadi Kristen, saya jelaskan bahwa di dalam agama Kristen itu tidak ada hukum haram sama seperti kerah. Coba tunjukkan hukum haram untuk kerah, nggak ada. Tolong tunjukkan hukum haram untuk orang Kristen, tak ada. Orang Islam haram ini, haram itu. Orang Yahudi haram ini, haram itu. Kristen semuanya halal. Bedanya dengan kerah apa? Itu loh pertanyaan saya. Sederhana bukan? Jadi apa yang dirugikan dari Islam kalaupun gak ada kami harap? Kok berbicara rugi? Kok berbicara rugi ataupun untung? Saudara, Kenapa kalian menyerang kekristenan cuma? Lo kok menyerang kekristenan? Hei, di dalam ajaran agama Kristen, apa salah kekristenan? Kenapa harus diserang sama tidak kalian? ada yang salah selama Kristen itu menjadikan agamanya sebagai agama silsilah. Masalahnya Kenapa harus sekarang memaksakan agama silsilah? saya tidak Pertanyaannya- memaksakan, justru kamu yang memaksakan. Bukan. Kenapa lah kalian menyerang iman kekristenan dengan begitu Kenapa menggebu-gebu? saya menyerang agama Kristen? Siapa bilang saya menyerang? Saya bertanya. Artinya Hei, saudara, dengarkan. kalau kau nggak ahli di bidangnya menjelaskan itu namanya Siapa penyesatan. yang ahli di Bible hadirkan di sini? Saya ingin tanya jawab dengan dia. Siapa yang ahli Sekolah Bible? dulu kau teologi ya. Teologi ya? Baru terangkan. Hah? Baru Kamu suruh terbuka. saya Kalau kemudian kau- sekolah teologi. Habis itu saya keluar Tanya dulu menjadi kau pendusta. Juma. Habis saya keluar dari STT, sekolah tipu-tipu, saya tipu orang gitu. Kamu merasa tertipu nggak ketika Anda dikatakan Yesus itu Tuhan? Merasa tertipu nggak Anda? Enggak lah. Nggak tertipu. Berarti akal Anda nggak berfungsi. Bagaimana mungkin Tuhan itu baik? Kok jadi kau nyimpulkan orang yang Oh, memang beriman? betul. Karena Yesus sendiri Kenapa lah mengatakan. kau kepanasan Juma? Urusan Loh, kok jadi apa saya- samamu? Loh, kok jadi yang panas? Kok saya jadi panas ya? Panas gak? Enggak. Kok biasa aja pun aku. Jadi kadang kami heran loh, kok bisa kayak gini ya? Loh, kok bisa kayak gini ya? Saudara, kamu lihat di dalam Matius 28 nomor 19. Pergilah ke Iya, seluruh itu. dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Markus 16 nomor 15 nomor 16 17. Beritakanlah Injil kepada semua manusia. Siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Enak aja kalian mau membaptis saya, membaptis kami. Enak aja kalian ingin menjadikan kami pengikut Kristus. Nenek kiper, hadapi dulu kami, buktikan kebenaran agamamu, baru kalian jadikan kami sebagai pengikut Kristus. Amit-amit, nggak mau kami. Makanya kami menerangkan. Ayo, kalau kalian mampu membuktikan bahwa pengikut Kristus itu adalah beda seperti kerah, mungkin ada yang bisa. Tapi orang Yahudi punya aturan main. Orang Islam punya aturan main. Ada haram, ada halal. Yahudi, Islam sama seperti itu. Karena mereka diajarkan oleh nabi-nabi. Nah, Kristen tak ada yang haram. Apa bedanya dengan kerah? Oh gitu. Berarti kau mempermasalahkan amanat agung itu? Kok amanat agung jahat pula yang jadi? Yang saya bertanya, kenapa di agama Kristen itu tak ada yang haram? Sedangkan Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Ayo, bagaimana mungkin dikatakan Kristen lebih baik dari ahli Taurat, sedangkan tak ada lagi hukum haram di dalam agama Kristen? Coba Anda baca Matius 23. Baca sekarang, jangan butuh waktu lama. Baca Matius 23 nomor 1 nomor 2. Jangan kau mengikuti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka hanya berkata tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktikkan. Jangan kau ikuti itu. Jadi ikuti yang mana? Yang mengatakan dan yang mempraktikkan. Yang mempraktikkan hukum Taurat itu yang kau ikuti, kata Yesus. Nah sekarang Apa orang yang Kristen, praktekkan? ya orang Yahudi lah, orang dia yang punya kitab. Orang Kristen datang Orang Kristen Yahudi, itu. Yesus berkata orang Yahudi itu ular beludak.
yang membunuh dan menyalib para nabi. Sama seperti kalian ini nah. Yahudi itu keturunan ular beludak. Yang Ngerti ya kau membunuh itu? para nabi, yang membunuh para nabi, yang menyalip para nabi. Kau baca Matius 23 nomor 36, kau baca. Keturunan Jadi, Juma. ulat bulu, keturunan ulat-ulat, ular-ular, Jadi tanya kau, Bu keturunan Juma, ular. apakah kau Bagaimana apakah kau menipu dengarkan tahun dalilnya, tahun? dengarkan dalilnya, dengarkan dalilnya. Gantian lah, Juma. Masa Bagaimana kau aja nanya? engkau akan mengatakan dirimu terselamatkan dari api neraka, sedangkan sebagian nabi-nabi engkau bunuh, sebagian engkau salibkan. Engkau tidak akan lolos dari api neraka. Baca Matius 23 nomor 36, endingnya di situ. Baca pelan-pelan Cak Ayu supaya belajar. Ayo. Jadi Bang orang Juma, yang sampai kemudian kapan, Bang Juma? membunuh nabi, menyalip nabi, itu adalah ular belodak. Kalianlah itu. Ayo. Ini pelajaran, Bung. Untuk kemudian menggelitik akal Anda supaya berfungsi. Bukan saya menista, enggak. Saya baca dalil. Anda tadi lagi satu PR-nya. Siapa yang mengajarkan Anda mengatakan kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama? Itu ajaran siapa yang mengatakan itu? Sedangkan perjanjian yang Anda sebut perjanjian lama justru adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Mana dalilnya? Yeremia 31 sampai nomor 33. Apa kata Tuhan di situ? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan kepada setiap batin Bani Israel dan Yehuda, yaitu hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu justru adalah perjanjian baru. Kalian sebut sebagai perjanjian lama. Kata siapa? Ayo, siapa yang ngajarin kalian mengatakan hukum yang datang kepada Bani Israel itu ada hukum lama, perjanjian lama? Siapa yang ngajarin? Ayo. Siapa yang ngajarin? Aku apa masalah kalau kami buat perjanjian baru, apa masalahnya Juma? Kenapa kalau kau bermasalah dengan kalian? Katanya disuruh sekolah. Apa masalahnya sama Islam? Katanya disuruh sekolah. Katanya disuruh Begini sekolah. loh, kalau dalilnya ya kan sekolah ada lah, jelas. itu kan Aku dengar, Tuhan, Juma. aku Teologi- Tuhan teologi akan itu bidang mengadakan kajian perjanjian yang ada baruku. pendidikan formalnya di sarjana teologi STT. Tidak ada guna-gunanya perjanjian-perjanjian Nggak ada guna, sekolah-sekolahan berarti kalau kita tutup lulusannya aja lah STT hanya Indonesia nipu. ini, Juma. Kita tutup. Buat apa Berarti gini, sekolah Juma. tinggi-tinggi kalau sekolah hanya untuk mencetak para pembohong dan penipu, pendusta, penyesat? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa sekolah sarjana teologi ya? Iya, untuk Berarti apa? nggak usah. Kalau tujuannya hanya untuk menipu dan menyesatkan manusia, untuk apa? Siapa pula menipu Juma? Itu bukan sekarang- bidangmu. Kenapa kau tuduh sekarang menipu? seluruh lulusan teologi bukan bidang Kristen. kajianmu. Kenapa Sebentar. kau jadi ahli yang bukan bidangmu? Kita buktikan aja, sederhana aja kita buktikan kebohongan mereka. Kenapa kau menjelaskan yang bukan bidang keahlianmu? Seluruh sarjana teologi akan mengajarkan kepada orang-orang bahwa hukum Taurat itu adalah perjanjian lama. Seluruhnya sarjana teologi itu adalah kebohongan sepanjang sejarah umat manusia. Paham ente? Kenapa? Dengarkan dalilnya. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Dengar kupingmu. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Pertanyaan saya, hukum Taurat menurut Tuhan yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel dan Yehuda, itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Jujur. Hukum Taurat perjanjian lama. Nah, itu kau penipu, pembohong, pendusta. Sudah jelas-jelas Kenapa penipu? dalilnya. Hei, tadi saya sudah membacakan dalilnya. Baca, buka. Kalau perlu, lihat di Bibelmu. Plototin 1 jam. Baca huruf demi huruf. Kenapa? Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Perjanjian apa? Perjanjian apa? Perjanjian apa? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Yaitu Ya. aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Apa isi perjanjian barunya? Taurat atau bukan? Apa masalahnya sih itu? Berarti Taurat itu. Hei, dengar. Artinya apa? Berarti Terangkan Taurat dulu. itu Yang kau adalah tahu lah perjanjian baru.
Berarti Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan. Salah. Nah, sekarang Kau sudah pertanyaan tahu saya, itu Taurat perjanjian lama. sekarang Kenapa? Tadi kau pertanyaan bilang perjanjian saya, lama Taurat. sekarang Kenapa kau pertanyaan membeli saya, ayat Jumat? dari mana Karisteng mendapatkan ilmu kalau Taurat itu perjanjian lama? Dari mana dapat ilmunya? Silakan jawab. Hadirkan lulusan teologi terbaik dan yang paling mahir menipu di sini. Hadirkan. Saya ingin lihat bagaimana keilahian dia menipu saya. Hadirkan di sini segera. Siapa di sini yang hadir? Heston, kamu penipu ulung dari STT atau yang mana? Hadirkan. Tolong tunjukkan data di dalam agama Anda, dari mana asasnya, apa akarnya, sampai kalian mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama. Ayo. Siapa? Ada yang bisa? Bambang Nursono, ajak ke sini. Pendeta siapa lagi? Yang paling hebat katanya di Kristen. Ajak ke sini, suruh hadapi Bang Suma. Dari mana ilmu Kristen dapatkan sampai mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu disebut perjanjian lama? Dari mana ilmunya? Silakan. Saya kasih waktu Anda berbicara 6 bulan lebih 2 jam. Silakan. Kita semua tahu Juma, itu perjanjian Taurat itu seperti dosa burung tekukur yang penumpahan darah hewan untuk pengampunan dosa itu perjanjian lama. Kenapa kau membelintir-belintir ayat orang Kristen? Saya bertanya apa? Dari mana ilmunya Karisteng mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama? Jawab itu, jangan curhat. Ginilah Juma, kalau kau yang gak ahlinya menerangkan jadi payah. Mengada-ada kau Juma. Jadi kadang kami di bawah ini Juma, siarkan gini Juma, kalau kau pingin mensiarkan agamamu, terangkan saja agamamu biar kami dengar. Nggak yang gini, saya Juma. tanya, perjanjian Gini, baru Juma. Tuhan kepada Bani Israel adalah hukum Taurat. Dari mana Karisteng di luar kelompok Israel justru mengatakan hukum Tuhan itu adalah perjanjian baru lama? Dari mana ilmunya? Yang ngajarin siapa? Meow. Cuma gini ya. Gimana? Kau boleh mengatakan agamamu baik, tapi jangan bilang agama orang lain itu buruk. Artinya begitulah sikap yang seharusnya. Kadang kami ini, ya ampun, kami kenapa orang ini ya? Macam urusan apa sama keislaman? Kenapa harus diserang kekristenan ya? Allahu Kami, ya Akbar, ampun, Masya kami Allah. kasihan lihat kalian loh. Taruhlah dulu kau cari koin di koma, dapat duit. Tapi kan Allahu Akbar, nggak begini Masya juga Allah. caranya. Masya Nggak Allah, sportif. Masya Allah. Masya Kenapa saudara, harus menjelek-jelekkan agama orang? saudara, ada nggak perintah di dalam Bible perjanjian baru untuk menjadikan orang Islam ini menjadi pengikut Kristus? Ada nggak perintahnya? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Seluruh bangsa. Jadi maksud lo, kami maunya jadi pengikut Kristen aja gitu? Nggak usah Kalau kami kau- kemudian belajar? Kalau kau mau ya bisa jadi pengikut Oh, nggak bisa Kristus. kalau kau mau. Perintahnya di situ jadikan. Itu perintah atau bukan? Oh, begini. Mana ada Ya, pemaksaan di begini. situ? Loh, jadikan. Nggak ada dipaksaan. Dengar, kalau kau nggak jadi Kristen pun nggak masalahnya. Loh, mana dalilnya? Kan sudah jelas. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Tanya dulu kau Juma. Ada pernah Wajib kau nggak dipaksa? Wajib Ada nggak itu? dipaksa. Juma, sorry lah kalau kau masuk Kristen Karena kau masuk sudah masalah. berbentuk Kalau kau masuk Kristen, Republik Indonesia. Tapi sebelum negara ini menjadi republik, pemaksaan terjadi di mana-mana. Itulah Cahayu yang terjadi. Nggak pernah Kristen memaksa juga. Satu lulusan lah kita. Ternyata kita satu perguruan. Jadi jelas itu, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadikan itu perintah. Kalau Al-Quran beda. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu setelah semuanya kuserahkan dari Tuhan. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kafir silakan kafir. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Lo dalam agama Anda, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Makanya Katolik kerajaan Romawi menyerang semua negara
yang ada di bawah jajahannya untuk dijadikan sebagai agama Katolik pengikut mereka. Karena itu wajib Siapa? hukumnya. Romawi. Ya. Oh, salah kau. Dari sanalah Ekspansi Kristen itu. Dari sanalah Ekspansi Kristen perluasan bermuara. wilayah. Dari dulu memang begitu. Yunani kuno, Persia kuno, ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaan. Iblis menjadikan bangsa yang punya pengaruh ini sebagai senjata untuk mendapatkan pengikut banyak. Paham? Sampai sini paham? Kau jangan ngarang-ngarang lah. Lu kok jadi pura yang ngarang-ngarang? Yesus berkata Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya Yesus? Percaya dong. Kalau Anda percaya Yesus, berarti apa yang diucapkan Yesus itu wajib hukumnya terjadi. Sekarang, pernah nggak ada makhluk datang mengaku sebagai Kristus dan pengikutnya banyak di atas muka bumi ini? Ada nggak selain Kristen? Kalau bukan Kristen dan bukan Paulus, ada nggak selain mereka ini? Tak ada, Cak Ayu. Ini data, Bung. Islam datang untuk menyelamatkan kalian dari tipu daya iblis. Berterima kasih lah. Gantian lah Jumaah, aku dulunya keislaman dua. Asik kau aja nanya. Biar gantian. Kalau gantian nah, masa kau aja nanya? Kalau nanya-nanya terus ya, apa hebatnya? Langgeng Jawa dulu, bentar. Iya, langgeng Jawa dulu. Langgeng Jawa. Langgeng Jawa. Nah, sama-sama nyanyi kita, nggak apa-apa. Iya udah, yuk. Nggak apa-apa gitu. Sekarang aku Kasih nanya bunda ya. juga. Kasih bunda juga. Bunda. Nah. Iya, silakan. Oke, gitulah, ganti-gantian. Oke, aku Iya. mau nanya dulu rumah. Iya, silakan. Ketawa dulu Kak Brer. Oh, Hai gitu. Ketawa dulu. hai, nenek mau kiper. Kalau siapa si Ardi cangkrik katanya. Oke, gantian dulu ya. Ya, silakan. Di antara semua nabi Juma, Siap. oke, hanya ada nih ku baca ini bahwa Nabi Muhammad pernah terkena sihir, benarnya itu? Yes. Pernah Nabi Muhammad terkena sihir. Iya. Apakah sihir ini dari iblis? Dari si jahat? Iya, betul. Oke. Berarti ada seorang penyihir yang dia niatnya jahat menyihir Yes. Nabi Muhammad dan sihir Ya. itu terkena terhadap Nabi Muhammad, benar? Iya, betul. Bagaimana mungkin seorang nabi bisa terkena sihir? Jangankan kena sihir, dibunuh aja bisa. Beda memang dia. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrullah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Jelas itu. Dan Nabi Muhammad hanyalah seorang manusia yang kemudian dinobatkan rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dia dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang menjadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Anda tahu? Anda paham? Anda ngerti kalau Nabi Musa pernah kena sihir? Paham? Oh, nggak pernah Nabi Musa kena sihir. Wah, bahaya ini. Terkecuali di Quranmu ya. Tapi di Alkitab kami nggak pernah Musa kena sihir. Wah, bahaya ini. Di mana? Tunjukkan, terkecuali di Quranmu ya. Nggak tahu, itu di luar kendaliku. Tapi di Alkitab coba tunjukkan di mana Alkitab dikatakan Nabi Musa di Alkitab terkena sihir. Yang Allahnya adalah Allah Bapa. Mana? Kapan Musa kena sihir? Jangan ngarang lah kau. Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Serius Mana Musa itu? kena sihir?
Tunjukkan ayatnya lah. Wah, serius itu. Mana ya? Kau macam orang masuk angin. Tunjukkan aja. Kalau nggak salah di Keluaran 9 nomor 11 coba Anda baca. Keluaran 9 ayat 11. Kau jangan tanggung jawab ya. Iya, coba aja. Silakan. Sebentar. Ya, sambil tap layar teman-teman, tap layar ya. Ini nggak ada ini. Masa? Mana? Coba dibaca. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa. Ahli-ahli itu ya, oke. Karena barah-barah itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah. Sama seperti semua orang Mesir. Di mana sini Musa kena sihir? Kau jangan ngarang-ngarang kau. Nah, sekarang pernah kena tulang nggak dia? Siapa kena tulah? Tadi kau bilang kena sihir. Nanti aku tulah sihir dengan dulu. sihir itu bedanya apa? Tulah sihir sama. Enggak apa, aku ikuti kau cuma. Kapan? Apakah Musa kena tulah? Iya. Beberapa tulah yang terjadi pada masa itu. Ada berapa tulah yang terjadi? Ada berapa terjadi pada saat itu? Musa kena sihir, kau bilang nggak mampu kau tunjukkan ayatnya. Cuma diam dulu. Lalu kau bilang sekarang Musa kena kalau tulah Biar beda. aku buka Kalau tulah beda. Musa kena tulah, tunjukkan ayatnya. 9 tulah yang terjadi kepada kaumnya. Di mana Musa kena tulah? Kau jangan ngarang. Makanya aku bilang sekolah teologi ya kau. Biar jangan saudara, inilah kalau nggak kemudian menerangkan, saudara. Nah, Makanya ketika kemudian ini anggota API komunitas ini, makanya kau penyesat. Ngarang aja kerjamu. Jadi Musa tidak pernah kena tulah. Tapi kau punya nama besar. Saya tanya dulu, Musa tidak pernah kena tulah? Kena. Keluaran Musa 11 nomor tidak 1. pernah Jadi tulah nggak tunjukkan pernah? ayat. Biar Nggak aku baca. pernah? Nggak usah kau baca, cuma aku yang bacanya. Ku tanya Masih aku dulu yang samamu. kau baca, Jadi Nabi Musa itu tidak pernah kena tulah? Kena lah, Keluaran 7 nomor 1 kok. Keluaran 11 nomor 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Keluaran 8:12 juga. Lalu Musa ayat berapa cuma? Biar aku ketik sekarang. Keluaran 8 juga 12. Lalu Musa dan Harun Hendi katakan aja Hendi. Keluaran 8 ayat 12. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun dan Musa kena tulah. Keluaran berapa? Buka. Diam aja dulu, dibacakan. Macam orang pau kau semua kau. Kenapa sih kau marah-marah? Biar aku ketik. Keluaran 8 ayat berapa? 12. Bukan, jangan berbohong gitu. Oke. Keluaran 8 12. Oke, biar ku baca ya. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Di mana Musa kena apa? Kena tulah. Baca ke bawah terus. Di mana? Baca terus, baca. Makanya sekolah kau dulu sekolah teologi baru ngomong, bacrit aja kerja kau satu-satu. Dibaca dulu dong. Mana? Nenekmu kiper. Kalau orang awam bisa lah kok tipu Juma. Kami hai. Gitu ya? Tunjukkan Hendy, tunggu kau Hendy dengan Juma. Terlalu sombong. Bisa nggak kamu bacakan saya pelan-pelan? Bisa nggak kau bacakan saya pelan-pelan Keluaran 4? Boleh nggak? Boleh. Enggak marah-marah aku. Yang ku kesesalkan kau mengarang-arang. Jangan kayak gitu. Tunggu, sabar dulu. Saya mau jatuhkan kesombonganmu ini. Ketik di Google-mu. Kau kan buka laptopmu itu.
Yang kau pikirnya bodoh kali kami yang Kristen ini? Silakan, kita masih berbicara mengenai sihir. Saya belum menyerang. Ini Sekolah kan lagi, pertanyaan Pak. Anda. Artinya, Saya biar hanya ahli kau menunjukkan di dalil. bidangnya. Biar layak kau menerangkan Silakan, itu. jangan sombong dulu. Hargai etika keilmuan. Jangan sombong dulu. Kampusmu mengatakan waktu kau wisuda dikatakan kepada seluruh mahasiswa. Baca cepat, baca. Hari. Baca. Apa ayat Kok berapa? jadi pula? Aduh, gimana dong? Udah aku baca tuh. Apa bacanya? Keluaran 8 ayat 12. Keluaran 8 ayat 12. Kok aku yang baca kok? Keluaran 4. Entar aku ganti, tenang aja kau. 4. Oke, keluaran 4 ayat 12. 6. Ayat 6. Enggak masalahnya. Ya. Biar aku buka. Oke. Sekarang poin kita, kau berkata bahwa Musa pernah kena sihir, Musa pernah kena tulah, ya kan? Iya. Melalui ayat ini, biar aku baca. Silakan. Keluaran 4 ayat 6. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Oke, di mana apanya? Kenapa tangannya itu? Tetapi dia disembuhkan. Ini menandakan bahwa dia dari Allah ini. Dia nggak dikutuk di situ. Tangannya kenapa tangannya? Tangannya kenapa? Kena tangannya kusta. Kena kusta. Kena kusta dan putih. Oke, tunggu Juma. Setelah dia seorang nabi kena kusta. Oke, jadi nabi itu manusia biasa. Makanya terjadi tulah, terjadi musibah, terjadi kecelakaan. Sekarang kalau sihir itu nggak masalah pun. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Allah jelas kena kusta di sana, menandakan kalau dia itu untuk itu diuji bahwa itu dari Allah itu. Aku adalah Allah, kau dengar. bahwa itu dari Allah. Dengarkan. Berbicara mengenai sihir, Al-Quran menjelaskan Nabi Muhammad dijelaskan bahwa dia itu karena manusia biasa, jangan sampai dituhankan. Begitu juga Nabi Musa, jangan sampai dituhankan. Kenapa? Karena umatnya pada saat itu kemudian mencari Tuhan itu seperti apa, sampai-sampai umatnya membuat kemudian patung dari tembaga. Paham? Dari tembaga yang berbentuk sapi lembu. Nah, sehingga Tuhan membuktikan bahwa Musa itu adalah manusia biasa. Masukkanlah tanganmu kemudian dalam bajumu. Maka dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta. Apa bedanya dengan sihir? Celaka kan? Oleh karena itulah kemudian saudara, ketika Nabi Muhammad kemudian diceritakan kemudian kena sihir, itu biasa. Menandakan bahwa dia bukan Tuhan. Jangan sampai muncul umat seperti umat Kristen yang menuhankan manusia hanya gara-gara mujizat. Oke? Tak ada masalah di kami. Lagian juga Al-Quran menjelaskan kok. Ketika Nabi Musa kemudian diperintahkan di dalam Al-Quran surat Taha ayat 66 sampai ayat 69. Jelas kok bagaimana kemudian Nabi Musa merasa takut. Lalu Tuhan mengatakan, jangan takut, qulna la tahaf innaka antal a'la. Jangan takut wahai Musa. Tapi apa yang terjadi kemudian dituntun oleh Allah, tapi ternyata sihir itu kalah. Sama seperti Nabi Muhammad, sihir pun kalah. Paham sampai sana ya? Nah, yang jadi permasalahan kalau Nabi kena sihir, Nabi kena kusta, itu biasa. Tuhan mati ditombak gimana? Apa solusinya itu?
Tuhan mati. Tuhan dikutuk Nabi. dulu, dikutuk dulu banyak baru mati. Iya. Bentar, bacakan dulu ayat apanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah disihir hingga terbayang oleh beliau seolah-olah berbuat sesuatu padahal tidak. Artinya kemungkinan Isra Mi'raj itu tidak benar badannya ikut ke langit ketujuh. Mungkin saja dia mimpi di dalam tenghayal dia itu karena kena sihir. Kalau Isra Mi'raj itu tidak betul, menghayal artinya dia terkena sihir. Kalau Isra Mi'raj itu tidak betul, maka sejazirah Arab tidak menjadi Islam sampai hari ini. Justru karena benarlah apa yang diceritakan pada saat beliau Isra Mi'raj kepada orang-orang jahiliyah pada saat itu, sampai mereka terheran-heran. Bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad yang tidak pernah menginjakkan kakinya ke Palestina bisa menjelaskan sedetail itu? Bagaimana mungkin? Nah, justru itulah orang-orang yang melakukan perjalanan tadinya untuk berdagang kembali ke Mekah yang menceritakan bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu semuanya betul, sehingga mereka semuanya percaya tentang Nabi Muhammad. Itu saudara, satu Arab sampai hari ini masih percaya kepada beliau. Bagaimana dengan Paulus? Siapa yang percaya di Yerusalem sana? Karena cuma pada saat Isra Mi'raj, Aisyah melihat Nabi di sampingnya tidur. Nenek lu kiper. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuktikan kalau dia Isra Mi'raj. Lagi pula ikut badannya, yang memperjalankan kemudian Nabi Muhammad itu bukan dirinya, tetapi pencipta langit dan bumi yang memperjalankan itu. Maksudku gini, ikut badannya, masalahnya? ikut bodinya. Oh iya, bodinya. Betul, ikut. Bukan perjalanan rohani. Bukan perjalanan rohani dan juga perjalanan jasmani. Jasadnya juga terangkat. Apa masalahnya? Oh gitu. Dia naik burak ya, naik kuda burak. Yes, dikatakan dia naik burak. Kenapa rupanya? Terbang buraknya di angin itu. Dia terbang secepat kilat, bahkan lebih cepat daripada kilat. Kenapa rupanya? Lebih cepat daripada kilat. Jadi apa rupanya masalah? Pertama, memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kan? Yes. Oke. Sudah ada di situ Masjidil Aqsa pada zaman Nabi? Ada. Udah masjid itu? Masjid itu artinya apa? Akar katanya apa? Sajadah. Sajadah artinya apa? Tempat sujud. Karangan itu cuma. Karangan pula. Kutanya dulu samamu. Nabi Daud ketika beribadah kepada Tuhan sujud atau tidak? Sujud atau tidak? Ya mana? Nabi Daud? Orang Yahudi sujud dia. Kalau sujud dia orang Yudaisme sujud. Sujud. Nah, itulah yang dimaksud masjid. Masjid itu artinya tempat sujud. Masjidil Aqsa itu artinya yang kamu maksud masjid itu bangunan kan? Sedangkan ketika mengatakan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu sujud. Oh, tunggu dulu. Oke. Orang Buddha sujud, orang Hindu sujud loh. Maka kuil itu masjid. Enggak. Itu sujud. Masjid. Tapi masjid itu sujud dari kata sajadah. Jangan kau Anda kan bertanya apakah di situ? Bahlul, Anda kan bertanya apakah di situ ada masjid? Saya katakan masjid itu akar katanya sajadah, artinya sujud, tempat sujud. Apakah gini di situ Nabi Salomo tidak pernah bersujud? Aku membahas tentang muslimin yang enggak enak. Nabi yang Muhammad itu janganlah kau bahas bukan berbicara Kristen, mengenai masjid. Aja kitabmu karena sudah ada yang sempurna. Apa? Bagimu? Karena kau pun kitabmu pun enggak sempurna. Kitabmu pun enggak sempurna. Bilang tidak sempurna. Anda kan bertanya apakah di situ ada masjid? Tidak ada masjid di situ pada saat itu. Nabi Muhammad dikatakan katanya ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu penamaan ketika surahnya sudah diwahyukan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu setelah terjadi
Sedangkan di situ ada di zaman Muhammad. Kutanya samamu dulu, rumah Jangan ibadahnya Juma. orang Yahudi tempat sujud atau tidak? Kutanya Itu dulu samamu. bait Allah dulu dulunya tempat itu masih sujud, bait Allah itu tempat sinagoga itu. sujud, Banyak tempat kali sujud atau ceritamu. bukan? Tempat sujud atau bukan? Jadi makanya Tempat sujud. Juma belajar dulu Tempat sujud sekolah atau teologi tidak? dulu kau. Tempat Biar sujud ngarang-ngarang atau bukan? Ini aku pikir. Bandel. Tempat sujud atau bukan? Tempat rumah ibadahnya orang Yahudi tempat sujud atau bukan? Kuil Hindu pun sujud di situ orang Hindu. Saya tidak tanya itu, Lel. Yang saya tanya, tempat ibadahnya Nabi Salomo tempat sujud atau bukan? Kalau sujud orang Yahudi itu ibadah sujud bagus. orang itu. Sudah selesai kita. Selesai. Oke? Oh, berarti selesai kalau kita. tempat sujud adalah masjid, maka kuil Hindu pun masjid. Tidak ada urusan dengan itu, Lul. Kan maka Anda berarti bertanya. kau hanya egois Kan banget Anda dalam berdebat bertanya. ini. Tadi Sekarang kamu kan bertanya, gini, loh. Juma, kau bilang masjid Tadi kau itu tempat bertanya, loh. sujud. Apakah itu ada masjid? Saya bilang tidak ada masjid di situ. Kenapa Tidak tertulis ada, Masjidil belum. Haram, Tapi Masjidil Aqsa? itu kemudian disebut sebagai tempat bersujud. Masjid itu akar katanya sajadah. Kalau Anda mengatakan Anda belajar, kalau Anda mengatakan belajar dulu teologi, saya juga mengatakan padamu belajar dulu baca Iqra 1. Untuk apa bahasa Arab ku pelajari? Untuk apa pentingnya bahasa Arab? Supaya kau jangan Kristen. Aduh. Oke, Iqra Karena kalau bacalah. kau Kristen kau masih tidur dan makan bersama kebodohan. Oke, kita bahas Iqra. Sekarang saya tanya, apakah tempat ibadahnya orang Yahudi tempat sujud? Tempat sujud. Salah nggak Al-Quran? Sujud. Ketika Nabi Muhammad diperjalankan dari tempat sujud, tempat sujud, dari tempat sujud yang ada di Mekah, pergi ke tempat sujud yang ada di Palestina. Apa yang cocokologi? Anda sendiri mengatakan bahwasanya para nabi terdahulu sujud dalam beribadah. Tempat ibadahnya orang Yahudi adalah tempat sujud. Itu beribadah sujud. Udah selesai berarti. Udah selesai berarti. Masjid. Kenapa kau yang menyelesaikan? Bahlulnya minta ampun. Udah selesai dong. Karena tempat ibadahnya, ibadahnya orang Yahudi itu tempat sujud. Selesai lah. Nggak perlu serang kau. Nenekmu kiper bahlul kau. Saya katakan bahwa tempat ibadahnya para nabi itu adalah tempat sujud. Tapi karena kau karisteng, pemakan babi, tuyul, kamu tidak bisa menerima penjelasan saya. Karena kamu tuyul, tukang tahayul. Sekarang boleh saya bertanya, gantian? Boleh. Oke, saya tanya sama saudara. Siapa yang Anda Kristen ikuti menyembah manusia bernama Yesus? Siapa yang Anda ikuti? Para rasul yang menuliskan kitab Injil. Oke, apakah ada perintah untuk mengikuti mereka atau mengikuti Yesus? Rasul yang memerintahkan dan bapak-bapak gereja. Saya tidak tanya itu. Apakah ada perintah mengikuti orang-orang itu atau perintahnya justru mengikuti Yesus? Yesus sendiri mengatakan kepada Matius pemungut cukai, ikutlah aku. Ya, ikut siapa? Ikut siapa? Ikut Yesus. Ikut Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Bodoh kali pertanyaanmu. Harus dong. Harus kau jawab itu. Kan udah ku jawab tadi. Rasul-rasul. Rasul-rasul. Sementara Yesus perintahkan mengikuti siapa? Dengar. Yesus memerintahkan ikut siapa? Kenapa pertanyaanmu pertanyaan orang tolol? Udah ku jawab tadi. Yesus memerintahkan mengikuti siapa? Udahlah. Jadi Juma belajar Pak Juma. Yesus. Saya tidak menjelek-jelekan. Saya bertanya. Kau bilang kau nggak menjelek-jelekan faktanya. Sebenarnya kau menghujat kawan.
Kristen mengikuti siapa menyembah Membahas yang Yesus? bukan bidangnya saja itu sudah menyalahi etika keilmuan satu. Saya bertanya, saya minta kau yang menjelaskan. Kristen Tunjukkan dulu mengikuti kau siapa sertifikat menyembah anak sarjana Maria? teologi, baru bicara. Karena bisa salah saudara, tafsir terhadap kitab orang lain. Percuma punya titel kalau tujuannya hanya untuk Tapi kalau menipu. kamu cari Pertanyaan gift, saya cari sederhana. koin, Pertanyaan bolehlah. saya sederhana. Nanti data Siapa nanti, yang Kristen ikuti menyembah anak Maria? Jawab. yang di bawah top up dulu, kasih lu si Jumai, udah capek si Jumai ini ngomong ini. Siapa yang Kristen ikuti menyembah anak Maria? Jawab. Jawab. Hai nenek Mukiper. Udahlah, udah capek si Jumai, nanti kita lanjut lagi. Hai. Allahu Akbar. Masya Allah. Malu dia. Endingnya mencekek lehernya. Nanya sana, nanya sini. Pertanyaan sudah dijawab. Dikasih pertanyaan sederhana. Siapa yang Kristen ikuti menyembah anak Maria? Bingung dia. Aku udah capek. Pamit. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Silakan. Kalau melawan arus, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melawan arus ya pasti capek lah. Allahu Akbar. Katanya Kalau tadi- nubuat, kalau cerita-cerita tentang Isra Mi'raj itu dalam Bible 2 Samuel 2 nomor 11, Mazmur 18 nomor 10, juga ada seorang mu'alaf yang menginformasikan ke saya, termasuk Wahyu 19 nomor 11. Itu adalah cerita-cerita tentang selevel dengan Isra Mi'raj. Gitu ya teman-teman. Silakan Bang Handi, ada yang ingin disampaikan? Ya itu tadi Nabi Musa katanya nggak kena sihir. Sihir kan sama dengan tulah. Ternyata tangannya kena kusta. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi bukan Saya itu malah- yang menjadi. Ya gimana Dinda? Silakan Dinda. Saya malah melihatnya tidak terlalu jauh ke sana, Gurunda. Kalau dia mempertanyakan seorang nabi terkena sihir buat dia suatu masalah, bagaimana ketika dia punya Tuhan dituduh gila sama keluarganya? Kok Tuhan gila? Ya ini lebih parah loh. Satu, Tuhannya dituduh gila. Kedua, mati dengan tragis. Kenapa ini tidak dipikirkan oleh mereka? Akal sehatnya kemana gitu loh. Gitu sih Gurunda. Aduh, lanjut. Iya, Masya Allah. Subhanallah. Ya, sekali Intinya lagi kan- saya. Ya, silakan Bang Andi. Intinya yang penting menyerang Islam. Belakang persoalan itu sih dari saya. Iya, silakan. Jadi yang ingin saya sampaikan ya kepada sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya Nabi Musa juga itu terkena sihir, atau Nabi Muhammad kemudian terkena sihir, itu adalah hal yang biasa. Sihir bisa terjadi pada Nabi walaupun Nabi itu memiliki kedudukan yang agung dan senantiasa menjaga ibadahnya atau menjaga wiridnya. Akan tetapi untuk terlepas dari hal itu, ya, Nabi Muhammad kemudian seketika menyerahkan segalanya kepada Allah. Ya. Sehingga kemudian ketika dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad kena sihir, itu bukan menandakan bahwa ini Nabi ini tidak maksum, berarti Nabi ini tidak terjaga. Enggak. Memang ada beberapa orang yang mengingkari, kemudian ada yang menolak bahwa Nabi Muhammad itu tidaklah terkena sihir seperti yang ada, karena itu merupakan sesuatu yang keliru. Namun perkaranya tidak sebagaimana yang mereka kira. Sebab sihir itu
merupakan sesuatu yang bisa terjadi pada Nabi, layaknya rasa sakit, rasa lapar, rasa ngantuk. Sihir merupakan salah satu penyakit dari beberapa penyakit lainnya. Terkenanya sihir seseorang itu sebagaimana kemudian seseorang itu bisa diracun. Begitu juga Nabi Muhammad terkena sihir, yaitu sama seperti sebagaimana beliau pernah diracuni. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Nabi Muhammad diracun bukan berarti itu membatalkan kemaksuman dan ketidakterjagaan beliau. Begitu juga ketika disihir. Nggak ada sama sekali. Nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Yang salah kalau Nabi Muhammad yang menyihir. Itu baru salah. Gitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada yang bertanya kepada kita, loh katanya Allah menjaga Nabi Muhammad. Allah menjaga Nabi Muhammad dari manusia. Ya, penjagaan itu dari sisi penjagaan terhadap risalah. Sebagaimana di dalam pemahaman kita sebagai umat Islam, Allah pernah berfirman, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya, beliau terus menerus hidup dan Allah terus menjaga hingga ajal datang padanya. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjaga Nabi Muhammad dari sisi penjagaan terhadap risalah kenabian beliau dan risalah kerasulan beliau, di mana beliau diwajibkan oleh Allah kemudian untuk menyampaikan risalah kenabiannya, untuk menyampaikan kemudian Al-Quranul Karim kepada manusia. Ini yang dijaga oleh Allah. Ini yang dijaga. Sehingga kena sihir ya sama kena racun, ya sama ketika beliau ngantuk, lapar, samanya itu. Gak ada masalah pun untuk kita umat Islam. Silakan, mungkin ada sahabat yang lain ingin menyampaikan atau menambahkan. Betul, Gurunda, Masya Allah. Jadi peristiwa tentang sihir itu justru menjadi asbab turunnya surah Al-Falaq, kan gitu. Dan menjadi pedoman bagi umat Islam untuk melawan ilmu hitam, sihir dan sebagainya, dituntunlah untuk membaca surah Al-Falaq, An-Nas, begitu. Jadi memang karena beliau manusia, umatnya nanti akan merasakan bagaimana dahsyatnya, kejamnya para pelaku penyihir, maka diajarkanlah bagaimana cara menangkisnya. Itu di dalam Islam, aturannya begitu. Nah ini makanya saya juga bingung ketika ada peristiwa seperti ini kepada manusia yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Karena memang Nabi Muhammad sendiri diperintahkan untuk berkata, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, ana basyarum mislukum, aku ini manusia sama seperti kalian semua. Dan rasa sakit, sihir dan sebagainya itu disebutkan sebagai a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan. Dan sifat kemanusiaan yang dialami oleh Rasulullah lalu dialami nanti oleh umatnya, dan Rasulullah sudah memberikan solusinya. Seperti itu kan, begitu kalau di dalam Islam. Nah kalau di dalam Oten saya punya pertanyaan. Jadi kalau Rasulullah dituduh atau mengalami peristiwa terkena sihir, kalian pertanyakan sebagai manusia, lah lalu kenapa punya Tuhan dituduh gila? Kenapa kalian tidak berpikir dan bertanya gitu loh? Itu pertama. Kedua, ketika Tuhanmu ketakutan, ketika di Taman Getsemani dia berdoa, diberi kekuatan juga oleh malaikat. Ketika Rasulullah mengalami penyihiran, langsung ditolong, diruqyah oleh malaikat. Lah ketika Tuhanmu ketakutan juga ditolong oleh malaikat. Tapi beda level. Di kami seorang nabi manusia, di kalian sebagai Tuhan. Tuhan diberi kekuatan oleh ciptaannya, yaitu malaikat. Ini yang gak nyambung. Ten, gunakan akal sehat. Terima kasih. Kembali para guru. Ya, kita sapa dulu Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil ya? Ada suara bayi. Iya. Ideke. Mbak Ideke.
Malam bang. Ya, selamat malam, Mbak. Komal Akang banyak tentara Romawinya guys, akunku habis. Ya, hati-hati makanya harus tap-tap layar. Gurunda udah habis berapa akun Gurunda? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Ideke, selamat malam. Ada yang mau ditanyakan? Anda Kristen ya? Mbak Ideke. Nah, saya cuma mau tanya begini bang. Ya, Mbak dari Kristen? Iya, Katolik. Ya, silakan. Saya mau tanya. Pertanyaan cuma satu begini bang. Debat tadi kayak mana ya? Tadi saya sempat dengar tentang sihir ya. Oh iya, sihir, silakan. Tentang sihir. Saya cuma mau tanya, Nabi Muhammad itu terkena sihir dari manusia atau dari Allah? Dari manusia, sihirnya dari manusia. Oke. Tapi kalau Nabi Musa kan diuji oleh Allah di kena sihir atau kena tula tadi. Iya, kita udah bacakan tadi itu. Nah, Nabi Musa disihir oleh Allah nih. Iya, terus? Ya, berarti tidak ada manusia yang berani menyihir Musa. Tetapi Muhammad. Oh, lihat keadaannya dulu, Bang. Manusia. Lihat kondisinya dulu, lihat kondisi. Jangan Anda menyamakan satu peristiwa dengan peristiwa yang satu. Kenapa? Iya, semua memiliki semua memiliki yang terjadi, Bang. Nabi Muhammad kemudian ada nggak kemudian sihir dan ada kejadian yang terjadi pada dirinya yang merusak fisiknya, ada nggak? Nggak ada kan? Sedangkan Nabi Musa seketika tangannya kena kusta, bukan? Dan itu sebenarnya nggak penting sebenarnya kita bahas antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Musa kami imani. Harusnya yang Anda bahas, saudara, harusnya yang Anda bahas itu Rasul Anda, Paulus, dengan Nabi Muhammad kami. Jangan Anda sandingkan dengan Nabi Musa, karena Nabi Musa itu adalah Nabi kami juga. Lagian kan tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwasanya jangan Anda menyamakan semua peristiwa, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas asbabul nuzulnya yang menyebabkan kemudian kenapa surah Al-Falaq itu diwahyukan. Kan tadi sudah dijelaskan oleh guru saya di sini. Artinya apa kemudian? Ketika Nabi Muhammad kena sihir, Allah menurunkan kemudian Al-Quran untuk supaya Al-Quran ini menjadi penangkal dari sihir yang terjadi. Kan itu. Jadi setiap satu kejadian yang terjadi pada diri Nabi Muhammad bisa jadi itu menjadi sebab musabab turunnya wahyu. Nah, sama kejadian seperti beliau terkena sihir, asbabun nuzulnya jelas. Itu adalah karena hal ini menjadi penyebab diwahyukannya surah Al-Falaq kemudian. Jelas bukan? Jadi bukan dijadikan sebagai bahan olok-olokan, itu enggak, bukan. Atau dijadikan sebagai bahan kelemahan juga bukan. Kenapa? Nabi Muhammad kerajaannya berdiri sudah 1400 tahun silam. Mau sihir apa yang mampu melumpuhkan beliau? Tak ada. Buktinya ajarannya masih kokoh sampai hari ini. Bahkan di Nusantara ini mayoritas pengikutnya. Lalu apa artinya sebuah sihir kalau ternyata tak mampu menjadikan kemudian Nabi Muhammad berhenti dalam risalah kenabiannya? Apa efeknya sihir itu? Tak ada. Islam tetap melaju dengan hebatnya. Hukum Islam tetap kokoh dengan kuatnya di dunia ini. Sihir
Ternyata ada dikarenakan hanya Allah menghendaki diwahyukannya surah Al-Falaq. Selesai bukan? Nah, bagaimana dengan Paulus? Apa efek yang terjadi setelah dia dipotong lehernya? Bagi orang Kristen kira-kira apa? Bisa Anda jelaskan? Silakan dibuka mute-nya, IDK. Boleh jawab penulis kitab begitu tebal, kenapa lehernya digituin? Jawab Bagaimana bang pertanyaannya tadi? Coba ulang. Pertanyaan saya, apa faedahnya Paulus dipotong lehernya untuk orang Kristen? Faedahnya, sabar ya bang. Iya. Sabar, saya coba cari di sini. Ya, sambil ini Kojen Muslim apa Kristen Kojen? Jenopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini saya Muslim, cuman saya tadi agak gemes makanya saya ingin naik. Mohon maaf ya. Iya. Oke, siap. Gemes tadi. Ngomong dulu. Diturunin moderator. Orang masih ngomong. Iya. Jangan diturunin. Naik lagi bang. Mohon maaf, itu moderator. Orang lagi ngomong. Hargai ya teman-teman kita. Saya undang lagi Bang Jeno Pak. Mohon maaf, itu moderator. Nah, silakan Bang Jeno Pak. Mohon maaf. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf. Mohon maaf ya Bang Jeno Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya begini Bang Zuma, maksud saya tadi saya dengar Gabriel itu tadi sempat bilang kan di STT gitu ya, sekolah sarjana, sampai dia bilang 6 tahun gitu. Saya ingin meluruskan aja, di mana-mana sarjana itu S1, kalau memang sarjana itu 144 SKS itu hanya 4 tahun gitu ya. Kalau sampai 6 tahun itu apa gitu. Terus kayaknya di STT itu kalau yang saya tahu kan, ya saya sempat lihat-lihat juga di video-video di Kodondi, mungkin di sini juga saya dapat pengetahuan bahwa lulusan-lulusan di sana tuh untuk lulus di STT mereka wajib memurtadkan orang, mau siapapun, entah dari Islam atau non-Islam gitu ya. Tapi yang jelas mereka harus memurtadkan bahkan yang sudah beragama gitu ya. Dan itu kan menyalahi aturan pemerintah gitu. Jadi tolong ini ya teman-teman yang ada di bawah juga, mungkin yang punya keresahan yang sama saya gitu ya, atau yang sambil yang sedang belajar di sini gitu, pakai pikiran yang terbuka gitu ya, terus pakai otaknya, karena ya Allah atau mungkin di sini secara global itu Tuhan memberikan kita otak sebagai manusia itu untuk berpikir. Bukan untuk hanya mengimani aja gitu ya. Mengimani aja kalau misalkan kitanya di samping kita akhirnya malah bertanya-tanya, terus kita coba tanyakan kepada yang katanya ahlinya, terus malah disuruh imani aja, terus kita mau seperti itu. Kan kita nggak bisa jadi budak seperti itu gitu ya. Jadi kita sebagai manusia harus berpikir. Itu mungkin Bang Zuma, dan mohon maaf ini guru-guru semua di sini, saya juga di sini mungkin baru beberapa bulan mengikuti Bang Zuma. Alhamdulillah, maksud saya alhamdulillah Muslim dari lahir. Cuman baru sekarang saya merasa dengan banyak ilmu-ilmu yang didapat di sini gitu. Jadi merasa harus belajar agama lebih lagi. Saya merasa sangat bodoh gitu, Bang Zuma, sampai sekarang tuh Alhamdulillah. Kalau mau belajar, masya Allah. Ya Bang Zuma. Jadi
saya merasa sedih gitu, maksudnya dan iri melihat orang para mualaf yang ada di sini gitu ya. Mereka belajar mati-matian dengan agama, betul, dan cerdas-cerdas. Iya. Lah saya sekarang muslim dari lahir, belajar agama enggak gitu ya, maksudnya saya sangat sedih gitu melihat seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang ada para apologet seperti ini, mudah-mudahan bisa sangat mencerahkan, dan alhamdulillah ya masya Allah dan tabarakallah Bang Zuma, mudah-mudahan Allah selalu menjaga teman-teman semua di sini. Saya juga ingin terus belajar seperti ini, dan saya sering lihat polanya Bang Zuma, mohon maaf ya, saya dulu juga sering nonton kalau di YouTube itu yang di Inggris ya, yang di Hyde Park ya, ada speaker corners kan di situ. Di sana itu debat terbuka, offline juga gitu ya, mereka berbicara lintas agama dan lain-lain, nggak dilarang, bahkan mau menghina ratunya pun di sana nggak masalah asalkan nggak ada baku hantam gitu ya. Cuman di situ banyak sekali ketika terjadi diskusi Islam dan Kristen di sana, kok pola orang-orang Oten, mohon maaf ya, Oten di bawah sini, kok pola-polanya sama gitu. Sama tuh maksud saya gini, ketika mereka sudah kalah dengan argumen mereka kalah debat, mereka meracau. Mereka, setiap kita misalkan pihak muslim sedang menjelaskan, mereka ngomong ngelantur sana sini gitu. Terus Ya, udah biasa. kayak itu, tadi Bang. sempat Ya. ya, dan tadi saya biasa itu. sempat lihat Gabriel itu, kalau saya lihat pola itu semua keluar, mulai dari meracau, sudah meracau ya, mungkin kalau menghujat alhamdulillahnya mungkin belum ya kalau tadi saya amati gitu. Cuman pada akhirnya dia mencoba menjadi seperti korban gitu. Jadi Ya. karena mungkin dia ingin mencoba menggaungkan agama kasih katanya ya. Mohon maaf ya ini juga ya. Ya, Katanya mau menggaungkan agama kasih, jadi dia ngerasa seperti korban. Jadi dianggapnya Islam itu menuduh, menista dan lain-lain. Tapi nggak ada seperti itu gitu. Jadi itu hanya Baik, pola mungkin aja. Ya itu biar aja. Bang Mohon Juma maaf ya. menjelaskan aja, Makasih Bang, ya. banyak. Oke. Siap. Iya, iya. Siap, Bang. Makasih Sehat banyak selalu, Bang. semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa. Selalu diandalin yang lulusan STT teologi yang harus kemudian punya hak untuk menyampaikan. Ya, orang sekolah teologi itu kan hanya untuk ijazah, bukan berarti dia berpikir. Faktanya ketika menjadi lulusan STT ditanya sama jemaat, jawabannya apa? Imani aja. Kan sama aja pun. Mending gak usah sekolah. Ya, ini ada Your Boy sama Katehiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya mau minta sedikit pendapat sih Bang. Saya kan saya punya hubungan gitu, tapi beda agama gitu Bang. Iya. Tapi kan udah berjalan cukup lama ya. Terus saya juga nggak minta dia untuk buat pindah gitu. Nah tapi di satu sisi beliau ini tertarik gitu untuk belajar Islam. Mungkin melihat saya kalau misalkan saya beribadah atau apa gitu, terus suka melihat gitu. Terus tapi beliau ini terhalang sama orang tuanya katanya. Orang tuanya termasuk orang yang mungkin terpandang di gerejanya gitu. Nah terus beliau bingung untuk memberi ibarat katanya pemahamannya ke orang tuanya gitu. Nah itu saya meminta pendapatnya gimana gitu untuk memberitahu secara bagaimana ke orang tua si wanita tersebut gitu. Terima kasih Bang Zuma. Bagaimana menjelaskan
ya jadi gimana cara dia untuk menjelaskan ke orang tuanya bahwa dia tuh tertarik buat belajar Islam dulu gitu. Dia juga bilang ke saya pengen masuk Islam tapi harus belajar dulu Islamnya gimana gitu. Karena dia katanya takut sama orang tuanya. Seperti itu. Kalau itu penyakit umum itu. Turunkan saya dulu, Kang. Saya kena pelanggaran. Ya, Gurunda kena pelanggaran. Mohon maaf teman-teman. IDK monitor. Terus katehiku. Aduh, susah kan. Katehiku Muslim apa Kristen? Katehiku. Tadi Bah, nggak ada suara moderator. Ya, Mbak apa abang ini? Bang, IDK ini. saya pakai istri saya punya akun. Oh, berarti ini abang ya? Ya. Oke. Silakan. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya Bang ya. Karena HP saya cuma satu. Jadi saya terlempar keluar. Karena saya harus searching tadi ya seperti yang dipertanyakan Bang Zuma tadi. Ya, silakan pertanyaan dijawab. Bang Ya, Zuma, silakan dijawab. bagaimana tadi ya? Paulus ya? Iya. Bagaimana tadi Bang? Coba ulang pertanyaannya tadi supaya saya bisa pahami. Apa manfaatnya Paulus dipotong lehernya untuk agama Kristen? Itu pelajaran apa yang bisa didapatkan di sana? Pelajarannya itu Bang, karena dia sudah benar-benar menekuni imannya dia. Tapi faktanya sebelumnya dia malah berhenti, malah bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Jadi alurnya itu dia berapi-api kemudian mengajarkan orang-orang untuk meninggalkan hukum Tuhan, hukum Taurat. Berapi-api dia mempengaruhi orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing untuk meninggalkan hukum Taurat, semisal menghalalkan makan babi, melarang bersunat dan seterusnya. Tapi setelah menjelang kematiannya, justru dia itu bertobat dari ajaran tersebut dan kembali kepada agama Yahudi. Lalu apa fungsinya potong leher ini kalau ternyata dia melempem di dalam mengajarkan agama Kristen? Melempem dia. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus melempem. Dia gagah di luar Yerusalem mengajarkan orang untuk menjadi Kristen. Tapi ketika kemudian dia kembali ke Yerusalem, dia melempem kembali menjadi Yahudi, meninggalkan agama Kristennya. Habis itu dipenggal. Lalu tujuannya untuk apa? Harusnya dia dipenggal mempertahankan akidah. Ini kok malah tidak? Gimana dong? Kalau Islam kan meninggal berjuang sampai tetes darah penghabisan. Paulus enggak, keluar Yerusalem mengajarkan orang, kemudian makan babi, tidak bersunat. Begitu kembali ke Yerusalem, bertobat dia kembali ke Yahudi. Kembali ke Yahudi. Lalu kemudian dipenggal. Loh, kok bisa kayak gitu? Jadi kematiannya itu untuk apa? Andai saja dia dalam keadaan memperjuangkan yang benar itu adalah Yesus itu Tuhan, yang benar itu adalah Elohim turun mengambil rupa manusia. Nah, andaikan itu dipertahankan akidah itu di tengah-tengah orang Yahudi, memang kita sudah tidak dilarang, kita dilarang lagi bersunat. Tak ada lagi keselamatan orang di luar Yesus. Ada. Andaikan dia mati dalam keadaan mempertahankan ajaran itu, hebat dia, hebat. Tapi faktanya kan gagah. Dia bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Habis itu mati juga dia dibunuh. Dipenggal lagi. Justru kalau saya melihat kematian Paulus ini, itu justru menggenapi nubuat tentang nabi palsu yang ada di dalam Ulangan 18 nomor 20. Itu
itu bang. Nabi-nabi yang terlalu berani berbicara tentang namaku tetapi tidak pernah kemudian aku ajarkan, nabi itu harus mati. Justru lebih cocok untuk menggenapi nubuatan itu. Karena faktanya ketika kemudian dia kembali ke Yerusalem, sekali lagi Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 21:15-26, Paulus kemudian bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Lalu kemudian setelahnya Paulus ditangkap. Setelah bertobat dia ditangkap. Apa gunanya? Andaikan dia ditangkap di dalam mempertahankan ajaran Kristen, wah hebat dia. Tapi faktanya dia dipenggal. Yes. Setelah dia bertobat mengajarkan agama Kristen. Harusnya dia mati di dalam mempertahankan ajaran agamanya. Aku rela dipenggal. Yang penting Yesus adalah tetap Tuhan. Nah itu baru. Pokoknya jangan bersunat. Nah itu. Tapi anehnya dia bertobat dari ajaran itu. Kan lucu bang. Kalian itu di-prank sama Paulus. Gimana dong? Coba Anda baca lengkap. Saya minta Anda baca satu perikop dari data Kisah Para Rasul 21 dari nomor 15 sampai nomor 26. Kami siap mendengarkan sampai habis. Boleh nggak Anda baca? Coba ya bang, saya takut saya mental lagi nih bang. Soalnya HP saya satu untuk buat searching saja bang. Oh ya udah. Mungkin ada yang bisa membantu untuk membaca. Ya, Bunda Rahma, Bang Handi atau Bang Ardi? Monitor. Bang Kaisar. Bisa nggak bantu Bunda Rahma? Enggak, biar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin sebelum saya terdiam beberapa jam ke depan, saya bantu baca dari 15 sampai 20. Assalamualaikum warahmatullahi 6 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi izin sedikit Gurunda sebelum saya bacakan tadi saudara kita yang bertanya, saya cuma ingin menyampaikan, ingat pesan dalam Al-Quran, jangan engkau nikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Lalu jangan tanyakan bagaimana caranya beriman, ya kau harus berusaha ikhtiar gitu. Bagaimana dia caranya beriman? Karena Al-Quran mengabarkan seorang hamba sahaya wanita di hadapan Allah itu lebih mulia daripada seorang wanita yang musyrik, walaupun itu sangat menggodamu gitu. Kenapa demikian? Karena mereka mengajakmu ke dalam neraka sementara Allah mengajak ke dalam surga. Caranya agar dia tertarik menjadi muslim, yaitu caramu pikirkan. Kau menggait anak orang masa nggak mikirin caranya ya? Oke. Nah, saya lanjut bacakan KPR 21 nomor 15. Sesudah beberapa Pak Kaisar mau baca? Hai Kaisar. Oke. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Oh ya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan. Lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tunggulah
biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan ini, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dan daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Tuhan, ke bait Allah, untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Sekian Guru. Terima kasih. Ya. Bertobat nggak dia di situ? Nah, itu bertobat. Mentahirkan diri dengan berkurban kan? Betul. Persembahkan, nah tuh. Jelas itu. Ayo. Kenapa dia harus bertobat dari mengajarkan orang untuk tidak bersunat dan makan babi? Kemudian Paulus di dalam 2 Timotius 4 nomor 6, di situ dia juga menerangkan kemudian terhadap dirinya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Pertanyaan saya, darah Paulus ini sebagai persembahan untuk apa lagi? Bukankah Yesus itu sudah darahnya dipersembahkan untuk dosa Kristen? Nah, Paulus ini darahnya dipersembahkan ini untuk siapa lagi? Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Darah Paulus ini dipersembahkan kepada siapa lagi dia? Kok banyak kali persembahan-persembahan kayak gitu? Darah dipersembahkan, darahnya Yesus, darahnya Paulus juga dipersembahkan. Ini kenapa pula Paulus ikut-ikutan juga mau dipersembahkan darahnya? Kan sudah ada darah Yesus. Iya. Kenapa lagi ada darahnya Paulus? Iya, kenapa Paulus juga ikut? Darah Paulus dicurahkan sebagai persembahan kepada siapa? Oke Bang, Ya. ini mungkin menurut tanggapan saya Bang ya. Ya. Dia mungkin tahu dia punya akhir hidupnya. Jadi contohnya misalnya begini Bang, saya sudah pada usia di mana batasan saya untuk hidup di bumi. Nah, kalau begitu Anda misalnya sudah tahu 3 hari lagi Anda mati, itu Anda siap-siap untuk mencurahkan darah Anda untuk Anda sudah. persembahkan. Pasti saya akan berkata kan begini, tugas saya sudah selesai untuk di bumi. Darahku kucurahkan untuk dan pasti darahku kucurahkan untuk Allah. Itu dulu tanggapan saya Bang ya. Karena di mana Tuhan Allah menginginkan darah manusia? Begini, karena dia yang memberikan kita hidup ya Bang ya. Apa ini? Medis, tolong medis, masuk medis. Sekarang orang sudah pakai Windows loh, kau masih pakai Intel Pentium. Aneh ini, kacau. Beliau mau belajar, mana beliau? Udah turun beliau. Kepental itu, kabur nggak ada yang ngakik.
Ya, Jordan. Ya, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam. Ya, saya ikuti tadi. Dari tadi saya ikuti pembicaraan ini. Seakan-akan jangan bertanya yang kepada orang yang tidak. Tadi kan dia dijelaskan, saya mempunyai HP 1 katanya kan? Iya Bang. Iya. Terus ini pertanyaannya bagaimana? Apa saya akan bertanya kepada Anda atau Anda bertanya kepada saya tentang kebenaran? Boleh. Tadi saya dengar tadi abang itu tentang kata sunat, ya kan? Mana itu? Itu tadi yang bahasa yang tadi apa namanya? Kisah para rasul tadi melarang untuk tidak bersunat katanya kan? Iya, Paulus bertaubat dari ajaran, dari mengajarkan agama Kristen. Paulusnya bertaubat. Oh, bertobat katanya. Sekarang saya mau bertanya dulu, ya. Iya. Iya. Coba tunjukkan dalilnya. Ini bahasa sunat ya. Ini kami Kristen, kami mengetahui sunat itu dari Muslim. Ya, sunat itu bahasa Muslim. Coba tunjukkan dalilnya di Al-Qur'anmu bahwasanya diwajibkan, disunahkan bersunat. Coba. Biar saya jawab dulu nanti nih pertentangannya nih. Oke. Iya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu diterangkan kemudian kepada kami atiullah wa atiur rasul. Itu satu. Kemudian qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi kami diwajibkan kemudian untuk mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan kemudian kepada kami untuk bersunnat. Memberikan ajaran kepada umat Islam untuk mensucikan diri. Salah satu syarat mensucikan diri adalah bersunnat. Itu jelas, Bang. Jelas ya? Ya. Berarti itu kata Nabi Muhammad. Iya, betul. Itu kata Nabi Muhammad kan? Ya, benar. Berarti itu kata Nabi Muhammad, bukan kata Alkitabmu. Lah, Alkitab saya mengajarkan kemudian untuk mengikuti Nabi Muhammad. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad kemudian Tuhan kami memerintahkan untuk mengikuti perkataan beliau. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Madalla sahibukum wa ma gawa." Nabi Muhammad itu tidak sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain apa yang disampaikan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, artinya ketika Nabi Muhammad memberikan sebuah pengajaran, itu adalah wahyu yang beliau terima dari pencipta langit dan bumi untuk disampaikan. Maka ketika dia mengajarkan ada enam perkara yang kemudian menyebabkan, ada 5 perkara yang menyebabkan kemudian orang menjadi suci, salah satunya adalah sunat, maka kami wajib mengikuti itu. Karena kami pengikutnya. Udah? Udah. Tunjukkan dalilnya bahwasanya Allah kalian itu menyuruh si Muhammad itu bersunat. Itu aja pertanyaan. Tunjukkan dalilnya. Saudara, bagaimana mungkin Allah memerintahkan kemudian Nabi Muhammad bersunat sementara beliau sudah bersunat? Oh, ayo. Tunjukkan dalilnya di mana Muhammad disunat. Nabi Muhammad menyatakan dengan mulutnya sendiri, aku lahir dalam keadaan bersunat. Dan itu adalah salah satu
kemuliaan yang Allah berikan kepadaku. Dan kata neneknya setelah dia umur berapa tahun disunat. Ada itu dalilnya? Yes, bukan disunat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dirayakan, kakeknya bersyukur atas kelahiran cucunya, maka orang-orang kemudian hadir di acara syukuran tersebut. Apa saya tunjukkan dalilnya, Bang Juma? Silakan. Apa saya tunjukkan dalilnya? Nggak usah mengelak. Silakan Saudara Jordan, silakan. Ya, pasti Anda sudah paham yang saya maksud. Silakan Anda Banyak kali bacot kau. Silakan Anda tunjukkan. Oh, begini cara berdebat. Yang satu melawan, yang satu melawan, gitu. Kamu kenapa kawan? Saya kan minta Anda tunjukkan. Silakan Anda tunjukkan. Gantian Banyuma lagi yang nanya tentang sunat Kristen. Silakan Banyuma. Iya, silakan Anda tunjukkan kepada saya. Ayo, mana dalilnya? Gak ada. Gak ada dalilnya. Hanya dengar-dengar dari penghujat gitu. Udah selesai berarti. Kalau Anda belajar midras nih, berbicara mengenai apa yang kemudian diajarkan oleh orang-orang Yahudi. Midras orang Yahudi ini di dalam pengajaran mereka itu ada beberapa orang yang kemudian dicantumkan, kemudian dikatakan bahwa mereka itu lahir dalam keadaan sunat. Adam, Syed, Nuh, Yakub, Yusuf, Musa, Ayub. Itu adalah orang-orang yang kemudian lahir dalam keadaan sudah sunat. Nah, bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Abot di Rabbi Nathan, itu dikatakan bahwa Adam, Set, Nuh, Shem, Yakub, Yusuf, Musa, Beliem, Samuel, Daud, Yeremia, termasuk Zerubabel dan juga Ayub, itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan bersunat. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersunat. Makanya beliau mengatakan salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Ternyata bukan cuma beliau yang lahir dalam keadaan sunat. Nabi Musa juga, Nabi Yusuf juga, Nabi Yakub juga, Nabi Adam juga, Nabi Set, Nabi Nuh, Nabi Ayub. Mereka adalah orang-orang yang sudah sunat semuanya. Ya kan? Nah, Nabi Muhammad yang mengatakan itu. Kalau dia sudah sunat. Istrinya pun di dalam hadis Tirmizi nomor 101, istrinya Siti Aisyah pun menerangkan kalau Nabi Muhammad itu sudah sunat. Nah, orang yang terdekat adalah istrinya. Dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah dirinya sendiri. Rasulullah sendiri yang melihat dirinya bahwa dia sudah bersunat. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, mana dalilnya pengakuan Yesus kalau dia sudah bersunat? Silakan. Kalau ada dalilnya, saya naik di Sotet malam ini, baru lompat turun. Mana dalilnya pengakuan Yesus kalau dia sudah sunat, Bang? Bentar dulu, yang satu-satu dulu. Ini mau saya tunjukkan Muhammad di sunat atau gimana nih? Ya, silakan. Habis itu kabur. Enggak kabur, Bang. Kami Kristen ini enggak pernah kabur. Tunggu. Cuman lari. Ayo, silakan tunjukkan. Orang di situ syukuran cucunya. Biar dia baca dulu, Bang. Iya, tahu. Tahu malas.
Agaro. Namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat, yang berpendapat bahwa Muhammad Mehmet dikitan oleh kakeknya. Tadi udah lahir, semenjak lahir di rahim dia udah disunat. Berarti penjelasannya di situ dia sudah disunat kan? Alah, ini dikitan loh. Ini dikitan loh oleh kakeknya. Dikitan. Iya kan? Sudah disunat berarti. Nah, berarti sudah disunat. Disunat kan? Disunat kan? Berarti disunat kan? Ya, terima kasih. Anda yang menjawab sendiri. Pertanyaan Anda sudah terjawab oleh Anda sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana pengakuan Yesus kalau dia itu sudah disunat? Jawab. Silakan. Ya yang kamu loh. Tadi kau bertanya 6 sama Banyuma, 1 pertanyaan Banyuma saja. Silakan. Di manakah Yesus mengaku disunat? Ajamu balu sempoi latemu. Ayo. Kamu sendiri mencari data, kamu temukan sendiri. Alhamdulillah. Sekarang mana pengakuan Yesus kalau dia itu bersunat? Mana pengakuannya? Tunjukkan. Jangan bawa Lukas. Jangan bawa Lukas. Karena tidak mungkin Lukas melihat nonot Yesus. Spill dikit dong, Sus. Spill dikit. Jawab dulu nih, Juma. Jawab dulu. Udah dijawab itu. Loh, kamu sudah jawab tadi. Kakeknya menyunat cucunya. Berarti Nabi Muhammad disunat. Sudah selesai terjawab. Sekarang yang jelas yang mana? Tadi omonganmu loh, bibirmu, mulutmu yang tadi berbicara. Itu kan pendapat ulama. Itu kan pendapat ulama tadi. Sekarang berarti Al-Quran ini pendapat-pendapat dong. Loh, kok pendapat-pendapat? Di mana Al-Quran mengatakan? Nabi Muhammad diperintahkan mengikuti millah Ibrahim. Kan sudah, tadi saya sudah ajarkan. Belum saya ajarin ya? Belum ya? Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah kemudian untuk mengikuti millah Ibrahim. Salah satu millah Ibrahim itu perintah yang datang kepada pastikan dulu Muhammad Ibrahim. Lahir setelah udah disunat atau setelah 7 hari. Ini loh. Hayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifan. Apakah dia sunat kabur dalam rahim atau sunat oleh kakeknya? Intinya dia sunat. Intinya dia sunat. Sudah selesai permasalahan. Nah, sekarang ya kabur. Pasti. Tadi gue udah bilang jangan kabur juga. Diam dulu kamu. Diam kamu. Orang tua gigi ompong. Diam sekarang ya. MUI sudah mengakui sekarang tuannya sekarang semua sekarang tuannya Islam sekarang Bang semua sekarang. Apa sih kau? Tampilkan fotonya. Si Emen itu bagaimana orangnya? Ada fotonya memang? Ada. Oh, yang giginya punya jendela? Ya, itu. Gedein. Ujung-ujungnya kabur. Digedein dong, pingin kenal orangnya biar yang mana? Yang kacamata dong, yang paling Lu mulut kok kayak pos kambling yang sudah kena petir. Itu kalau gigi kayak gitu masih bisa makan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Bentar. Kita ini kasih data dulu. Mulut kayak sarang tawon. Bentar dulu mungkin. Saya mau bercerita sedikit boleh? Sabar dulu mungkin ya, sabar ya. Ya. Jangan terlalu nafsu lah. Ini gue dikasih data dulu ini yang foto. Tadi apa Banyuma? Apa yang masuk di apa tadi itu gimana? Oke Bang, apa yang masuk di mulut itu tidak menajiskan, yang keluar dari mulut yang ini kalau selalu makan ular sanca ya gitulah mulutnya.
Ini jangan-jangan saudara Emin ini suka makan anjing hidup. Sekarang Tuhannya muslim sekarang bang. Jangan turunin, biarin. Jadi jangan-jangan kemudian saudara Emin ini suka makan anjing hidup sampai di mulut putar-putar di dalam keluar lewat gusi. Tuhannya MUI sekarang bang semua ya sekarang. MUI sudah mengakui. Fotonya keren, profilnya keren, aslinya begitu. Bang semua ya. Oh keren juga deh profilnya aslinya. Profilnya Ini asli. keren. Nyalakan. Bang itu foto abang. Iya bang. Makanya pakai masker bang, biar nggak kelihatan kayak aku loh. Ini mulut kayak PLN mati lampu gimana dong, gelap. Maaf ya bang ya. Sekarang sudah diakui sekarang hanya buat umat muslim bang sumpah. Tapi sudah 3 Tuhan ya. PLN mati lampu gelap. Coba kalau ada saklar ditekan dari sini menyala itu mulut, ndak gitu kali lah giginya. Baguslah rapi pasti. Maaf ya bang. Sekarangnya Tuhannya muslim ada 3 ya. Makanya saya itu pakai masker. Takut nggak mau dihina, apalagi pokal nuduh Tuhannya umat Islam 3 tapi gigi kayak apa itu, kayak pelet mati lampu. Perbaiki dulu giginya bang, baru bahas agama. Ada 3. Giginya dulu dibenerin dulu, terlalu banyak kuman babi di situ melengket. Virus anjing melengket di mulut terlalu banyak bang, menggorgoti gusi. Jangan bahas Tuhannya Islam 3, itu menghujat. Itu gigi. Saya sarankan Anda beli dempul, campur semen, habis itu ditambal-tambal itu gusi biar rapi-rapi sedikit lah. Sekarang muslim punya 3 Tuhan. Kita sambung pakai gigi babi. Gigi babi saya cocok nih. Ini kalau dicabut giginya bapak ini mungkin ada sejengkal dengan akarnya. Jadi ada peraturan MUI sekarang. MUI sudah berlaku sekarang. Tuhannya Islam 3, satunya semua tuh sudah 3 Tuhannya sekarang semua. Dilantik juga si Emin saya jadi Tuhan. Kamu jadi Tuhan. Sudah bosan Tuhankan Yesus. Begitu rendahnya Yesus sampai Anda sandingkan juga aku jadi Tuhan. Amen. Kenapa gigimu rusak, otakmu ikut rusak? Kabur dia. Mulut kayak PLN mati lampu gelap. Tapi profilnya tahu, ganteng profilnya, aslinya buset dah. Ini pembohongan publik. Iya betul ya. Masih mending saya pakai masker sendiri kan ya. Ini Bang Kaisar itu kenapa Bang Kaisar? ini si Eman itu. Bang. Ini pidana ini si Eman ini. Lain di gambar, lain aslinya pidana ini. Apa maksudnya coba? Oh gitu ya. Pidana itu ya. Pidana lah. Itu penipuan. Penipuan lah itu lo lihat tuh. Enggak. Sekarang Tuhannya muslim jadi 3. Coba sebut huruf S dulu bang. Bang Emet coba bilang S. Coba bilang huruf S. Coba bilang S bang. Jangan nanti nyembur. Yesus. Coba bilang Yesus. Ayo bang. Yesus. Bang, namanya Emen. Emen. Di Bang Nandar dia ganti nama Harapan Sejuk. Nggak berasa dibawa. Emen dia nggak ganti. Kelihatan. Pedofil coba, berani nggak? Oh gitu. Iya. Nama pedofil berani nggak? Nggak berani saya sama penghujat kayak ente. Ya lebih baik dieksekusi di sini, permalukan penghujat gini nih. Ini yang tampil teman-teman ya, ini foto penghujat nih. Giginya tinggal PLN mati lampu. PLN mati lampu, mulutnya jadi gelap. Nggak beraturan banget giginya ini. Ini kenapa sih? Bukan nggak beraturan Bang Andi.
Dia gemar kali makan anjing yang masih hidup, ditelan masuk ke mulut, mau ditelan takut, akhirnya di mulut mutar-mutar, giginya ini acak-acak gusi. Sampai-sampai anjingnya keluar melalui sela-sela gigi. Siapa suruh lo menghujat, ditampilkan fotomu. Penghujat. Ini lagi nih. Aduh. Ini lagi nih, manusia monyet naik. Lucu-lucu Kristen ini, lucu-lucu. Saya masih sedih loh lihat mukanya Bang Emen ini, sedih loh. Nggak cocok jadi penghujat, dia cocoknya jadi penjual es cendol. Pasang terus aja Kang, pasang terus Kang. Penghujat harus dipamer biar orang tak kenal. Penjual es dawet. Penghujat harus dipasang. Penjual es aja nggak kayak gini kali. Penjual es dawet itu ganteng-ganteng pun. Ini alamak. Mintalah kepada Tuhanmu gigi turun dari langit. Ini orang ini rambut dirawat, gigi dicuekin. Oh gitu. Iya. Alisnya yang dirawat Bang. Dia ini debat sama Ibu Neng Sudaman nih, si Neng itu loh. Siapa itu fotonya jelek kamu aku dong? Itu namanya si pemakan kutu. Emen. Makan moncong babi penghujat. Nah itu. Iya iyalah si Emen. Penghujat kelas wahid juga itu. Anak buahnya si Edis. Tapi giginya cuma berapa di depan nih? Nah, coba hitung Bunda, coba hitung. Kalau kuliah ini samping 1, depan kali 1. Pakai kalkulator Bunda hitungnya. Mungkin makanannya batu. Teman-teman di bawah yang punya tetangga mirip sama si Emen. Masa makanannya batu? Enggak. Dia sering makan ulat bulu. Hidup-hidup. Jadi ulat bulunya bersarang. Jadi kalau pagi itu di sela-sela gigi itu ulat bulunya keluar lalu bicara, "Selamat pagi Emen, apa kabar?" Pantesan itu orang-orang Kristen yang debat tidak mau tampilkan mukanya ya. Beginilah mukanya hancur. Ya, saya juga mengaku sih sedikit. Makanya saya pakai masker. Dia aja saya di betul. Banyuma dibanding foto yang saya kirim tadi itu, asli itu Banyuma, dia tuh orangnya itu. Oh ya, Masya Allah, luar biasa. Gigi uang kembali. Tapi anehnya itu dia nggak bisa tidur sebelum Banyuma mengaji. Heran gue itu orang itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Malam ini requestnya surat Al-Kahf sebelum Banyuma tidur. Boleh ya Banyuma ya? Insya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi saya nggak hafal surah Al-Kahf. Tunggu Bang Andi. Buka di laptop lah. Tunggu. Itu juga saat itu siapa itu si Rahman. Jelek dah juga mukanya kok dong. Pinanjo. Rahman, yang penghujat dia itu tidak pernah muncul tuh, yang ngeyel juga. Rahman apa? Surahman. Sudah ditampilkan mukanya mungkin. Ini aku cari di Kusepi. Apa setelah dia share mukanya ndak mau ditampil, nggak pernah lagi dia diskusi. Muhammad Rasulullah. Ya, kita baca Quran sedikit ya teman-teman sebelum kita istirahat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san
شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أسلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأوى إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فترة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتنسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعين بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يسئرن بكم أحدا إنهم إن يزهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan sahabat-sahabat yang lain mungkin ingin melanjutkan. Jadi surah Al-Kahfi ini memang kemudian saya sendiri tidak menghafalkannya, akan tetapi surah ini sangat luar biasa kandungannya ya. Nggak ada poin bu. Bagaimana kemudian Nggak pernah ketika isi poin aku, malas aku. Wih, Layar dia. Apa ini? Yang jelas layar itu. Terus yang jelas mualaf kita ini nggak ada yang dia minta kecuali ayat suci Al-Quran dalam belajar. Itu aja. Dan beliau banyak juga justru balik, beda sama yang mualaf main-main gitu loh. Ya oke, semangat ya Bang Dino. Masya Allah. Dan beliau ternyata benar-benar ya mualaf yang berkualitas, karena bukan cumaat. Oh ya, saya kirim ke Banyuma. Beliau orang penting di gereja, Masya Allah. Mantap. Dan stikernya berterbangan tuh di tempat Banyuma ada juga. Saya nggak perhatikan Bang Andi. Ada itu barusan ya. Masya Allah. Subhanallah. Dzalika azharna alaihim Makasih Bang Andi disampaikan ke beliau. Monitor itu. Oh itu beliau. Ya itu dia. Oh Masya Allah. Subhanallah. Abangku barakallahu fikum. Sehat selalu ya Bang. Ya. Beliau di luar negeri rupanya. Keren. Makasih Bang, makasih. Allahu Akbar. Ini gapnya sampai kurang lebih 40 juta ini.
Oh, keren sekali Bang Andi. Allah, Masya Allah. Saya ngasih di situ juga gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mimpi apa ini Bunda malam ini bisa naik? Ya nggak tahu Bun, mimpi. Lanjut. Mimpi ketemu ini kali, mimpi ketemu fotonya Emen. Ya Allah. Ya Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Sahabat Bunda udah Dino. ketemu Syukran. Uni Rifa, kepingin lagi ketemu sama Gurunda Zuma, tapi belum terkabul. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Bunda sangat bersyukur bahwa karena Gurunda Zuma, Bunda dapat ilmu yang begitu banyak. Karena Bunda memang seorang mu'alaf, tapi udah lama, sejak dari umur 17 tahun gitu. Masya Allah. Jadi selama Istiqomah ya, ini, Bun. iya, amin, amin, amin. Jadi selama ini Bunda kepingin gimana bisa ngobrol langsung sama Gurunda Zuma, nggak bisa gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Bunda ini sebenarnya Bunda baru keluar dari rumah sakit rawat inap 3 hari, memang agak susah tidur, makanya dari tadi Bunda ikutin ini. Nah di sini karena Gurunda Zuma ngaji, kadang itu Bunda itu rasa sedih kalau dengerin Gurunda ngaji gitu, walaupun Bunda nggak ngerti gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Kadang Bunda tapping di bawah itu, kadang Bunda nangis. Ya Allah, sedihnya Gurunda gitu. Jadi di sini Bunda mau kepingin bertanya, Bunda ini kan karena suami bertugas kemana-mana, Bunda harus dampingi gitu. Jadi Bunda mau belajar ngaji itu agak susah gitu. Nah setelah suami udah pensiun, Bunda mulai gelisah gitu. Gimana caranya biar Bunda bisa ngaji. Nah waktu itu di TikTok kan di live ngaji dua Latin. Jadi sini Bunda mau bertanya, apakah ngaji dua Latin itu memang gimana menurut Gurunda Zuma? Apakah harus dengan tulisan Arab ataukah cukup dengan dua Latin itu? Memang Bunda belajarnya memang cukup lama. Jadi udah dikasih pengertian, ini bacanya seperti ini, berhenti, tanda ini, gitu. Ya boleh Bun. Yang penting tetap belajar. Gak apa-apa. Allah kan maha tahu, Allah maha mengetahui. Jadi ya selama Bunda mau belajar, silakan belajar aja terus. Belajar dan belajar, iya. Masya Allah. Iya Bunda sangat bersyukur ya Allah. Makanya Bunda Bunda bilang dulu Bunda sering berobat ke Makassar, tapi belum pernah ini di TikTok gitu. Nanti setelah udah sembuh baru Bunda lihat Gurunda Zuma sering ke itu tempat rekreasinya di Goa. Bundanya di situ sama ponakan. Makanya Bunda bilang, Insya Allah kalau Bunda punya rezeki, Bunda kesana pasti kepengen ketemu Gurunda Zuma. Sama Uni Rifa sudah. Di sini di Ternate Gurunda. Bunda kaget ketemunya di mall. Soalnya Bunda biasanya ikut
Gurunda Juma sama Uni Rifa. Iya. Biasanya. Gurunda Juma tetap tetap semangat biar kita para mualaf juga semakin menambah ilmu, karena Gurunda Juma menjelaskan semua itu sesuai, nggak salah. Kalau mau bukan memang Bunda terlahir dari situ ya, tapi Bunda merasa bahwa ini sudah yang paling benar. Gitu. Bang Handi juga, salam kenal Bang Handi. Bunda kadang lucu dengar Bang Handi itu sering lucu-lucu gitu. Barusan Bunda ikut jadi lucu, Gurunda Juma yang ketawa. Aslinya dia tuh ganteng itu, Bunda, ganteng dan lucu itu wajah Bang Andi itu, imut, cute. Oh, Bang Andi. Iya. Lebih Gitu lucu aja. ya. Iya, sebenarnya Bunda udah mau tidur, tapi karena Gurunda ngaji, akhirnya udah Bunda bangun lagi. Nah, bangun lagi terus Bunda lihat, ada yang kosong. Bunda cobalah minta bisa naik gak? Itu ternyata alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Masya Allah. Bunda juga bersyukur ya, sekarang udah banyak bersahadat. Masya Allah. Jadi tetap apologet, tetap selalu semangat biar Terima kasih Bunda. Iya, biar Ya, kedepannya baik, makasih itu. ya Bunda ya, sehat selalu Bunda. Iya, terima kasih. Iya, Biar sama-sama. kedepannya lagi ada para mualaf-mualaf juga, mungkin mereka bisa dapat ilmu gitu. Baik. Mereka bisa bisa bandingkan gitu. Oh, ternyata di sana begini, di sini seperti ini gitu. Iya, baik Bunda, kita langsung lanjut diskusi ya Bunda ya. Iya, Bunda izin turun ya, Siap, karena udah Bunda, malam sehat di selalu, sini. Bunda ya. Iya, terima kasih Gurunda Juma. Iya, Semuanya. sama-sama Bun. Terima kasih ya. Terima kasih Bunda Sama-sama. udah di Kumal di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya mungkin mau iklan dulu, silakan Pak Kaisar. Yang iklan bentar. Di bawah udah pada ngumpul ini. Saya dulu ya, iklan dulu ya. Siap abangku. Assalamualaikum Mas Zuma. Saya mau tidur di kamar tak. Karena wow. Masya Allah. Saya mau ke Makassar nanti. Dengan Bang Andi nanti. Satu lagi terus. Bang Zuma. Terima kasih baca tadi ayat surah Al-Kahfi. Satu saja lagi bisa nggak? Ya, Insya Allah. Tidur ini. Mulk. Sekarang kan suara Bang Zuma bagus. Nggak pilek lagi seperti dulu, nggak serah-serah. Enak itu kedengar Bang. Benar. Iya. Ya, iklan dulu katanya. Habis iklan. Lanjut. Iklan dulu. Iya di Hilmul. Baik, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tertulis catatan kaki tetanus pasal 2 saset jasjus gigi emen sudah minus akibat minum spiritus berhembuslah kau mampus. Lanjut. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang Lanjut. karim.
Astagfirullahaladzim. Emen, maafkan diriku ya, men, saudaraku. Ya, Masalahnya daripada ada kalian ini. menyembah Pak Ulus pendusta, melenyapkan nyawa murid sifatnya pembinasa. Alangkah baiknya kalian ikuti tauladan Bang Zuma, otak akan cerdas rasional, stop sembah anak manusia. Framing sihir kafir berkata-kata, Nabi kenapa bisa terkena musibah? Tak sadarkah Tuhanmu mati itu hadiah? Tolong bantu ya. Simsalabin jadi apa? Tangan Musa keluar terkena kusta. Saat itu Tuhan sembunyikan wajahnya dengan garang amarah dan murka. Dengan memberikan malapetaka menimpa, Tuhanmu senang berikan terus bencana. Semua bukti sudah gamblang jelas ada. Tuhan takut, Tuhan dicoba, Tuhan lupa. Bahkan Tuhan di pasar bisa marah murka, teriak-teriak seperti kondektur Kopaja. Itu Tuhan temperamen atau lagi naik gula. 18 orang tertimpa menara di Siloam. Pilatus mengorbankan darah gulam. Galilea penuh dengan kehidupan suram. Semua itu bencana di zaman kelam. Satria yang saleh, pastinya nabi akhir zaman. Terkena sihir pun masih hidup dengan nyaman. Mau sihir mau racun dia sudah pernah lewatkan, karena dia unggul dan termasyur sebagai utusan. Tidak seperti kafir yang harus Tuhan diperanak, memaksakan Tuhan lahir jadi bayi nangis oak-oak. Setelah kafir bangga punya Tuhan mati ditombak, hina dan miris seperti katak yang ditabrak gerobak. Cerita dongeng pagan Yunani Roma diadopsi penuh featuring doktrin dogma, diiringi cerita pandita dan tua-tua. Hasil info penyelidikan dari warga Golgota tidak lebih seperti membaca majalah Nova. Kafir ditanya langsung tantrum merepet, menjawab juga mogok, tolol dan macet. Mempertontonkan isi otaknya yang koslet, seperti di rumah Bang Zuma punya kloset, tapi cocoknya kalian dijadikan keset. Stay tune. Iya. Aduh, gigi emen mati lampu. Allahu Akbar, Masya Allah. Makasih. Kalian rekam, teman-teman. Kalian rekam teman-teman ya, direkam nih. Jadi yang pertama aja ya abangku ya. Ada tertulis catatan kaki tetanus, pasal 2 saset just juice, gigi emen sudah minus akibat minum spiritus, berhembuslah kau mampus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Masya Allah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal Ya lagi nih Bunda. Lanjut. Itu ciptaan orang. Iya. Ya, ini ada Piang. Piang K9 Red Bull, Muslim apa Kristen? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini malam susah aku tidur gara-gara si Emen nih. Pusing kepalaku. Ini Piang Muslim apa Kristen Piang? Aku tidak menyembah Yesus. Muslim. Mohon izin Bang Hos, saya Taruh dulu. Si Piang dulu jelas. Tidak menyembah Yesus, tapi kamu Kristen ya bro? Aku menyembah Allah. Hah? Menyembah Allah. Kecil. Apa sih? Menyembah Allah dia bang. Oh, Muslim. Susah. Secantik lo bro. Sahabatku ininya tidak menyembah Yesus tapi menyembah Allah. Luar biasa. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum untuk semua organisasi AFI. Waalaikumsalam. Menyampaikan kesaksian saya 1 tahun yang lalu Bang Juma. Mohon izin. Ya. Bang Juma. Siap. Saya berterima kasih pada Bang Juma dan juga seluruh anggota organisasi API yang sudah membuat saya taubat di 1 tahun yang lalu. Bang Juma, saya dulu adalah host DJ di TikTok. Ya. Dan alhamdulillah ketika saya setiap masuk ke room-room debater, akhirnya saya menghentikan itu semua
dan saya terus mengikuti Bang Juma, dan alhamdulillah Bang Juma, dengan mungkin ya istiqomah saya belum Bang Juma ya, cuman mencoba saya mendengarkan kajian-kajian semua anggota APPI. Alhamdulillah Bang Juma, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Juma dan juga seluruh anggota APPI. Di bulan Februari yang lalu, di hari ulang tahunku, di tanggal 7, Allah memanggil aku dan ibundaku ke tanah suci, ya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Dengan tanpa biaya apapun. Subhanallah. Bang Juma, Alhamdulillahirrahmanirrahim. saya ingin dengan apa saya membalas kebaikan Bang Juma, karena memang Masya Allah, kondisi pelarian saya, memang saya pelarian, live DJ itu saya pelarian, ternyata ya hanya Bang Juma dan juga anggota APPI yang bisa menghentikan semua itu. Dan alhamdulillah Bang Juma, sekali lagi terima kasih ke Bang Juma. Sama-sama Bang. Sudah membuat saya ingat jalan Allah kembali. Itu Bang Juma. Dan Allahu juga Akbar, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Masya Allah. Iya Bang. Nyanyi, Bunda udah bikin nangis saya, makanya saya typing. Bunda mengingatkan 1 tahun yang lalu ketika aku di jalan yang tidak benar. Aku dengar Bang Juma dan API yang luar biasa. Dan wallahi Bang Juma, saya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti bahwasannya Bang Juma dan juga seluruh anggota organisasi API adalah orang-orang baik dan orang-orang pilihan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Ya Bang. Dan terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama Bang. Host malam ini pas di hari tanggal lahir saya dinaikkan. Terima kasih sekali lagi buat sama-sama Bang Juma dan juga sama-sama Bang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Bang Juma dan juga seluruh organisasi APPI. Bang Handi, terima kasih Bang Indi dan juga seluruh saudara-saudaraku muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan kita diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, dan juga diberi yang halal, berkah, barokah dan berlimpah. Insya Allah Bang Juma, jangankan darah saya, nyawa saya pun akan saya hibahkan walaupun saya bukan anggota organisasi APPI. Insya Allah Pandeglang akan mengawal APPI. Allahu Akbar. Banten. Mungkin itu aja Bang Juma. Ya, makasih ya Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang Juma. Insya Allah nanti saya akan merapat juga ke Lebak dan itu akses dekat. Masya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Jangankan darah saya Bang. Mau ke Lebak nanti hubungi saya aja ya Bang. Siap. Tapi saya minta satu ini ya Bang, permintaan boleh Bang? Boleh. Abang ulang tahun. Siap. Ini kan kado nih. Tolong dong, ludahin dulu muka si Emen Bang. Oh mama ada aja ini host. Emen lagi. Jangan mana tahu besok dia dapat hidayah. Sejelek-jeleknya muka orang itu ciptaan Allah. Atau begitu, mana tahu jadi Bang Mujad soalnya. cucunya Bang bisa Mujad. masuk Islam. Amin. Sekali lagi Bang Juma, terima kasih Bang Juma, terus tegakkan sama-sama Bang. Allah. Moga-moga Bang Juma selalu dalam lindungan Allah SWT dan Amin. mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan Bang Juma dan juga saudaraku muslim. Iya. Kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Selalu diberikan rezeki yang halal, berkah, barokah dan berlimpah, dan juga amin. Dan daerah. Mungkin itu Bang Juma dan seluruhnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh amin. Magiro kasih. Nakwaro tapamu amin. Bang Melo mau poga datang besok amin. Bang Handi Deng, itu belum kita lihat mukanya ini Sarahman. Dede. Cuma ini akun baru, coba bisa kubuka. Kasih nah. Lanjut. Allah, Masya Allah. Al-Mulk ya, Gurunda. Al-Mulk. Iya. Apa? Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in
قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا في Astagfirullahaladzim. Orang Sabar, ngaji Masya pun- Allah. Ya Allah. Kafir. Kafir kepanasan di bawah mendengarkan Nikmat Tuhan surah-surah kalam dari Allah. Nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan, Fir. Ya, moderator dipantau. Akun Gerunda Jemaah dipantau. Hanya iblis yang mendengar ayat suci Al-Quran kupingnya kepanasan. Ya, moderator tolong dipantau moderator. Saya berat di HP ini, nggak bisa. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا Banyuma masih ada di bawah, naikkan lagi. وهي تفور Ya, tolong dinaikkan moderator. من الغيظ Memang kafir-kafir ini jolim. فيها فوج سألهم. Mungkin temannya ini ya tadi si Emen. Bangkit di menit ketiga. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب الصعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويكبتن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, subhanallah. Sahabat Stilo, barakallahu fikum. Sahabat yang lain, makasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Bu. Aduh, nangis dengar Bang baca Quran. Di sini kalau kita nggak baca sendiri, kita nggak pernah dengar, tahu nggak? Ya kan? Jadi beruntunglah orang-orang yang di Indonesia tinggal masih bisa dengar azan, masih bisa dengar ngaji secara langsung. Masya Allah, jadi sedih deh. Jam berapa di situ, Bun? Jam berapa? Masih pagi, baru jam 9. Oh, pagi. Aku pikir Bunda juga di Alhamdulillah. jalan. Terima kasih Bang Zuma udah punya kesempatan Sama-sama, mendengarkan. Bun. Lanjut. Cuma ngaji langsung ada yang nawarin di Banyuwangi. Bawa Bang Zuma dengan Bang Andi ke umrah. Mau? Sama saya. Mau? Ke Amerika aja, Dok. Mau dong. Dan sini. Allahu Akbar. Mau Masya saya. Allah. Kalau tempat tinggal gampang. Bun, sebentar itu ada yang ngajak umrah Gurunda. Oh, oke. Sama Bang Handi. Ya, lanjut. Aku juga, Bang. Allah Bunda insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Di TV nih, subhanallah. Masya Allah. Naik kau sini. Manusia palsu. Kalau saya bicara tidak diturunkan, Ada pisang. Manusia palsu apa ini dia yang kesini? Manusia tak berakal. Manusia tak berakal. Manusia yang levelnya lebih rendah dari monyet. Ini orang ini kita udah anggap dia binatang masih aja bergabung gitu. Saya lebih baik nih tidur di kandang babi daripada satu rumah sama si Edis. Benar. Jangan tidur, Bu. Bang, betul nih. Kalau dia berilmu sih nggak apa-apa. Ini masalahnya cuma ilmu ngeyel. Kalau seperti Kristen lain masih bisa diajak diskusi. Ini licik, ngeyel, bahlul, dongo, toples, toplores, tolo, keblampet, dompala, kardoba, Kardoba Gurunda. Kardoba itu temanku punya, yang di Polda punya istilah itu Kardoba. Karena jadi Spanyol kah? Kardoba. Kalau dia berdiskusi baik, nggak apa-apa dilayani kayak dulu kan. Sekarang dia sudah di luar negeri, jadi bebas untuk ngeyel, pelintir terjemahan Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Oh, dia udah nggak di Indonesia, Bang? Enggak lagi, makanya dia berani gitu. Berani dia mau ngapain aja, dia berani. Karena sudah di luar negeri. Blampet. Berarti banyak yang begitu ya, penghujat yang kabur ya. Makasih ya. Semoga sehat selalu Bang Zuma. Amin. Makasih ya Bang Zuma. Iya, sama-sama Bang. Sehat selalu ya Bang ya. Panjang umur, kemudian segala sesuatunya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat, sekilas tentang saudara kita ini. Beliau itu adalah tadinya seorang pastor S2 gitu ya. Benar-benar aktif. Benar-benar aktif dan dia adalah salah satu tokoh di agamanya beliau. Ya, cukup dikenal, orangnya berpendidikan dari aspek keilmuan umum dan juga dari aspek keagamaannya. Ya, bagaimana tidak terpukul beliau berpuluh tahun kemudian hidup di dalam hal yang menurut pandangan beliau semuanya adalah kebohongan. Nah, dia dibesarkan di situ, dia hidup di situ, dia semuanya di situ. Ya, semuanya dijamin kemudian, hanya nyawanya yang tidak dijamin. Tiba-tiba dia menemukan kebenaran Islam. Bagaimana tidak tersentuh, ya? Pasti benar-benar tersentuh lah orang yang selama ini berjuang kemudian untuk bagaimana memiliki pengajaran yang bisa menyelamatkan manusia. Ternyata begitu dia belajar, ini bukan menyelamatkan manusia, ini membinasakan manusia. Yang benar itu adalah Islam. Jadi begitu dia belajar Islam, sedikit lembaran dia buka kebenaran, buka lembaran berikutnya kebenaran, buka lagi kebenaran. Jadi yang ditemukan di Islam itu hanya kebenaran. Poin baru kebenaran. Setiap ada poin baru kebenaran. Jadi terenyuh hatinya itu benar-benar luar biasa ya. Kebesaran Allah kemudian itu ada dalam hatinya. Sehingga ya tanda-tanda di dalam Al-Quran dikatakan
innamal mu'minuna alladhina idza Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ciri-ciri orang beriman itu ketika mendengarkan asma Allah dibacakan, hatinya tersentuh, tergugah, seketika dia berasa di alam ruh. Mendengarkan ayat Allah, mendengarkan asma Allah, mendengarkan nama Allah disebutkan, bergetar hati mereka. Itulah tanda-tanda orang beriman. Nah, seperti itu saudara-saudara. Jadi sahabat kita ini Masya Allah, kita doakan semoga seusainya kemudian melakoni pendidikan, karena beliau ini kelihatannya masih pendidikan ya, masih berada di tempat itu dan masih pendidikan. Sepeninggal dari sana kita berharap beliau menjadi tokoh yang terkenal di Indonesia ini minimal. Demikian. Kita belum bisa mengekspos terlalu luas. Nanti aja, ada saatnya nanti. Terima kasih ya Bang. Semoga istiqomah. Ya Bang Dino, makasih banyak, syukron, jazakallah khairan kasiron atas semua dukungannya Bang Dino. Sehat selalu ya Bang Dino ya. Aril. Amin. Amin ya Allah. Aril Gumurapus. Aril Gumurapus. Rambutnya Aril warna-warni tahu wah. Bagus rambutnya. Jalan lurus Kristen Muslim. Jalan lurus Kristen Muslim. Sekali lagi. Jalan bengkok. Jalan lurus Gumarapus. Ada aja namanya ya. Ketua Kristen Muslim. Ketua. Selamat malam Bang Ketua Kristen Muslim. Wih, orang krungu toh. Kayaknya dia tidur. Tidur jalan. Sahabat Jaidan Siho Sukran, barakallahu fik. Sinong, thank you. Ada lagi. Ujung-ujungnya jadi pengemis kalau keluar negeri tuh. Kalau nggak laku lagi tuh. Dibesarin Bang Kaisar tuh. Dibesarin. dia mau samakan fotonya dengan fotonya Emen tadi. Gimana modelnya Emen Bang? Modelnya Emen gimana Bang? Aduh, Emen. Raja, selamat malam Raja. Raja. Oh Raja. Raja, di mana Ratu? Ini orang pada anak ini kenapa ya? Udah lama menunggu kali ya, jadi udah tidur. Mak Leni. Siapa Mak Leni? Siapa? Ada permintaan itu dari Bang Stylo, Bang Zuma. Dia minta dengarkan lagi, dia telat datang katanya. Silakan. Mau direkam mungkin sama dia. Saya tutup ini, soalnya nanti suara saya rusak. Baik ya, Bang Stylo, ini permintaan Bang Stylo ya. Kisah para kafir. Ada tertulis catatan kaki tetanus, pasal 2 saset jas jus, gigi Emen sudah minus. Akibat minum spiritus, berhembuslah kau mampus. Daripada kalian menyembah Pak Ulus, pendusta, melenyapkan nyawa murid sifatnya pembinasa. Alangkah baiknya kalian ikuti tauladan Bang Zuma. Otak akan cerdas rasional, stop sembah anak manusia. Framing sihir, kafir berkata-kata, Nabi kenapa bisa terkena musibah? Tak sadarkah Tuhanmu mati itu hadiah? Tolong bantu ya, simsalabim jadi apa?
Tangan Musa keluar terkena kusta. Saat itu Tuhan sembunyikan wajahnya dengan garang amarah dan murka. Dengan memberikan malapetaka menimpa, Tuhanmu senang berikan terus bencana. Semua bukti sudah gamblang jelas ada. Tuhan takut, Tuhan dicoba, Tuhan lupa. Bahkan Tuhan di pasar bisa marah dan murka, teriak-teriak seperti kondektur Kopaja. Itu Tuhan temperamen atau lagi naik gula. 18 orang tertimpa menara di Siloam. Pilatus mengorbankan darah gulam. Galilea penuh dengan kehidupan suram. Semua itu bencana di zaman kelam. Satria yang saleh pastinya nabi akhir zaman. Terkena sihir pun masih hidup dengan nyaman. Mau sihir mau racun dia sudah pernah lewatkan. Karena dia unggul dan termasyur sebagai utusan. Tidak seperti kafir yang harus Tuhan diperanak. Memaksakan Tuhan lahir jadi bayi nangis oak-oak. Setelah itu kafir bangun, bunya Tuhan mati ditombak. Hina dan miris seperti katak yang ditabrak gerobak. Cerita dongeng pagan Yunani Roma diadopsi penuh featuring doktrin dogma. Diiringi cerita pandita dan tua-tua, hasil info penyelidikan dari warga Golgota. Tidak lebih seperti membaca majalah Nova. Kafir ditanya langsung tantrum mencret, menjawab juga mogok tolol dan merepet, mempertontonkan isi otaknya yang koslet, seperti di rumah Bang Zuma punya kloset, tapi cocoknya kalian dijadikan keset. Sekian, terima gaji, stay tune. Ya, mantap, keren. Stylo. Ngerekam dia. Keren. Masya Allah. Syukron. Ya, ini ada Alpin. Alvin. Muslim apa Kristen? Kristen apa Muslim? Kayaknya Kristen nih Alvin. Alpin. Kalau sampai waktumu, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau Alvin. Nah, turun. Menurut cerita yang pernah saya tidak dengar gitu ya. Ternyata si Emen ini memang dia laki-laki sejati. Wow. Ini apa ini? Cantiknya. Jadi dan sebagaimana buku Tatang Sutarman yang belum saya rilis di halaman 42 pojok kanan atas, ciri-ciri orang yang suka fitnah itu, apalagi membicarakan orang lain tanpa data, ya fitnah lah ya. Rata-rata itu gigi depannya itu cepat rontok. Itu hasil penelitian saya sendiri loh, survei saya. Saya udah mensurvei 100 orang. Ya, 120 menyatakan bahwa orang yang sering fitnah itu rata-rata giginya cepat ompong. Benar loh itu. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Penyebabnya apa? Kenapa bisa begitu Bang Andi? Diagnosanya apa itu diagnosanya? Saya tanya lagi. 60 orang yang saya survei, 74 mengatakan bahwa ternyata orang yang suka fitnah itu makanannya terlalu berlebihan lemaknya dan tidak ditakar masuk, dan sehingga kalau dia mengunyah, kunyahannya itu muter-muter dulu di seputaran gigi depan lainnya, rusak tuh gigi. Ya contoh si Emen sama yang itu tuh. Nah, gitu. Berarti namut ji, tidak ada gigi depan natawa, namuk musji. Kalau saya terjadinya kilat petir itu dikarenakan udara yang keluar dari sela-sela gigi Emen ini yang naik ke langit, turun kemudian menjadi petir. Itulah yang terjadi. Ini mah udah bawa tanah ini. Masih Itu juga giginya rontok dipukul teknik. Itu teknik kepal itu. Berarti itu ji petir dari Gurunda, jadi petir dari giginya Emen yang kena patungnya Tuhannya.
Astagfirullahaladzim. Izinkan aku tertawa ya Rabb. Itu dampaknya sampai ke Brazil, Bang. Foto Yesus di Brazil roboh tuh. Ya kan? Itu Mbak, dari ininya Bunda, dari giginya ini keluar dia sementara tersenyum tuh, tiba-tiba disambar petir, kepantul ke patung Yesus. Mampus. Betul. Soalnya beliau penghujat kan enggak? Jadi Kodong. liurnya dia ini yang menjadi belut listrik. Itu kacamata sama miring-miring gitu. Lucu banget. Jadi kalau dia jalan meludak, nah itu dari situlah itu yang berubah menjadi belut listrik nantinya makin besar. Dapat hiburan bangun tidur ya, enak juga begini ya, sehat saya nanti. Satu lagi dibesarkan dulu nih. Allah, Masya Allah. Nah ini manusia purba. Jelek kali kau Edis. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Ini malah amporo, kalau di kampung saya bilangnya amporo. Apa itu? Dare. Amporo itu telur ayam yang nggak jadi. Rarokeng. Telur ayam tidak Bang jadi. Handi ini loh, Bang Handi apa namanya, keren loh itunya. Waduh, warna-warni begitu, hebat sekali ya. Memang begitu songkat Bun. Iya, kayak gitu ya. Wah, keren. Warna-warni begitu. Iya Bun. Pantesan suka ada yang ketawa sendiri gitu kan. Iya ada tuh. Kan bisa tepuk tangan ya. Astagfirullahaladzim, muka ada gambarku lebih parah. Saya nggak bisa buka kamera. Bulldozer datang. Iya, itu gimana? Cuma Menurun duduk dikit doang. Menurun dikit dong, tanpa secara keseluruhan. Jangan ditombak nanti Bang Zumanya. Lucu lah. Besok Bunda beli apa? Gue disuruh beli apa sih Bang Ryan? Beli bom-bom. Ada kalau di sini banyak. Kalau penghujat itu nggak apa-apa, kita pajang fotonya biar Gitu netizen ya. paham. Benar. Masuk di akal. Lucu deh pokoknya. Jadi itulah tadi hasil survei saya ya teman-teman ya. Jadi belut listrik. Kayak orang mati-mati jangan gitu. Kenapa saya ternyata masih game saya buka. Apa itu? Bunda Rama ngajak nyanyi. Bang Zuma izin. Iya silakan. Besok ininya di mana? Di tempat Bang Kian juga. Saya mau kirim ke Bunda Rahma, sebagian mau dibagiin di sini, sebagian buat dana api. Wow, keren, Masya Allah. Baru bisa besok Bun. Siap. Iya, kita juga mau ngajak ini Bunda. Kita mau ngajak netizen juga untuk galang dana untuk melawan Dosma. Oh oke. Itu Jam berapaan wajib kira-kira? Ini Bang Zuma. Enggak, kapan aja Bunda. Oh, kapan aja. Oke. Iya. Karena kan ceritanya ini si Dosma ini kan melaporkan apologet Islam, supaya apologet Islam ini berhenti, kan gitu. Ya kita harus lawan dong. Laporannya dia harus kita lawan. Jangan kita biarkan kemudian dia ini mencederai para apologet. Benar. Itu kan kita tak ada menghujat. Saya nggak menghujat, Uniripa nggak menghujat, siapa lagi? Orang nggak menghujat. Tapi mau dihentikan langkahnya oleh si Dosma karena setiap pendebatnya dia kalah. Karena itulah kemudian dia melaporkan kami ini supaya tak ada lagi Bang Suma di TikTok, tak ada lagi kemudian Uniripa yang pokal-pokal yang dilaporkan sama dia.
Itu. Nah, kita tentu nggak mau. Kita tidak mau mengikuti dan mengalah terhadap apa yang dia mau. Karena sebenarnya itu bukan ormas yang melaporkan, bukan agama yang melaporkan, hanya dia aja sendiri. Dia yang sibuk sendiri dan mencari perhatian. Ya harus kita lawan dong. Masa umat Islam diam aja masa kita mau membiarkan orang kafir laknatullah kan gitu. Gabung lagi sama Suma. Orang kafir orang kafir laknatullah, kemudian masa kita izinkan dia mencelakai umat Islam nggak bakalan. yang selama ini memperjuangkan akidah di depan kafir-kafir laknat seperti si Emen Gigi Petir ini. Masa kita mau? Nggak mau dong kita. Benar. Tentu kita nggak mau. Masa kita biarkan para pejuang kita ini mau dicederai sama orang kafir? Masa ini udah nyata di depan mata. Tapi itu fotonya siapa yang diambil itu fotonya? Artis India itu. Oh, Masa kita mau kemudian orang kafir kita izinkan mencenderai para pejuang? Jangan dong. Sama Bunda R. Apa sih Po? Dekat ya, kamu dekat sama Bunda R ya? Oh, asik sekali lu. Apa sih Po? Apa urusan kau? Pelajaran Muslim. Ini kan pelajaran Muslim. Poligami sekarang diberlakukan sekarang. Wajib dong. Emang lu pikir saya sama Oten saling menunjukkan tahi lalat? Semua. Apa kamu harus dekat sama Bunda R dong. Kenapa Ompong? Wajib. Kan poligami kan diwajibkan. Tuhan itu hasil poligami. Kalau di Islam itu boleh poligami. Lalu bagaimana Kristen melampiaskan syahwatnya kepada wanita lain selain istrinya? Dengan cara apa? Di pinggir jalan, Bang Zuma, di pinggir jalan. Pinggir jalan. Pinggir jalan, so cantik. Pulang-pulang ngini sama istrinya, kenalah dia penyakit-penyakit itu dari pinggir jalan. Nah, saya curiga jangan sampai mulutnya dia hancur karena tersiram sperma ini orang. Gimana kalau kita buka Quran? Kamu siap? Enak loh. Kayak jangan-jangan tumpah dalam. Baru ini spermanya orang-orang hitam semua Afrika. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai dia kumur-kumur sperma sampai giginya kayak gitu. Nabi jangan kalau gitu aju aja. YouTube aju. Nggak peduli gue. Soalnya bentukannya mirip. Izin Bang Juma, izin. Tapi tak sama. Emen, kau tahu HIV terbesar di Amerika, di seluruh dunia itu siapa? Dari mana? Islam. No way. Kristen itu. Berarti sekarang itu di Afrika tuh Bunda R sudah jadi bahan percobaannya Nabi Suma. Kau lihat jadi bahan percobaan Nabi Suma. Kurus-kurus sudah kemakan dagingnya. Kayak kau makan daging itu, daging Yesus. Gusinya habis digigit sama kuman virus. Aktor-aktris itu, aktor-aktris bokep itu Kristen semuanya itu. Iya, benar. Mungkin si Emen juga ini termasuk aktornya ya. Iya, yang minus. Ini dengerin. Mau tahu nggak kenapa giginya si Emen nggak rata? Ternyata ini berita baru nih, H1 ini. Ternyata kena gerinda. Sebelah kiri. Lihat yang sebelah tuh Bang Nandar ganteng gitu kan. Ini yang sebelah pel semua sampai yang perempuan begitu. Astagfirullahaladzim. Dah. Suaranya nipu ya. Mending suaraku menipu 60 tahun, tapi wajahku cute. Aduh, Mama mukanya hancur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Woi, apa? Bang Suma ini. Oh, silakan. Assalamualaikum Bang Suma. Oten atau Kristen? Saya Islam, orang Bugis Pangkep, tinggal di Jayapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Pangkep di Jayapura. Oh, jauhnya. Ya, dari
Masih kecil Bunda Rahma, saya di Jayapura. Oh iya. Sampai dapat orang Fakfak. Orang Fakfak? Iya, istriku orang Fakfak. Orang hitam, bukan? Enggak, keriting tapi Muslim. Fakfak. Oh keriting, oh alhamdulillah kalau Muslim. Ya mayoritas Fakfak kan Muslim Bunda. Oh iya. Ya Raja Ampat, Fakfak, semua Muslim itu. Dengan Kaimana juga sebagian. Iya. Sebentar ya Bangku, Bang Zuma lagi tertawa dia itu. Dia tidak menerima kenyataan Siemen barusan. Iya. Ya, buat teman-teman yang Kristen ya, yang merasa perempuan ya, emen ini duda ya. Silakan kalau ada yang ingin meminang emen ya. Apalagi nih? Duda. Itu, aduh, bahaya itu sedotannya itu bisa. Sedotannya ngeri guys. Sampai seminggu itu sedot, tidak akan lupa. Kena gigi uang kembali guys. Ya, silakan. Emen Anju. itu ya. Iya, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Cuma mau sampaikan sama Bang Handi, ada semoga bermanfaat, nanti buka di DM. Oh, masya Allah, makasih banyak, Bang Sukron. Masya Allah, dari tadi malam itu saya. Semoga bermanfaat. Saya kirim di akunnya Bang Handi. Alhamdulillah. Ya, siap Bang. Siap, iya Bunda. Iya, makasih. Oke, saya izin. Untuk Bunda boleh lah. Untuk Bunda boleh lah, abangku. Bunda Sehat Rahma. selalu ya Bang ya. Sehat selalu Bang. Ye, salam dari Poso. Makasih. Sama-sama. Oh, Poso, Sulawesi Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bunda Rahma teleponnya lagi ngecas ya Bunda Rahma? Enggak. Kenapa bunyi Bun? Noise? Enggak. Maksudnya enggak ada yang angkat gitu. Sehat selalu ya buat orang-orang. Enggak ada dering, siap-siap. Insya Allah. Pokoknya Bun, mana janjimu Bun? Bunda Milaku yang cantik, di mana janjimu? Aku kan anak yatim. Jangan ngerayu. Ya, aduh ini masih Petra. Takut sama saya. Kenapa? Apa kehet? Takut open cam lu, open cam sama gue yuk, open cam yuk. Pemakan babi ya takut lah kami. Iyalah, daripada babu dimakan seperti Muhammad. Babi itu kan makan kotorannya sendiri loh, tahu kau? Babi itu makan kotorannya sendiri sama kayak kau. Si Emen ini umurnya lumayan lah. Ini Bang Al-KTP kayaknya mau bertanya lagi ke Bang Yoma nih. Silakan Bang. Ya, Al-KTP. Al-KTP. Kemana dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Halo. Kemana? Kevin Ardian. Ya, assalamualaikum. Selamat. Waalaikum. Islam Kristen? Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada yang mau disampaikan Abang dah? Silakan. Iya, benar. Saya mau bertanya nih. Ini di sini, ini akunnya ada Bang Zuma ya? Iya.
Ini saya dari orang Islam. Saya Bang mau Kaisar besok ya. Sorry, izin sorry. Nah, saya mau bertanya tentang. Ya Bunda. Saya mau bertanya tentang asma dan nama. Ini Muslim. Muslim saya. Oke, sebelum ada yang jawab ya sama Ustadz, mana Ustadz Alif ya? Kita promosi dulu ya, izin ya teman-teman saudaraku netizen yang masih lebih 4K ini, tolong di follow akun Bunda Mila ini ya, beli akun baru ini. Beliau ini yang suka sering mensupport ya para anggota API di belakang layar. Jadi tolong disupport. Besok pun dia akan berbaik hati memberikan kita gift-giftnya ya. Bagi-bagi zakat lah, bagi-bagi zakat. Bagi-bagi zakat. Oke, temantemanku di bawah, Ya, silahkan di caranya. Follow ya Bunda Mila ya, teman-teman yang baik hati. Teman-temanku di bawah semuanya, sahabat Kaiser Nero, sahabat Bang Zuma, sahabat API, kalian tahu kan caranya teman-teman? Gaskan sampai 2000. Gas. Sahabatku semua. Semangat Bunda Mila, itu supportnya di bawah. Terima kasih. Thank Insya Allah, you. Terima kasih. Pokoknya doanya aja, doa sehat itu aja saya sih. Amin ya Allah. Ya Insya Allah mudah-mudahan. Ayo teman-teman, kencangkan Follow-follownya teman-temanku, sahabat-sahabat saudaraku seiman. Ya Allah ya Karim, mantap. Gaskan biar bisa bunda kita nih cantik teman-teman. Ya ini Raja Wali Muslim apa Kristen Raja Wali? Dibuka mute-nya bro. Raja Wali. Enggak kedengeran kali dia Bang Kiam. Suara saya jangan follow 2 kali ya, jangan 2 kali follow, sekali aja. Oh suara Bang ini Bang Kian bagus banget, oi. Bagus, aku bilang dari tadi. Iya. Keren suaranya. Mantap. Sekarang. Iya. Masa aku kecilin lah. Iya, Bunda Rama sedikit. Sekarang enggak ya, bagus. Yang pas tuh suara Bang Zuma, Bang Handi, Bang Sugi sama Bang Kaisar. Nah, Bunda Rama kadang-kadang Ini sekarang enggak? Sekarang bagus. Naikin sedikit Bun. Ekonya Bunda. Dikit aja Bunda Rama. Dikit aja. Tadi kan aku nyanyi di kombalnya. Oh iya, kalau nyanyi iya benar. Naik dikit. Halo. Naik dikit. Halo, 1 2 1. Cukup mantap. Virgo 111. Virgo. Bunda Rama belum, coba Bunda Rama di mute dulu, lalu diatur di mute. Di mute dulu Bunda Rama. Nah, jangan dibuka dulu mute-nya, silakan ngomong Bunda Rama. Oh mama ngerjain benar. Dosa lo ngerjain. Saya ini yang paling tua di sini nih. Jangan ngerjain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru-guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang 4K ini ya teman-teman. Ayolah, apa yang 3K ini oten, nggak mungkin toh. Baru 1K itu sama Bunda. Ayo. Udah ngomong kan Alfi kan teman-teman. Baru sampai Alfi Bang Kaisar. Dari mana Alfi? Ya Allah, alhamdulillah. Dari Riau. Alfi sekarang di Jakarta Selatan Bunda. Oh keren. Di mana Jakarta Selatan? Mampirlah. Ya kan? Di mana Bunda di mana? Dharma Wangsa, rumah orang tapi bukan rumah saya. Di LA. Bisa. Suruh di LA. Hari Minggu kita jumpa semuanya insya Allah ya. Gitu ya. Ahad. Mau promosiin itu juga apa namanya kopi Mufasa itu kopi jahe mau dibawa ke sini buat iniin percobaan. Boleh. Iya. Ada bisnis apa nggak ada yang bisa dipromosiin? Nggak. Alfi nggak bisnis apa-apa. Apa ada produknya biar Alfi bantu dipromosiin YouTubeku Bun. Oh, YouTube mau susah Bun. Maksudnya kalau kayak sekarang nih ada UKM mau ada produk dia bikin kopi sedikit-sedikit, siapa tahu nanti saya masukin ke siapa gitu
Habis itu urusan sendiri lah. Saya cuma bagian Luar negeri. Gurunda. Jangan dilihat di Komal besar Bang Zumanya ajab kena tombak. Ini ya jujur ya, aku baca typing, semuanya kafir. Astagfirullah, pantas kena tombak. Ngeri ya. Memang banyakan ini kan. Sakit hati mereka pastor masuk Islam. Sakit hati. Pasti nangis, batinnya menangis, meronta-ronta. Untuk teman-teman Kristen, mending kalian tidur. Kami nggak ada bahas Yesus di sini. Ada Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deku ganteng. Pamer lagi kursi baru. Enggak, aku tadi di bawah kok nama saya disebut-sebut sama Bunda Mila gitu, makanya saya pengen naik. Mana Bunda? Bunda Mila mana? Bunda Mila mana? Tombak aku. Oh, Mama Oten. Emang kita ngomongin apa tadi? Kurang ajar Orang juga. cuma promosiin Ngomongin nama saya akun. dipanggil-panggil. Bunda Mila tuh kena tombak tuh. Karena Pak tombak Desugi emang bilang, selalu. Pak Desugi itu apa namanya? Kipas anginnya merek apa itu, Pak De? Keren. Merek Semar. Oh, Semar badannya, Masya Allah. Ya, merek Ada Semar. juga ya merek Semar ya. Gimana sih Tangan ketombak? perempuan. Aku tuh bilang, Merah sama kayak kursi, guys. aku bilang Pak D Ngomong apa itu ya sampai ke tombak? nggak ada. Ngomong Ya. apa Bunda? Aku tuh bilang Kenapa, Pak Bun? D itu suaranya bagus. Pokoknya sebentar Lanjut, lagi Bun. dia mau promosiin ini aku apa Bang YouTube. Ancu. Boleh Bun. Iya boleh ya. Masya Allah. Thank you, Bang Ancu, saudaraku Bang syukron. Ancu. Soalnya Pakai apa Bun? pakai laptop. Nah, boleh nanti saya udah udah bisa kan cara apanya kan? Live-nya. Udah ada tapi Masya maksudnya Allah. itunya belum ada. Maksudnya nggak kemarin itu nyoba sama Bunda Rahma connect dari TikTok ke YouTube itu yang belum bisa, suaranya belum bisa keluar tuh. Ya harus pakai apa? OBS. Udah di-download. Aku juga Pak D ada YouTubeku tapi gaptek. Pak D termakin dulu, kalau udah banyak itu nanti 10% buat api, apa berapa persen lah. Pokoknya saya tuh bukannya cari duit, kecuali kalau memang udah gede banget, siapa yang nggak mau kan. Tapi tetap ada niat dibagi gitu loh. Lahir kembali di menit ketiga. Nanti biar saya remote aja Bun. Iya, tolong ya. Nanti saya kasih semua itunya. Sekali pertemuan biasanya saya 2 juta untuk nge-remote itu Bun. Iya. Sekali pertemuan, aduh, mahalan remote-nya daripada ininya, dapat duitnya. Pokoknya saya kasihin api. Nggak, Pak D tuh nggak serius. Serius juga nggak apa-apa. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena tombak lagi. Nanti saya remote kan Bun. Iya, Supaya aman, itulah Bun. kejamnya akun pertama lagi akun satu. Aku juga Pak D. Lanjut. Silakan. Ya yang silakan. lihat dari segi-segi giginya si Emen. Jadi yang 4.000 nih banyakan Oten ternyata ya. Nggak apa-apa lah supaya mereka pada cerdas. Simak ya pemaparan guru Waalaikumsalam kami ya. warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih tadi ngucapin salam nih? Ina Raya. Memang begitu Bunda Rahma. Nubuatan saya tadi kan saya bilang itu. Mendingan kalian ikuti tauladan Bang Zuma. Ngikut orang ini. Memang keren memang. Tapi jangan nombak. Nah, salah kalian. Tuhannya jadi tombak. Apalagi kita. Kapan mau diremote Bun? Siapa? Bunda Mila. Kapan di remote? Kapan? Sekarang tanggal berapa nih? Awal bulan aja kali ya? Atau 10 hari lagi lah kira-kira biar saya Ya itu bisa nanti standby. di belakang layar aja, Bun. Iya, siap. Iya di belakang layar. Boleh nanti saya remote. Kak, ini saya minta teleponnya Pak D Sugi ya. Boleh minta sama Bang Andi. Iya siap. Sama Bang Kian Santang juga ada itu. Boleh. Terima kasih banyak. Aku siapa yang mau ini ya?
Gitu. Emang Bunda udah ada laptopnya? Ada. Ini laptopnya anak tuh. Udah support selesai belum? Kuliahnya. Oh, Udah, ngomong Bunda udah. Rahman nih. Oke. Udah Ya. ini tinggal Pak De. bagaimana cara ngelipin. Ya, Vi. Sorry ya, nggak jadi ke Dayun. Alfi dari Jawa, Pak De. Wih, acara apa, Bang? Nggak ada, mau silaturahmi aja sama teman-teman. Oh, iya. Emang mau lama di sana? Kemungkinan iya, Pak De. Enggak apa-apa lah, cari kerja di sana kan. Nah, ini ada Damanik, Muslim Bapak Kristen Damanik. Siapa tahu jadi direktur cleaning service kan lumayan. Amin kan dulu, amin. Alay kalian ini alay. Marah-marah. Kenapa, Bang? Ini apa sih limbah Yunani ini? Kenapa sih dia nih? Kenapa marah-marah? Tenangkan roh kudusmu. Tenangkan roh kudusmu Katanya kalau naik. Kristen ajaran kasih, masa baru naik kayak gitu, Bang? Ada apa? Woi, makhluk pemakan ketombe, kok ngapain naik bilang alay, woi. Itu luap. Bang Damanik. Damanik katanya. Ya, selamat malam. Malam. Apa Bang? Mau diskusi sama Gurunda, Bang Zuma, Damanik? Berdua lagi. Diskusi apa kita ini ya? Nah, serahmu mau apa? Tuh sama Pak D. Mungkin Gurunda capek, ada Pak D tuh standby. Apa? Silakan. Terserah apa materi yang kamu kuasai, Bang. Apa? Misalnya. Wih, mantap suara Bunda Rahma ini, keren. Nggak ada yang kau kuasai. Mama Belum ada, Bu. Oke, kasih apa ya? Tentang ketuhanan ya, Bang ya? Boleh? Boleh. Silakan. Silakan Pak D. Bernarasi dulu, kemudian beliau ini tentang konsep ketuhanan. Ya udah, silahkan promosikan Tuhanmu. Gimana? Dia dulu ya. Damanik silahkan narasi 1 menit lah. Tentang konsep ketuhanan di kekristenan atau imanmu, silahkan. Oh, Damanik. Ya, Bu. Silakan Bang. Sampaikan. Pahatopon lae Damanik, pahatopon, unang leleng, baen, hatam. Oke, leku. Jangan. Ngomong apa? Terserah. Misalnya kami menuhan ke Yesus tuh begini begitu gitu atau siapa kek, ayo. Damanik, ini kata ini yang saya gede ini namanya Ustaz Sugi Kristologi. Atau kau bertanya aja deh, nggak tahu dia Kata mungkin Ustaz bilang. Sugi Kristologi, Kristen itu hanya selamat di dunia, di akhirat masuk neraka. Benar nggak itu? Gak tahu juga. Baloho sih belegugah. Masalahnya surga dengan neraka itu pun aku nggak tahu juga. Kasih pencerahan Pak D. Apanya yang mau kasih pencerahan? Orang dia nggak mudeng sama agamanya gimana coba? Seperti kau ateis Bang ya, nggak pada bergereja Bang ya, Damanik. Udah turun dah. Gitulah mereka ya. Berani debat ditunggu di Romso. Alah, libra. Suruh ke sini pastor, pendeta, biarawati. Semua suruh ke sini. Room Superboy itu udah mulai sepi, Bun. Makanya dipromosin sama mereka. Gimana?
Kasihan sekali kalian. Yang nonton pun cuma 10 orang, itu pun nggak boleh keluar, ditahan. Jangan keluar di sini semua kalian. Paling sesama oten. Itu kan kawan-kawan kan, ada juga impactnya dari kemarin kita sounding, jangan ke rumah Superboy. Tengok peminatnya Superboy pada nyari-nyari penonton ke sini kan. Mampus kalian, telan kalian kesepian itu. Tapi Pak D, boleh bertanya Pak D? Pak D. Apa itu pun? Ini kan tiap hari nih siang malam mereka mendengar penuturan Gurunda, Pak D, Bang Handi, semua tuh apologet Islam tuh dia dengar mereka diskusi. Jatuh bangun kan mereka ini dari pihak Kristen. Tapi kenapa mereka nggak sadar-sadar ya? Selain kabur, langkah 1000, nggak mau mereka ambil pembelajaran atas kekalahan-kekalahan, atas ketidakmampuan para debater Kristen menjawab. Kabur atau terpaku menganga. Kira-kira kenapa Pak D? Apa sebabnya? Apa penyebabnya? Silakan. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Itu jawabannya. Orang-orang kafir itu kamu beri peringatan atau tidak, kamu beri peringatan mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, apa penyebabnya? Penyebabnya Allah telah mengunci hati mereka, wa ala sam'ihim dan pendengarannya, wa ala absarihim dan penglihatannya. Itu jelas, itu ayat Quran sudah menjawab. Itu Bun. Jadi yang memilih untuk mualaf tuh gimana penjelasannya Pak D, Ustaz? Itu orang-orang yang mau diberi peringatan. Ketika dia mau berpikir, diberi peringatan. Kan itu kalau kita lihat asbabun nuzulnya itu kan orang-orang kafir itu ketika diberi peringatan mereka itu menolak, melawan keras. Ya kan? Bahkan mengejeknya. Seperti itu. Nah, orang-orang yang dapat apa ini hidayah, orang yang masih mau mikir, mereka melawan karena tidak tahu. Yang parah ini kan udah tahu ini benar, tapi tetap aja disangkalnya itu. Nah itulah nanti akhirnya Allah itu mengunci hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Begitu. Nah kalau mereka di Al-Quran disebut seburuk-buruk makhluk, itu yang kayak si Emen ini atau bukan, itu untuk orang kafir yang sudah mati dalam keadaan kafir itu. Kan innalladzina kafarus min ahlil kitab wal musyrik fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang-orang kafir yang udah mati, yang udah nggak ada lagi pertobatannya, mereka itu di neraka selama-lamanya dan termasuk seburuk-buruk makhluk mereka. Begitu. Dejavu, selamat malam. Kristen Muslim, Dejavu. Kristen enggak? Oh Kristen. Bunda anu ya, perempuan ya? Iya. Oh keren cewek nih. Silakan bertanya atau mau ditanya silakan. Apa ya? Kenapa bagi sebagian umat mayoritas itu lebih banyak Mbak, suaranya digedein sedikit. Suaranya agak jelas sedikit, bisa enggak? Iya. Biar bisa kalau tertangkap. bisik-bisik gitu, soalnya saya lagi sendiri nih. Takut terjadi sesuatu Lanjut. tidak diinginkan. Kesian. Nah, silakan digedein suaranya Mbak. Oke. Kenapa maksudnya sebagian umat mayoritas itu lebih mengusik umat Kristen gitu, sementara ada 33 agama di negara, berbagai negara lah, terutama di Indonesia terdapat 6 negara. Kenapa hanya
kebanyakan mayoritas itu mengusik yang agama Kristen begitu. Oke, udah ditangkap ya pertanyaannya, Mbak ya. Apalagi di Gerunda, Inggris ya, apalagi di Inggris ya ada Japu ya. Di Inggris tuh banyak tuh. Banyak kali itu di Inggris itu. Masjid pun mau dibakar itu banyak gitu. Bang, bentar, biar dijawab dulu. Gurunda mau jawab, Gurunda tabe stay di situ atau Pak D aja ya? Oke, Pak D, silakan. Mungkin Gurunda rehat. Pak D, kenapa Ya, saya Kristen sedikit selalu coba diusik tiktokan oleh izin mayoritas? Pak De, saya sedikit tiktokan ya. Mbak Dejapu berarti merasa terusik ya? Sebenarnya nggak terusik, cuman sedih gitu. Padahal kita kan Oh, kalau nggak terusik sama-sama- kenapa harus membawa narasi terusik, Mbak? Gimana, Pak? Kalau Mbak tidak terusik, kenapa merasa terusik, Mbak? Sebenarnya itu kalimat yang gimana ya mengucapkannya, itu kalimat sederhananya, cuman lebih ke padahal kan kita sama-sama manusia gitu kan, yang memang orang-orang pun belum pernah menginginkan baik ke neraka maupun ke surga. Kenapa, Alpi? Ada apa, Pi? Mungkin merasa nggak nyaman ya, mungkin merasa nggak nyaman, nggak tenang. Kerongkonganku gatal gitu. Bentar, Pi. Kan saya lagi ini, Pi. Bentar dong. Iya, siap. Ayo, Mbak. Di mana umat Muslim mengusik Kristen, Mbak? Di mana? Pelan-pelan. Maksudnya ikut itu Sebenarnya umat Islam itu nggak pernah mengusik Kristen, justru Kristen yang mengusik umat Islam, itu yang benar. Dari mana? Dari kitab sucinya saja coba. Adakah umat Islam itu mengutip istilah-istilah Kristen? Tidak. Justru Kristen yang mengusik Islam. Sehingga kami terjun ke dunia debat ini gara-gara saya melihat orang Kristen itu menghujat agama saya. Dari 2009 itu saya masuk Facebook, kaget saya ada debat Islam Kristen, isinya mereka menghujat. Nah, akhirnya kami terjun ke dunia debat Islam Kristen. Nah, setelah saya pelajari kitabnya Kristen, ternyata kitabnya Kristen itu mengusik kami. Misalnya dikatakan Allah punya anak, padahal jelas dalam Islam Allah tidak punya anak. Allah dikatakan bodoh di dalam kitab Anda. Itu mengusik kami sebenarnya itu. Ya kan? Allah itu nama yang kami sucikan. Tapi di kitab kalian yang nyolong kitabnya nama Tuhannya orang Islam diplesetkan Sayyidina Udel. Bahkan berhala-berhala diberi nama digelari Allah. Jangan ada Allah-Allah lain. Nah, itu kan ngawur. Nah, itulah makanya kita terjun ke dunia debat ini untuk meluruskan. Di dalam kitab Anda itu nggak ada, Allah itu nggak ada, Allah itu nggak ada. Theos. Seharusnya kalian pakai kata theos lah, biar tidak menyinggung orang lain. Mau kamu bikin jungkir wali itu si theos, kita nggak ada urusan. Tapi ketika Allah itu dipakai, tidak diletakkan pada tempat yang sebenarnya, ya itulah mengundang kami untuk meluruskan semuanya ini. Itu satu. Yang kedua, umat Islam tidak pernah mendatangi umat-umat Kristen, ngasih sembako dan sebagainya. Tidak pernah menghalalkan hamilisasi, hamilisaya. Nggak ada. Tapi lihat Kristen datang ke tempat-tempat orang Islam, mempengaruhi orang Islam dengan Indomie. Itu jangan menutup mata soal ini ya, banyak sekali terjadi itu. Nah, ada umat Islam mendatangi umat orang Kristen, diajak masuk Islam. Nggak ada. Tapi lihat bagaimana kelakuan kalian. Mengusik kami kan. Belum lagi yang bawa-bawa brosur itu dari lorong ke lorong. Ya, itu salah satu contoh kalian ini minoritas tapi nggak tahu diri gitu loh. Itu tanggapan saya. Oke, saya boleh bicara, Pak? Boleh. Ya, saya pribadi ya kalau mendengar kalimat Bapak sebagai orang Kristen ya cukup sakit hati, tapi tidak apa-apa. Tapi saya masalah Allah ya, kalau di Kristen itu kan namanya Allah.
Sebenarnya agama itu kan buat saya hanya warisan lah, warisan keluarga, ya. Oke. Iya. Walaupun makin saya perdalam agama, justru ya makin bertanya-tanya gitu. Mengapa orang memperdebatkan agama sana sini, saling berperang agama? Sebenarnya saya mengikuti pro kontra Israel dan Palestina. Dari situ saya sebagai orang Kristen juga sedih gitu. Sementara yang di Palestina juga bukan hanya Islam, justru ada orang Kristen, ada orang. Itu nggak ada urusannya dengan agama itu. Jangan dibawa-bawa agama, itu politik itu. Nggak ada urusannya. Jadi gini, Anda tadi mendengar kata-kata saya aja tersakiti. Padahal apa yang saya kemukakan itu dari kesakit hatian kami, ya, yang telah kalian usik. Coba, pernah Islam itu mengusik Hindu, Buddha? Enggak. Kenapa? Karena mereka berdiri di kaki mereka sendiri. Beda dengan Kristen. Kristen itu di mana dia berada, itu selalu merusak agama orang lain. Contoh, ketika dia di Bali, Tuhannya berubah jadi Sang Hyang Widi itu. Merusak Hindu kan? Kau kira Hindu mau Tuhannya disamakan dengan Tuhannya Kristen? Tidak mau. Di Islam dia gitu juga. Pakai istilah-istilah Islam. Lalu dipleset-plesetkan. Ya. Nah kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang agama kalian tanpa menyusup-nyusup nggak akan laku. Sebagaimana yang diperintahkan dalam Matius 7 ayat 10-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi orang Kristen itu supaya bisa memenangkan banyak jiwa, mereka harus nyamar-nyamar. Bagaimana mereka supaya tidak dimangsa serigala, dia harus berpura-pura jadi serigala. Harus cerdik seperti ular. Ular itu simbol iblis dalam Bible. Nggak ada simbol lain selain iblis, ular itu. Ya, baik dalam kitab Kejadian ataupun Wahyu. Artinya kalian memang diperintahkan untuk seperti iblis. Cerdik seperti iblis, licik seperti iblis. Jinak seperti apa? Tulus seperti merpati. Merpati bukan binatang yang tulus. Dia itu seolah-olah jinak tapi sebenarnya liar. Nah itulah agama kalian penuh dengan kemunafikan. Coba kalian berdiri sendiri deh. Ya. Perkenalkan nama Tuhan Anda itu Theos. Jangan Allah. Allah itu dari bahasa Arab, A-L-L-A-H. Itu dapat dari mana? Cuma supaya kalian ini supaya nggak kelihatan kalian ini maling gitu kan. Bacanya dipleset-plesetin Allah, Allah. Kalau tulisannya A-L-A-H, itu artinya sembah serapah di dalam bahasa Ibrani. Tapi kalau A-L-L-A-H, itu nama kami, nama Tuhan kami umat Islam. Nggak ada di dalam kitab kalian, nggak ada teks aslinya Allah itu nggak ada. Theos dalam bahasa Yunani, Theos kalau diterjemahkan sebenarnya adalah dewa. Pakailah itu. Maka kita nggak akan pernah bersinggungan lagi. Pakai kau berdiri sendiri, dia kaki Anda sendiri sebagaimana Hindu, Buddha, Konghucu. Jangan niru-niru kami dong. Biar kita aman, damai. Aku nggak akan pernah mengusik agamamu kalau kamu tidak mengusik agamaku. Tapi selagi kalian masih mengusik pakai istilah-istilah di Islam, tetap kita usik. Silakan. Theos, apostolos, biblos. Pakailah. Kita nggak akan ikut campur. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tapi kalau Anda masih mengutip-ngutip punya kami, tetap akan saya ganyang apapun risikonya akan kita lewati. Gitu. Oke. Makasih Pak penjelasannya. Tapi buat saya agama tapi sedikit 1 menit Bun, saya tambah dikit ya Pak D. Benar kata Pak D itu. Tapi harus tahu ya, karena tadi Anda menyebut di tempat mayoritas, ingat ya, di luar negeri itu, di tempat mayoritas Kristen, merayakan hari-hari besar Islam itu enggak dikasih hari libur. Ya, itu di tempat Bunda Mila itu.
nggak ada hari libur tuh. Itu negara-negara yang mayoritas Kristen. Anda di sini mayoritas Islam, kami ini mayoritas Islam, ya, yang dipimpin oleh pemerintah ini adalah orang Islam. Anda itu bersyukur diperlakukan sama, dikasih libur, ya, dikasih libur tuh kalian. Coba di tempat di negara-negara kafir sana barat, nggak ada hari libur buat hari-hari raya Idul Fitri, hari-hari besar Islam, nggak ada. Padahal mereka pun dikenai bayar pajak tuh di sana. Itulah, jangan terlalu lebay ya menilai. Coba bercermin, ambil cermin, tatap baik-baik. Jangan terlalu jaim deh, ya Bun, ya Mbak, ya. Kita aja dari saya. Lanjut. Jangan si paling tersakiti, nggak boleh si paling tersakiti. Kali pun sakit hati kalau dengar berita di luar negeri itu. Jangan. Hei, nggak apa-apa, biar aja. Dia nggak tahu masalahnya gimana. Bahasa kerennya playing victim. Itu. Jadi sudah dia yang salah, pura-pura. Ceritain Bun. Ceritain cerminan di luar. Boleh. Permisi dulu sama. Ya, ceritain nggak apa-apa. Bunda juga punya hak bicara, silakan. Ya, Kasih nih dia si Bunda penjelasan Dejavu. Mayoritas Islam di Indonesia itu Anda harusnya bersyukur. Beberapa pendeta sudah mengakui kalau bagaimana kalau Indonesia ini mayoritas Kristen seperti negara-negara lain. Sama, Anda tidak akan pernah bisa menikmati hari libur seperti saya ini di sini. Lebaran aja kita harus potong gaji kalau orang yang bergaji, ya. Nggak akan ada tuh libur atau bohong dengan sakit atau apa. Itu seperti itu. Ini negara kafir. Di Eropa juga gitu, makanya orang makin kesini itu makin meninggalkan Kristen. Karena dia lihat Indonesia, dia lihat ini agama kok bisa nih Tuhan 3 atau Tuhan seperti dibohong. Nah contohnya gini aja, anak kecil umur 3 tahun, center class datang tuh dari chimney itu cerobong asap. Datang kutuk ke bawah. Percaya anak 3 tahun. Begitu dia menginjak umur 5-6 tahun, sesama mereka bilang, itu kan bapak gue beliin kado. Kemarin dibungkusin malam-malam. Tuh. Jadi dari kecil itu orang Kristen ini udah dibiasain berbohong. Sama anak diajar bohong sampai besar itu. Jadi sekarang ini acara-acara Natal itu bukan acara religius lagi. Bukan acara keagamaan lagi. Tapi lebih ke sifatnya pesta. Jadi mulai dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 24 itu mereka pesta. Christmas party. Gereja kemana? Nggak ada, kosong. Nggak ada. Banyak yang dijual tuh, habis udah. Nah kita buktiin aja nanti 2070 ini prediksi orang-orang pintar ya. 2070 tuh Eropa apalagi lebih parah dari Amerika. Udah nggak ada lagi udah. Jadi kenapa sampai seperti itu orang sampai pindah ke ateis? Karena ini makin lama orang tahu ini kebohongan. Bibelnya bertentangan, isinya menyesuaikan negara tersebut seperti di Indonesia, berusaha bohong-bohong. Tapi Bun, ya mungkin. Bun, Bun di bentar tempat Bunda Bunda Rahma, di LA. buat moderator di bawah yang promosiin channel-channel atau komal-komal Kristen ya, Oten, di blok aja teman-teman ya, moderator. Iya, nggak penting ya. Bun, yang saya minta disampaikan tuh, apakah Bunda dikasih keleluasan untuk berlebaran berhari raya di sana? Enggak, kan saya udah bilang tadi Bun, kita mau libur itu kita harus potong gaji, nggak digaji istilahnya itu. Potong libur kehendak sendiri. Jadi nggak ada public libur seperti Christmas, seperti ada Yahudi itu libur sekolah, nggak ada sama sekali. Jadi kalau hari raya Idul Adha, kita libur sendiri, nggak ada libur. Nggak ada libur, nggak ada, boleh dicek tanggalan. Jadi semua itu kita lakukan tuh, ya begini resikonya hidup di negara kafir seperti ini. Ya coba dijawab dulu, Japuh, silakan jawab dulu. Satu lagi. Tapi Bunda nggak nuntut, nggak cerewet, nggak protes, nggak ada diri Bun. kan? Kita diri minoritas. Tahu diri, ya, tahu diri minoritas. Lanjut. Begitu aja. Silakan Mbak Dejavu, silakan. Ya, makasih ya buat Ibu dan Bapak. Kebetulan saya masih mau mendalami agama. Saya
belum bunda-bunda, saya masih baru lulus sekolah. Oh ya. Mau masuk Islam? Biasanya Kristen, pun Kristen umur-umur segini baru selesai sekolah inilah masa-masa. Udah mau masuk Islam belum? Masih lama? Bentar Bang Kores, bentar. Jadi umur-umur yang baru selesai sekolah inilah di Amerika atau di Eropa tuh banyak mulai ngambil pelajaran agama atau apalah, atau mungkin mendatangin masjid setempat, pengen tahu ini apa sih ini agama, bener nggak seperti yang dipublish di TV-TV agama teroris atau apa. Di situ merujuk orang jadi banyak pindah ke Islam itu. Ternyata kebohongan belaka, ketakutan Kristen itu akan nyata dan sudah mulai nyata sekarang ini. Itu Bun, jadi harus buka, Anda kan orang sekolah, harus buka wawasan Anda. Lihat, pelajarin semua. Ini kurang apa sih Anda di sini belajar tanpa bayar? Di gereja ada pelajaran seperti ini? Nggak ada. Nggak akan pernah itu gereja membahas seperti yang dibahas di komal-komal Islam. Itu. Ya, itu aja dari saya. Ya, Bang Kores biar enggak ini tadi banyak yang framing. Bang Kores debat di roomnya Superboy, terus kalah debat sama Kiamat. Coba Bang Kores ceritain gimana Bang Kores? Anjir, Kores kalah sama si Ada. Lihat yang melengking. Suaranya siapa? Cili suara Kores. Oten ini, kenceng banget. Aduh. Oh ya. Jadi tadi Ikhwan, kalian yang kemarin ke room Superboy, lalu kemudian Superboy merasa menang karena tidak ada yang bisa membetulkan apa namanya datanya soal ini, soal tidak ada data sejarah Islam tentang Nabi Muhammad di luar Al-Quran gitu. Tadi sudah bubuk tadi ketika gua winning speech bubukin Mozart, di situ gua keluarin data bahwasanya Isidore of Seville yang membahas Saracens dan juga Sebeos the Historian of Armenian Bishop itu bukunya terdaftar di ISSN. ISSN itu adalah otentikasi buku-buku yang sudah disetujui secara syarat nasional atau standar nasional. Selamat datang di kebenaran gitu. Jadi kalian tagihin aja itu 10 juta, nggak ada yang 7 juta ke room Superboy untuk Kores gitu. Karena nggak ada bantahan sama sekali. Gitu. Ya Bang Kores, kenapa sampai di kick tadi Bang Kores? Sebelum Bang Kores jawab, teman-teman yang di bawah tolong volume HP-nya dikecilin ya. Volume HP-nya kecilin aja. Ini bandel Kores ini suaranya. Kenapa sampai di kick Bang Kores? Ya, di kick itu karena ketika si Alda bilang bahwa Allah berkurban dengan bulu kemaluan manusia jembut gitu, terus gua counter pakai lah. Kalau kayak gitu kan artinya Tuhan lu mat sama bulu jembut sama kotoran sapi setara dong, sama-sama ngapus dosa, sama-sama jadi kurban. Dimarahin gua, di kick lah gua di situ. Gitu Ikhwan. Jadi si Alda yang ngehujat duluan, gua counter gua terlalu sakit, gua yang di kick kayak gitu my bre. Ya, artinya di kick ya, bukan kalah debat. Nah ini kata Gitu. Dejavu tadi Bang Kores. Ya. Kenapa mayoritas itu bikin gak nyaman orang-orang Kristen minoritas? Oh bagus pertanyaannya. Jadi gini, kelakuan minoritas terutama oknum-oknum dari Kristen, mereka suka beribadah nyanyi-nyanyi di malam hari di tempat pemukiman yang ramai atau padat penduduk gitu. Contoh kemarin di Tangerang gitu kan, sampai jam 9 malam masih nyanyi. Udah tahu kontrakan itu satu tembok 2 rumah. Jadi kalau ada orang nyanyi-nyanyi jam 9 sampai jam 11 keganggu warga. Itu satu gitu. Udah gitu ya, my bre, my sis Dejavu. Ini kan orang kalau misalnya ibadah di rumah kontrakan gitu, lu tahu sendiri rumah kontrakan kayak gimana jalannya sempit-sempit kan gitu. Nah, terus motor parkirnya itu gimana? Motor parkirnya orang yang tinggal di sana mau masuk ke rumahnya gimana caranya? Rusuh lah sama warga gitu. Nah, jadi kenapa bisa terjadi gesekan antara Islam dan Kristen? Karena ini Kristen-Kristen kebanyakan pendatang beribadah di pribumi yang padat penduduk gitu. Ribut ganggu. Nah, silakan Dejavu dijawab. Oke, buat penonton yang 4.400 orang beserta Bapak dan Ibu semua yang merupakan apologet Islam, terima kasih atas
partisipasinya yang udah mau Enggak, menjawab jawaban pertanyaan. dari kita puas nggak Mbak? Tadi Mbak kan membawa framing. Iya. Jawaban Terjelaskan nggak tadi yang aku jelasin? Terjelaskan nggak? Iya, terjelaskan. Tapi jujur saya pribadi sebagai orang Kristen baru sekolah itu beberapa kali melamar ke namanya perusahaan yang masih mau dibilang corporate juga enggak, tapi masih merintis lah. Itu Kenapa dengan perusahaan itu? Iya, beberapa HRD itu ya emang mencari kandidat yang sesama agamanya. Saya sering kalah, bukan sering, 2 kali kalah. Gini caranya di Javu. Saya belum selesai ngomong. Enggak, gue udah tahu karena apa yang lu alami sama seperti yang bini gue alami. Bini gue ketika kemarin belum dapat kerjaan juga susah untuk masuk karena berhijab gitu. Nah, jadi caranya gini, domisili di mana ini di Javu? Tapi saya belum selesai ngomong loh ini. Oh ya udah, silakan selesaiin dulu atau. Ya, untuk apa namanya itu yang ada tadi pembahasan yang ngasih sama aku. Jujur saya saya dulu pernah tinggal di Pekanbaru, itu mayoritasnya Muslim dengan adat suku Melayu. Saya pernah ditawari di suatu daerah lah, saya nggak perlu namain daerahnya, cuman di Pekanbaru. Pekanbarunya di mana? Saya Pekanbaru juga. Pekanbarunya di mana? Oh, itu nggak bisa, Pak. Pekanbaru kan luas. Kalau Bapak di mana? Saya rumah Sukajadi ada, di Pelabuhan Sengeduku ada, di Panam ada, dilanjutin dulu ceritanya, ini masih Durian ada. Ini. Oke, saya kan pernah di Pekanbaru, pokoknya itu saya orang susah sempat mau putus sekolah, ditawari di satu nama pesantren dengan syarat masuk gitu kan. Ya emang saya nggak ngambil gitu. Terus beberapa kali orang datang ke rumah, ya sama mungkin seperti Bapak Ibu alami, datang menawar-nawarkan. Nah, untuk acara ibadah di rumah itu kan enggak setiap hari, tapi kenapa yang kalau Bapak itu apa namanya, kalau di samping rumah saya itu pernah itu kayak yang ini apa ya nama acaranya, kayak la ilaha illallah, la ilaha, itu sampai dari subuh ke subuh gitu. Itu sebenarnya kami emang nggak masalah. Nah, di situ posisinya kampungnya mayoritas Kristen. Enggak, Melayu. Oh, Muslim. Oh, alah, ya tuan rumah atuh. Kak Dejavunya lucu juga. Saya tinggal di Pekanbaru, di daerah Kampung Toba namanya, di Jalan Tanjung Datu. Di sana mayoritas Kristen, Kak. Gini Kak, gini ya. Di sana mayoritas Kristen, ada orang Batak. Dia sekalinya ada orang tuanya meninggal nih, Kak. Entah itu acara adat atau acara agama, saya nggak tahu. Tapi dia buat acara 3 hari 3 malam dan itu full musik. Itu adat. Kalau Batak biasanya adat. Saya nggak tahu itu acara adat atau acara agama. Yang saya tahu dia itu Kristen. Iya, dan itu ada peti logo salibnya gitu. Iya, itu ada. Jelas ya? Ya, jadi kalau Kakak nge-framing, oh Muslim buat keributan. Oh, di Pekanbaru Kristen juga, Kak. saya orang Pekanbaru juga soalnya. Iya, oke. Jelas ya? Ya, oke, makasih. Iya, sama-sama, Kak. Jadi kalau bawa oknum, saya bisa kok banyak nunjukin dan alhamdulillah dokumentasinya ada. Karena beberapa yang membuat keributan gitu, apalagi terutama kedai-kedai tua ya, yang sampai jam 3 pagi buat sound system itu sampai nggak bisa tidur, sayanya itu ada, Kak. Saya dokumentasinya karena saya laporkan itu. Iya, kalau sama kayak di sini. Jadi kalau membahas oknum mah nggak ada habisnya, paham ya? Jadi nilai agama itu bukan dari oknum, Kak. Nilai dari kitab sucinya itu seperti apa yang diajarkan kitab sucinya. Itu baru benar. Kalau menilai agama itu dari oknum, maka nggak ada agama yang benar. Karena penganut agama itu relatif. Ada di Islam ada yang jahat, ada yang baik, di Kristen ada yang jahat, ada yang baik. Nilai kitab sucinya, Kak. Caranya begitu.
Bagaimana Iya, kita benar. itu mengajarkan? Tapi gini, Ustaz Sugi, Kristen ini kan minoritas di Indonesia ya, 20 juta, 22 juta lah. Islam itu 160-an, enggak, 260 juta Islam itu di Indonesia. Yang lucunya adalah jumlah Muslim yang jahat sama jumlah Kristen yang jahat sama gitu. Sama banyaknya itu sama. Kok bisa gitu ya? Kita nggak bisa menilai orang jahat baik buruknya, nggak bisa. Hanya Tuhan Ya yang dilihat aja mau masuk apa kayak mau masuk penjara kayak apa kayak kan kelihatan. rambut bisa sama hitam, mati nggak ada yang tahu kan itu, Pak. Tapi hati itu bisa diperlihatkan dari perbuatan. Itu tidak bisa dibohongin. Kalau udah perbuatan jahat nggak mungkin hatinya baik. Iya, Udah, makanya simpel saya itu. bilang, Bu. Gak ada bun. Kalau orang-orang Batak Kristen itu udah mabuk tua bun. Alfi ya, kejadian di iya. Palas. Kejadian di Palas nih, Kak Dejavu pasti nggak asing sama kata Palas tuh. Aku Kak cuman beli rokok dikit ke di Palas Kak, dilemparinya Kak sama gelas kaca, bayangkan lah. Padahal nggak ada salah apa-apa tuh. Oh, di mana, Itu Pak? Di mana? Di warung mana? warung tua di warung tua di Palas. Di Simpang 4 Pasar Kaget. Simpang 4 ada masjid. Kaget. Oh ya udah, kebetulan saya ada keluarga polisi. Kalau emang masih ada rekamannya, boleh kirim ke saya Oh, nanti itu mah kejadian refleks, nggak ada rekaman lah. Oh, gimana sih? Tapi Jadi masih- begini loh. Enggak, bentar. Ke warung Lebih pernah. tepatnya Enggak, ke warung itu pernah. ya pernah lah saya beli Nah, rokok di ya, sana. saya nanti bisa bantu up kalau emang Lebih Bapak- lebih tepatnya begini Kak. Kenapa nggak kedai tua Kristen itu aja ditutup semua Kak? Kalau memang iya punya kenalan polisi. Itu kan minuman nggak baik itu. Kenapa? Ya, kalau polisi Oh itu namanya diskriminasi, di Kristen boleh kok, kenapa harus ditutup? stasi. Loh, Kan saya itu kan minuman memabukkan. Emang negara memperbolehkan? Nah, bodoh amat mau memabukkan kayak beracun kayak kalau di agamanya boleh, ngapain kita ngurusin? nanya Kristen Kalau- atau polisi. Kalau memang kejadiannya bisa di-up, kenapa nggak kedai tuanya aja yang di bumi hangus kan gitu? Itu ilegal berarti ya, ilegal ya. Ilegal itu memabukkan. Nah, ilegal harus tutup. Bukan orang yang lewat dilemparin. Menolong Bapak pribadi. Nggak usah. Ntar kalau udah kayak gitu nanti masuk lagi ke babi. Babi itu haram loh, nggak boleh dijual, nggak usah dijual babi ke situ ntar masuknya. Ini bukan soal haram halalnya tidak, tapi kan emangnya Indonesia memperbolehkan minuman memabukkan? Lo itu minuman dipajakin, lu kagak tahu anggur merah asalnya 7.000 jadi 36.000 jadi berapa? 41.000. Nah itu minuman memabukkan. Dipajakin itu, ada cukainya itu. Tua mah nggak ada cukainya. Tua mana ada cukainya? Ya belum di ini berarti belum di bepom. Ilegal, Berarti masih ilegal. Nah kenapa nggak itu aja yang? Ya siapa tahu waktu masuk ke sana mereka bukan tuak vodka. Wah anjir. Iya. Masuk tuh defisit negara. Jadi begitu Kak Dejavu. Kalau memang punya kekuatan, kenapa nggak minumannya aja yang disingkirin gitu? Pak, Bapak kira presiden aja yang mau memberantas mafia aja masih diserang sama mafia. Apalagi polisi yang pangkatnya nggak seberapa kan itu sekarang. Presiden loh, Bapak kira itu kemarin saya ikuti rapat tuh. Rapat di Arena Indonesia. Itu presiden memang Itu akibat ada oten. Kalau nggak ada oten nggak ada itu tua-tua segala macam itu. Udah, jangan Nggak, itu terus ke minuman pemerintah. minuman Diskusi adat. agama ini. Jangan Iya, menyusul jangan. pemerintah. Jangan ke sana lah. Tapi itu ya kalau memang punya. Si Alfi yang bawa itu. Si Alfi juga yang menyudahi. Iya selesai lah. Iya, Bapak. Ya. Jadi gimana? Udah dapat belum poinnya tentang apa yang kakak pertanyakan? Ya mau gimana ya, namanya agama semuanya nggak ada yang bisa membuktikan benar, tapi mengajarkan baik. Karena menurut saya pribadi, selama apa yang saya alami di dunia Cuma menurut Kristen saya- yang tidak bisa membuktikan kebenaran. Kalau Islam bisa dibuktikan. Loh, maksudnya gini juga, sis. Kalau menurut saya Tuhannya jadi pekerja kita dong. Ya menurut Tuhan lah. Kalau menurut Tuhan gimana gitu, jangan menurut saya. Aku boleh unjuk data nggak sih sama Kak Dejavu ini? Kenapa, Bang?
kakak harus tahu apa yang terjadi juga. Kenapa kami bisa muncul ke forum diskusi ini? Ya, kenapa tuh? Aku udah mau pakai bahasa yang baru pula nih ya. Mau diikut bagus malah. Dah apa tunjuk ada kan? Ya, cekal. Bantu bangsa. Nih kak, sorry noise nih. Aku hanya ingin menunjukkan ke kitab kakak Markus 15:34 yang tadinya di sini kata ya Tuhanku sampai di terjemahan baru itu menjadi Allahku kak. Yang tadinya di terjemahan lama pada bagian atas Yesus itu hanya mengucapkan ya Tuhanku. Terus 20 tahun kemudian di terjemahan baru menjadi Allahku gitu. Tadi kan gak ada kata Allah nih di terjemahan lama, ya kan? Yesus cuma bilang ya Tuhanku pada tahun 1954. Masuk TB, terjemahan baru tahun 1974 menjadi Allahku. Itu kan nama Tuhan kami gitu. Nah, kalau kakak cek di kamus Oxford, kamusnya Britannica, kamusnya Cambridge Dictionary Ini juga. Vivi, coba yang Arabiknya Vi. Yang Arabiknya Vi, coba Vi. Ilahi. Alfi nggak ada screenshot. Tapi Alfi ada ngambil di original teks. Kan di sini berbunyi KIT ora ti ya. Enati eboyesen ho isos ya. Poni megale legon Eloi lama sabachtani ho estin ya. Meteri seu menon hoteos mau ho teos mau heis. Gak ada kata Allahnya di sana gak. Jadi dapat kata Allah nih dari mana gitu. Kalau abang menanyakan, sebenarnya saya pun nggak perlu menjawab. Macet. Macet. Kenapa sih kak harus pakai nama Tuhan kami gitu? Kakak kalau cek ya di dalam kamus Oxford Dictionary, di dalam Cambridge Dictionary, di dalam Britannica Dictionary, kamus-kamusnya bahasa Inggris sana, Allah, the name of God among Muslim, semua dilantak habis juga. Nama Tuhan di kalangan umat Muslim. Makanya Bible bahasa Inggris tuh nggak ada penggunaan kata Allah. Kak. Nah, kakak bilang kenapa sih mayoritas ini sering mengganggu minoritas seperti kami Kristen. Kami nggak pernah kak ganggu Hindu, ganggu Bunda, ganggu Konghucu, nggak pernah. Karena kenapa? Kitab mereka nggak pernah pakai nama Tuhan kami seperti ini nih kak. Cuman kitab kakak kak. Coba kakak cari di Tripitaka, kakak cari di Weda, itu nggak ada. Mereka menggunakan kata Allah karena mereka sadar Allah atau Allah itu nama Tuhan umat Muslim kak. Jelas ya? Iya bang. Mempermasalahkan ayat isi Alkitab yang justru jauh lebih lama terbitnya dibanding Al-Quran. Saya aja bingung mana yang kalian sebut lama terbitnya itu original teks berbahasa Yunani, nggak ada kata Allahnya kak. Kitab kalian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu rendah itu abad ke-15 kak, abad ke-16. Oke, tapi itu udah lama munculnya. Kak, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah itu baru Al-Quran, makanya saya nggak pernah mendengar manapun. Di luar kitab kamu, kitab kamu duluan itu berbahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia. Sadar nggak sih? Kalau saya di Yunani juga saya pakai bahasa Yunani, bang. Nah, masalahnya kitab kamu diterjemahkan ke bahasa Melayu rendah. Agama mana benar mana salah? Saya hanya ini jelas salah. Yang yang menyatakan benar salah itu hanya Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing enggak? Kalau abang udah pernah menginjakkan kaki ke neraka atau surga baru saya percaya sama abang. Udah, kedoang. Tuhan menciptakan adanya terang dan gelap agar manusia itu menggunakan otaknya untuk berpikir tuh, bisa membedakan kedua hal tersebut. Iya. Tuhan menciptakan kegelapan. Supaya apa? Supaya kita tidak sama dengan binatang. Tahu kan? Nah, makanya Tuhan sama dengan Tuhan. Tuhan itu di luar batas logika kita. Makanya Tuhan bisa berbuat semua apa yang Dia kehendakinya
Bang, saya Alfi, saya Bang, izin saya 1 mau menit. menanyakan masalah Islam. Saya izin 1 menit. Iya, silakan Bun. Yang dibahas. Dejavu, Bun, saya jangan panggil Bun lah, masih anak-anak nih kayaknya. Dejavu, kan Anda bilang itu membedakan antara manusia dan binatang tadi. Nah, Anda sendiri dinamakan domba. Domba itu apa itu? Manusia. Kenapa nggak ada yang protes? Begitu hinanya Kristen dinamakan dengan domba. Walaupun itu cuma kata hiasan. Kalau di Islam tuh nggak ada. Manusia tuh terhormat, berakal, lain dari dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Itu kenapa Anda diam aja nggak protes dinamakan domba? Domba itu kan animal, binatang. Anak panda bagus. Nah, anak panda tuh gimana itu? Anda sendiri tahu, ini waras nih, ini Kristen waras nih. Dia tahu membedakan antara manusia dengan ini binatang. Gak suka kan? Dari awal kan saya bilang Bun, naik ke sini itu saya bukan mau membenarkan agama. Iya, enggak begitu. Cuma saya pengen Anda tuh kepalang. Saya pikir Anda nih cerdas, anak sekolah, buka wawasan sedikit, open your mind ya, supaya tahu ini benar nggak. Kan nggak pernah belajar Bible, nggak pernah kan? Paling datang ke gereja, ikut emak, ikut bapak, teng nyanyi, makan, ulang tahun ini sama di sini. Teman saya kan banyak, yang saya kadang-kadang diajak, ayo makan tuh ada pesta ulang tahun, pesta ini. Nah itu, kalau yang Advent saya masih berani makan karena mereka nggak makan babi. Tapi kalau Anda belajar, benar-benar belajar isi kitab itu makin kesini makin aneh. Ini yang ngomong sama Anda nih kayak Bang Alfi, terus siapa lagi? Ini semua dari ini semua mu'alaf semua mereka ini. Mereka tuh hafal Bible. dari ruh masih Islam terus Bun, nggak pernah mu'alaf. Ya. Oh, siapa? Jangan Bun. Alfi muslim dari lahir Bun. Alfi muslim dari lahir Bun. Ya siapalah Jangan, pokoknya. Kadang-kadang ada naik ini mu'alaf kita. Tuh Bang Sugi tuh sampai dibilang Bible berjalan. Artinya apa? Sambil jalan tuh dia tahu. Ditanya apa aja dari belakang. Ini apa dia tahu. Ada orang Kristen gitu? Nggak ada. Kalau mereka udah ahli dalam Bible pasti dia pindah Islam. Saya garanti itu 100%. Makanya ini komal-komal ini orang Kristen mulai menghujat, mulai memotong-motong ayat Quran, mulai memotong-motong hadis. Itu yang Anda harus cari tahu. Jadi kalau masuk, jangan masuk di sini aja, masuk di komal-komal Kristen juga. Baru Anda membedakan. Ini orang Islam ini bener nggak nih membacain Bible gue? Enak aja dia bilang Tuhan lahir apa-apa segala macam itu. Itu ya. Cobalah mulai. Sering-sering datang ke sini mereka seneng kok. Anda kan orangnya baik, masih anak-anak. Jangan ikut-ikutin yang tua-tua yang cuma ke gereja bayar persepuluhan. Di sini gratis, nggak perlu bayar apa-apa. Malah kadang-kadang dikirimin tuh bunga-bunga mawar, donat segala macam itu. Oke, Dejavu. Oke, Bang dan Ibu Bapak semua terima kasih. Dah, Alfi, lanjut lah. Seumuran. Iya sama Bang Kores nanti dia sakit hati dia. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Dejavu? Suruh nanya aja, dia nggak nyampe itu dibawa ke yang tadi itu. Harusnya dikasih introduction dulu gitu loh. Ini loh masalah akarnya itu kayak gitu-gitu. Ya gimana Kak Dejavu? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada lagi dong Bang. Makasih lah sama. Itu saya. Alfi, saya keliru Anda sama si itu, makanya saya pikir mu'alaf. Sama siapa satu lagi? Bang Ferry. Jimen. Ya? Oh iya. Maaf. Iya. Kakak gereja mana Kak? Kenapa emang? Aku mau jumpa lah sama pendeta kakak. Boleh nggak? Pendeta. Tritung lah pasti ya. Tritunggal ya. Ini Dejavu. Enggak, nanya gereja dulu. Protestan Kak Dejavu atau Katolik Kak? Kenapa emang? Bingung dia. Jadi tahu kita ngarahin omongan. Itu aku aja, nggak ada negatif, nggak ada. Nggak akan kujumpai bapak kakak, tenang aja. Aku cuma jumpa. Innalillahi. Sorry. Maaf. Santai aja. Semangat sis. Semangat. Wih, salah aku nih. Dia dekat mal apa ya namanya? Kan ada 2 mal. Aku udah lama ndak Pekanbaru.
Mola itu loh SKA. Oh, SKA sama Living Word. Ya, yang dekat Living Word tuh lurus terus ikuti aja arah Living Word tuh. Lihat aja gereja apa namanya penting. Baru situ aku gereja lagi dah. Nggak ada yang lain. Pergi lagi situ kalau emang mau. Yang arah Jalan Riau. Aku udah lupa ingat jalan di Pekanbaru itu pokoknya dekat Mall Living World tuh antara Living World apa SKA itu ya, dekat situ kan dua doang itu mall di Pekanbaru. Rajin ke gereja nggak di Jabu? Kebetulan saya broken home ya Bu ya, jadi broken home. Iya. Kasian. Semangat sis. Tapi teman banyak kan ya? Teman banyak. Banyak dari perguruan. Alhamdulillah. Teman Muslim banyak juga. Banyak lah. Tambah aku temannya Kak nanti Kak, aman. Di Javu main Mobile Legend nggak? Ya, saya nggak main game Om. Wah sayang sekali, kurang nikmat hidup nggak main game. Jangan diajak main game. Jadi bentar Alfi. Saran saya di Javu, belajarlah Bibelmu. Tapi belajar ya kalau baca begitu aja kan pasti tidak menemukan kontradiksi dan kekurangannya apa. Naik ke sini bisa bertanya sama yang sudah hafal, sudah hebat-hebat nih. Memang mereka belajar tuh bukan sehari dua hari, puluhan tahun tuh. Dari tahun berapa tuh saya dengar ceritanya. Nah belajar di sini, lihat. Dan kalau bisa punya buku satu tuh mencatat. Catat nih, oh ayat ini benar nggak? Orang Islam ini bisanya menghujat. Buktiin sendiri. Gitu. Jadi di situ nanti Anda mulai terbuka. Oh iya ya, begini ceritanya. Nggak cuma dengerin siapalah yang di seputar-seputar Anda. Itu mereka tuh cuma pengen duit dan imani saja. Nah anak-anak muda sekarang mana mau begitu? Benar nggak? Mau begitu, cuma imani saja? Enggak tuh? Iya. Nah, ya. Diajarin. Bunda di ini ya, di Los Angeles ya. Saya di Los Angeles benar. Masih di Los Angeles enggak sekarang? Masih. Jadi saya tahu cerita banyaknya di sini bagaimana Iya. Oke. Kebetulan itu kalau nggak salah 2 bulan apa 3 bulan ke depan saya ada kunjungan ke sana. Oh, itu boleh ketemu saya, DM saya ya. Saya follow dulu. Kunjungan apa nih? Misionaris? Kunjungan apa? Kok tumben? Alfi bulan depan ke Polandia. 2 bulan lagi ke LA juga. Oh, LA bukan LA. Boleh LA itu saya LA itu Lampung atas maksudnya. Lampung atas. Boleh saya di DM nanti ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi aja. Kalau sibuk saya juga sibuk soalnya. Kita cari waktu baik dan ini baik. Jadi kalau keimanan tuh nggak usah dibahas di sini, itu urusan Anda sama yang di atas. Tapi orang harus berilmu. Walaupun nih kita Muslim dari lahir yang notabene udah Islam, kita harus berilmu juga. Kalau nggak itulah yang banyak dibohongin sama misionaris yang datang ke daerah-daerah dengan dalih menolong orang musibah ditolong. Tapi ujung-ujungnya apa? Mau dimurtadkan. Nah kalau kita pinter atau Anda umpamanya pinter, disuruh mualaf, nanti dulu. Nah, saya baca dulu ini, benar nggak ini? Bibel saya udah oke, umpamanya gitu kan contoh. Itu, Bun. Jadi jangan mau dibohong-bohongin lah kalau umpamanya Anda cerdas. Iya. Bun, dari berapa orang? 1, 2, 3, 4, 8 orang ya. Saya cuman tadinya saya pengen ngomong ke Pak Sugi tapi ternyata Bunda lebih banyak ngomong. Jadi nggak boleh salah saya? Enggak, saya cuma pengen Bunda apa yang namanya yang sholat subuh itu jam 3 pagi ya? Enggak, sholat subuh itu sekitar jam 5-an. Tapi sebelum itu orang Islam biasanya kalau yang sudah istiqomah istilahnya itu, mereka biasanya bangun lebih pagi karena ada sholat tahajud. Sholat tahajud, baca sambil nunggu subuh. Habis subuh nanti Qobliyah subuh. Iya, sholat sunat, sholat subuh. Tapi nunggu dulu nanti sebentar baca-bacaan lagi sampai jam-jam matahari terbit.
itu apa namanya tuh masuk duha nanti. Habis itu udah selesai. Duha, zuhur. Ini kan minggu 7-8 hari ya, dari tanggal 8. Saya mau saya nggak tahu ya Bun, ini saya tergerak aja hatinya pengen ngomong ke Bunda kalau boleh dalam bulan ini semoga sholatnya nggak kendor ya. Wih mantap sih, amin, keren. Amin. Terima kasih Jangan- saya dikasih tahu seperti itu. Iya Bun, sehat-sehat ya buat Om, Bunda ya. Saya tunggu ya di sini beneran. Saya tunggu loh. Hayo lo, ditungguin lo, hayo lo. Nanti saya Berarti karir kerjanya Dejavu keren ya, mantap. Bagus. Umur berapa Dejavu? Masih sekolah katanya. Sumuranku Bang Res, 19 dia. Pertukaran pelajar bukan? Bukan Bun. Bukan ya. Oke. Ya boleh mau nanya. Kalau mau nanya soal Bible soal apa nih sama Ustadz Sugi, sama Buddha Rahma, Bang Handi, Bang Alfi, Bang Kores tuh yang jagonya. Tapi kalau Bang Zuma lebih hebat lagi. Nah tapi kalau mau nanya wawasan bagaimana kehidupan psikologinya umpama Anda tertekan, boleh sama saya. Saya menerima yang begitu-begituan. Gurunda jago ini, Gurunda yang paling jago soal apa namanya kebenaran dalam komparasi kitab suci. Kalau gua ahli romansa, bayar sejam 300. Kalau Alfi di sini cuma numpang duduk Bunda. Ya mau ya, ini maksudnya tuh apa kalau saya salah boleh bilang Bunda Mila cuma ngecap doang nggak bener. Jadi semua itu awalnya dari kita sendiri dengan keraguan kita, dengan kita ilmunya kurang. Tiba-tiba kaget kan dibacain seperti ini. Loh kok Bible dibacain selama ini? Saya nggak pernah tahu loh. Ada umpamanya apa catatan-catatan apa Alfi yang itu yang au itu. Ada au-aunya juga di situ. Alfi nggak ahli tuh, itu Bunda Rama itu. Bunda Rama, Bang Handi, itu tahu itu. Nah, itu Dejavu. Kalau dibacakan tuh anak kecil bisa bukan ternodai dalam hal fisik ya, otaknya bisa ke brainwash gitu. Karena baca surat seperti itu. Itu dia. Jadi masa ya kitab suci dibilang seperti itu. Ya, Kak Dejavu mau ngamsal. Pernah baca nggak surat Amsal? Malu loh. Malu sendiri, ya itu tentang hubungan kan belum menikah. Kalau mau ngamsal DM Alfi nanti. Jangan. Itu baca Bible. Nggak usah mau baca Quran apa nggak usah, baca aja Bible Anda sendiri. Baca, pelajarin, tanya ke atas sini. Mereka bersedia kok menjelaskan. Nah nanti kalau yang nggak masuk di akal ya diskusi. Loh ini kok bisa begini, Dari situ nanti menimbulkan oh iya. Nah, itu lama itu. Karena kan mungkin sekarang umur berapa? 26, 27. Sudah seumur itu setiap hari dijejelin Bible, masa dengan 26 masa masih sekolah? Nggak tahu, mungkin. Saya kan nebak aja. Nah itu Bang Sugi udah ini apa namanya Pak D udah buka ini mau ngobrol sama Pak D. Sugi abis cukur rambut tuh. Emang suka malam-malam cukur rambutnya. Baru keramas itu gimana sih? Enggak, belum. Oh iya. Ustadz Sugi habis ngecat rumah Bang Kores. Rumahnya habis dicat. sampai kena janggutnya ya, catnya ya. Nih, Dejavu satu hal lagi. Anda berasa nggak sehari-harian Anda tuh tidak pernah bersih? Contohnya, orang Islam 5 kali sehari ambil wudhu. Anda pernah nggak cuci muka umpamanya selain mandi pagi? Di tengah hari atau habis ke kamar mandi, cebok atau apa tuh? Coba, saya pengen tahu aja itu. Enggak kan? Capek kerja kan. Tapi orang Islam itu disiplin. Secapek-capeknya kerja tetap dia membuangkan waktunya 5 menit untuk apa? Untuk bebersih diri, untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Itu bedanya. Jadi keseharian orang Islam itu bersih, disiplin. Ya toh? Ya. Tuh, itu ini Pak Desugi tuh. Silakan mau tanya apa? Beliau dinamakan Bible Berjalan.
Jadi sambil jalan Anda ngikut ke belakang nanya tetap aja dia bisa jawab. Ya, ini mau jam 3 jangan lupa sholat itu Pak. Oh Jam 3. Ya, saya sini siang sekarang. Bukan jam 3. Jam 5-an. Tergantung adzan, bukan dari Iya. jam. Iya, jam tahajud. Iya. Oh, mau tahajud, Masya Allah. Oh, siap. Dia udah banyak tahu nih, insya Allah. Pokoknya Siap, kalau mau perlu tahajud. bantuan apa, kita sebagai seorang Muslim siap membantu apapun mengenai urusan agama Anda sendiri atau mengenai Islam. Kita di sini siap, ada ustadz, ada semua. Oke? Ya, Kak Dejavu ini kan cerdas kayaknya ya, sampai Cerdas. dikirim ke Amerika dan sebagainya. Pertanyaan saya, kira-kira ilmu yang Anda dapat di sekolah itu kira-kira bisa nggak disesuaikan dengan Bible? Tidak bisa. Jangan dijawab Bang Andi, saya ingin jawaban Dejavu. Pak RT bangun. Oh, kirain masih Kira-kira tidur. ilmu yang Anda dapat ya di sekolah itu bisa nggak disesuaikan dengan Bible atau malah bertabrakan? Saya pribadi bisa itu Bang Handi, saya mau tahu bagian mana yang Menurut Anda bisa gitu ya? Iya. Kakak tahu kan di dunia ini tidak bisa terlepas dari hukum aksi reaksi kan? Sebab akibat. Iya. Nggak bisa terlepas dari itu kan? Iya Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya nih. Dalam kitab Kejadian 1 dari ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi hari pertama sudah ada terang, ada siang, ada malam. Matahari nongol di hari keempat. Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang, sebagai tanda waktu, bulan, dan masa-masa. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi, yakni benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah juga menciptakan benda-benda di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Mungkinkah ada terang tanpa ada benda penerang? Ingat, di dunia ini tidak bisa terlepas dari hukum aksi reaksi, sebab akibat. Gimana komentar Anda? Menurut saya, karena saya nggak ada pada zaman itu, ya seperti yang kita tahu, Tuhan bisa melakukan segalanya. Di sini artinya ilmu yang Anda dapat di sekolah tidak bisa ditemukan dengan Bible. Kalau Anda berpegang kepada iman, ilmu yang Anda dapat nganggur, kocar-kacir. Kalau Anda berpegang kepada ilmu pengetahuan, iman Anda yang kocar-kacir. Beda dengan Islam. Islam antara ilmu pengetahuan dan iman seiring sejalan. Itu dia. Jadi kalau di Islam itu hari pertama apa Pak? Di Islam kalau kayak Bible nanti kacau balau. Di Islam itu tidak hari pertama ini, hari kedua ini, enggak seperti itu di Islam itu. Tapi di Islam menerangkan bahwa awal mula terjadinya langit dan bumi itu diawali dengan adanya Big Bang. Tahu Big Bang ya? Anda sekolah tahu Big Bang ya? Tahu kan? Ya, tahu Big Bang? Enggak, apa tuh? Aduh. Big Bang ini teori yang menjelaskan tentang awal mula terjadinya jagat raya. Di mana dulu awalnya itu jagat raya ini 1.1 yang padu. Nah, itu nanti akhirnya pecah, meledak. Nah, dari ledakan itulah nanti timbul namanya nebula-nebula. Dari nebula itu lama-lama mengeras, jadilah benda-benda langit. Masa nggak paham ini sekolah? Masa nggak paham tentang teori Big Bang? Gimana sih? Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Oke. Siang dan malam terjadi karena apa, Kak?
Karena perputaran rotasi bumi. Bumi berotasi dan berevolusi ya. Bumi berotasi itu karena apa? Wah. Bisa Gaya gravitasi. Nah, mungkinkah bumi berotasi mataharinya belum ada? Bukankah gaya gravitasi itu terjadi karena adanya matahari? Gaya tarik menarik di antara dua benda menyebabkan bumi itu berputar pada porosnya. Sesuai nggak Bible? Dengan ilmu pengetahuan. Oke, kalau menyangkut ilmu pengetahuan itu kira-kira di Islam di sekarang kan ada 8 planet ya. Di Islam itu ada nggak penjelasannya tentang penciptaan beberapa planet itu? Di Islam itu tidak menyebutkan secara spesifik tentang berapa planet karena saya yakin lebih daripada itu. Makanya di situ Allah itu selalu menyebutkan secara umum apa-apa yang ada di langit dan yang ada di antara keduanya. Itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu kalau di Islam, nggak harus nyebut planet ini, planet ini, planet ini, enggak. Karena tidak hanya itu saja. Ya, kita tahu bahwa ada miliaran galaksi-galaksi. Yang kita tahu baru berapa? Galaksi Bima Sakti, Andromeda dan sebagainya. Padahal lebih daripada itu. Makanya Al-Quran secara global saja. Apa yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di antara keduanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, Allah juga menerangkan bahwa bumi itu berotasi dan berevolusi. Waladzi khalaqas samawati wal ardo wasamsi wal qamar fi falaki yasbahun. Allah lah yang menciptakan, ya waladzi khalaqas samawat, langit, wal ard, bumi, wasamsi wal qamar, matahari dan bulan, fi falaki yasbahun. Mereka itu beredar pada garis edarnya. Kapan manusia mengetahui bahwa matahari itu beredar, bumi itu beredar? Matahari beredar, jangan salah. Matahari itu beredar mengelilingi galaksi Bima Sakti. Manusia tahu kapan itu? Nggak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tapi Bible, ini baru satu ayat kita kupas. Udah banyak terjadi pertentangan. Bagaimana ada terang di hari pertama, mataharinya belum nongol. Bagaimana ada siang dan malam, sementara bumi belum berotasi karena belum ada matahari. Nanti di hari kedua, di situ dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air. Hendaklah cakrawala itu memisahkan air yang di atas dan yang di bawah. Allah menamai cakrawala itu langit. Ini timbul pertanyaan lagi. Apakah air naik ke atas itu berupa air? Tidak mungkin. Dia harus berupa penguapan. Mungkinkah terjadi penguapan di hari kedua? Sementara mataharinya diciptakan hari keempat. Bukankah untuk penguapan itu diperlukan matahari? Kena lagi di situ, hari ketiga. Kata Tuhan apa? Kata Tuhan Anda, hendaklah ada tumbuh-tumbuhan di padang. Ya. Allah berfirman, hendaklah bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang menghasilkan biji, tumbuh-tumbuhan yang bertunas, yang menghasilkan tunas, bla 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 bla. Itulah hari ketiga. Bagaimana ada tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dari ketiga? Sementara mataharinya belum nongol. Bukankah untuk tumbuh itu perlu yang namanya fotosintesa? Jadi babak belur, Mbak. Kita pandang babak belur kalau dibenturkan dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran tidak, alhamdulillah. Ya, nanti kalau kita lihat lagi, Allah Tuhan menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Artinya bulan itu memiliki sinar sendiri, sebagaimana matahari. Padahal kita tahu waktu sekolah diajari bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari, bukan memiliki sinar sendiri, sebagaimana yang dikatakan Bible.
Nah, Al-Quran bagaimana? Surah Yunus ayat 5. Allah yang menciptakan matahari sebagai pelita dan bulan adalah cahayanya. Dari kata nuron. Nuron itu dalam bahasa Arab artinya cahaya yang dipinjamkan atau cahaya yang dipantulkan. Tuh, Al-Quran sesuai lagi dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada yang bertentangan. Itu hebatnya Al-Quran. Kalau ada kitab suci yang tidak menyiksa otak, mengapa kita harus memilih kitab suci yang menyiksa otak? Kita disuruh percaya yang tidak sesuai dengan otak kita. Sakit, Mbak. Misalnya nih, Anda dipaksa 2 tambah 2 harus kamu percayai sama dengan 5. Kira-kira nggak sakit nggak otak itu? Pokoknya harus percaya 2 tambah 2 5. Nggak boleh protes. Kalau protes kamu dosa nanti. Sakit nggak otak kalau digitukan? Sakit. Tuh. Ya, buat Mas Sugi, ya sih, kayaknya nggak perlu diperpanjang deh saya. Ya, karena sangat mengguncang ini. Iya, Iman tanpa ilmu pincang. Ilmu tanpa iman, iman tanpa ilmu buta. Ilmu tanpa iman pincang, jadi ateis. Iman tanpa ilmu kembali ke zaman kebodohan di mana abad-abad pertengahan. Orang-orang Kristen mengalami zaman kebodohan. Salah satu contoh bukti adalah seorang ilmuwan yang namanya Galileo Galilei dihukum oleh gereja. Gara-gara apa? Galileo menyatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari, sementara menurut pendapat gereja berdasarkan Bible, pusat tata surya adalah bumi. Makanya bumi nongol duluan. Mataharinya nanti hari keempat. Oke, itu saja pesan saya. Berpikir, ya, bukankah Yesus berkata dalam Markus 12 ayat 31, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Pakai akal untuk beriman. Beriman tanpa akal itu sangat berbahaya. Contoh, kita melihat air ya di botol aqua, kita hanya percaya saja tanpa mau meneliti, tanpa mau menggunakan akal. Tiba-tiba langsung diminum, ternyata thinner. Tapi kalau kita menggunakan akal kita lihat nih air ini benar air enggak nih? Kita teliti dulu, kita cium baunya, oh enggak bau. Kita jilat rasanya, oh aman, baru kita minum. Itulah gunanya akal. Akal dan iman harus seiring sejalan, tidak boleh timpang. Karena Tuhan adalah sang pencipta akal, tidak mungkin Tuhan akan menentang akal. Begitu, Kak? Iya, makasih Pak Sugi. Jangan lupa sholat tahajud ya. Oh iya, makasih. Mau dilanjut lagi? Apa mau ditanyakan? Nggak perlu. Oke, makasih semuanya, saya izin out ya. Oke, Kak, makasih ya. Buat Bunda Mila. Kemana? Woi. Bunda. Ya, masih jam 2. Bencong aja baru bangun ini. Kemana? Apa ada Japo? Ada yang mau pesan buat saya? Bang Bunda Mila sehat-sehat ya di Los Angeles. Alhamdulillah, insya Allah. Kesempatan datang ke sana biar ya, kamu yang penting open your mind, itu aja. Pesan saya cuma itu satu. Buka pikiran Anda, jangan terima dogma, doktrin itu, brainwash itu susah ngilanginnya. Kalau Anda udah bisa itu, saya yakin. Ya. Dev. Ya, makasih Bun. Ya, sama-sama. Saya tunggu di Los Angeles ya. Oke. Dev. Kok nggak di Pekan lagi? Kalau di pindah kali. Jam berapa? Apa? Saya jam 11 pagi nih. Indonesia berarti jam 1 atau jam 2 ya? Jam 2 ya? Jam 2 kali. Nah, ini posisi di mana nih sekarang? Lagi di Afrika. Oh, Afrika. South Africa? Wih, jadi orang Burundi dia. South Africa itu ini dubesnya teman saya tuh, Pak Wawan. Kalau itu saya nggak tahu, cuman saya berkunjung aja di rumah keluarga ini. Oke. Bagus South Africa. Tapi hati-hati, masih banyak yang racist ya, antara putih sama hitam. Kebetulan saya hitam. Nah, justru lebih hati-hati lagi. Ya kan, orang timur kita.
Di Amerika banyak orang-orang dari timur, banyak dari timur, dari Papua. Mereka kemarin itu memperkenalkan pisang goreng pakai apa? Pakai sambal. Wah, saya suka sekali itu. Kalau Los Angeles itu kode negaranya masih sama, Bun? Iya, kode negara 1. Kode negara telepon maksudnya. Iya. 1 + 1. Oh, ya udah. Ya. Ya. Saya Bon. Sama-sama. Baik sebenarnya anaknya, cuma masih kurang pengetahuan aja. Alfi itu approach ya, Alfi ya, jangan lupa. Pengetahuan. Dia aja nggak nge-follow Alfi. Ya perempuan kan gengsi dong, gimana sih? Woi, follow aku woi. Kalau masih di bawah ya. Follow nanti juga, saya udah follow juga. Bukan kalian teman-teman muslim, anak tadi itu woi. Masih 4.000 orang, bisa lah follow lagi. Dia belum pada tidur. Dia tuh baik sebenarnya, dia kan ada upload foto juga, dari mukanya sih mukanya oke, baik. Enggak penghujat lah. Cuma broken heart, kasihan juga sih saya. Broken home, bukan broken heart. Ya broken home ya. Wah, nyimak bener ini. Waduh, harus. Wah, yang kebakaran aja sih gimana. Udah selesai Nusa Moza, nggak ada lagi kebakaran, alhamdulillah. Udah hujan nih 2 hari ini. Di atas tuh harus menyimak, Bon, jangan menyemak kan. Iya benar. Aduh. Ini Pak Desugi nih, Alfi harus cariin jodoh nih udah. Enggak gitu. Ya saya lihat udah saatnya lah. Ya kan? Sunat belum kering, Bun. Belum. Katanya bukan mu'alaf tadi, mana sunat belum kering. Iya kan? Enggak, kawan-kawan udah ya. Enggak. Enggak ada ini planning ke Indo, Bunda Mila. Paling nanti bulan-bulan, sekarang bulan apa sih? Bulan-bulan September Februari kali ya. Sebelum ini September, biasanya saya tuh November. Kemarin baru Januari, Alfi baru setahun saya pulang. Hah? Ya kan? Iya, Januari saya pulang. Bunda Indah di mana? Di Jakarta Selatan. Oh, sama, dekat dari sini nih. Alfi sekarang lagi di Pesanggerahan ya, Bang ya? Itu mah kejauhan. Saya di Bintaro sama, iya ada sih teman-teman banyak di situ. Bintaro atau Dharma Wangsa situ dekat. Kalau Bunda kampung di mana? Palembang. Oh, Wong Kito. Ayo, siapa orang Palembang di bawah coba? Bagi PMP. Mbak D orang Palembang itu. Mbak D, iya, yang di Batam. Oh, banyak loh orang Palembang di mana-mana. Kalau Vi asli Bukit Tinggi. Iya tahu, suaranya udah kelihatan, suara Padang. Apa dia Bunda? Ndak kati apa-apa. Tuh kan Ustaz Sulaiman. Saya suka loh Bukit Tinggi tuh. Itu keripik sanjainya tuh, alangkah nikmatnya. Aduh, tolonglah. Sanjay itu produk ini, Bon, Payakumbuh, bukan produk Bukit Tinggi itu. Oh iya. Saya ke Jembatan Ampera. Udah lama, udah 5 tahun yang lalu ke Jembatan Ampera. Saya suka tuh makan di pinggir Sungai Musi itu. Payak. Nggak ada oten lagi, Alfi. Nggak ternak oten. Nggak tahu, Alfi nggak moderator sini, Bon. Mau naikin hotel. Ini ada aku moderator Pipin. ya. Boleh. Iya.